Boleh sekali, Bah. Ya, oke, saya jelaskan ya. Saya dulu. Pandi, Ya, Pandi. Lawan Atrut, dia undang. Apa sih kalian ini? Kau penakut kau. Mukanya, wajahnya aja nggak berani ditunjukkan sama aku. Kayak mana mau berani itu? Ada nyali? Nggak ada nyali. Suruh pakai rok itu, Trut. Pakai rok. Aduh. Suruh pakai rok aja. Nggak ada nyali dia itu. Nggak ada ilmu. Udah pakai rok aja. Terusan ya. Host, boleh aku ngomong sedikit tentang Oke, salah kabur. Pendeta Yahya Waloni dulu itu. Ya, silakan. Dulu memang sewaktu aku mendengarkan khotbah Bapak itu sakit kali hatiku. Ditusuk seperti jarum. Sewaktu hidup Bapak itu saya pernah berdoa seperti ini kepada Yesus. Oh Tuhan Yesus, jika memang Kau berkuasa, cabutlah nyawanya, saya bilang. Ibu Darni, dengar kemarin, Ibu Darni nanti di gas blender lagi, diam, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Semua manusia pasti mati. Kalau sudah pergi Bapak itu, jangan Coba lagi kita tunjukkan manusia yang ucap abadi gitu. di muka bumi ini, coba tunjukkan manusia yang abadi. Satu aja yang abadi, nggak mati-mati. Ada. Elia. Tunggu dulu, belum siap aku. Memang kadang-kadang Aku mau mengajak teman-temanku Kristen loh, Host. Gini loh maksudku, kalau sudah meninggal, jangan lagi kita angkat-angkat ke video, ke YouTube. Nah, itu dia, ya, ngajarin. Itu makanya jangan matikan aku, Host. Aku mau mengajak teman-temanku. Aku dulu berdoa seperti yang ku bilang tadi. Nyatanya Yesus menjawab doaku. Tapi selesailah dulu itu. Jangan lagi kita buat video, kita buat ini, jangan. Kasihan juga istri, anak-anak dan keluarganya. Gitu guys ya. Gitu. Maaf. Iya, udah datang bos. oke, Kalau saya pemimpi ya tanggapi Bang gitu. Juma tadi. Jadi kalau hari ini saya juga mengatakan, ya Tuhan, ya dengan kuasamu matikanlah Bu Darni. Ya pasti mati Bu Darni. Entah itu besok, lusa. Habis itu saya mengatakan, wah Tuhan saya paling enggak begitu. Bukan begitu caranya. Orang berakal itu enggak kayak gitu. Jadi bukan itu jadi standar kebenaran sebuah agama. Kalau kematian itu bisa dinilai sebuah kebenaran sebuah agama, orang yang mati ini akan keluar dari kubur teriak, Bu Darni, tinggalkanlah agama Kristen. Karena agama Kristen itu salah. Tengoklah aku di sini, aku merasakan penderitaan. Kalau Islam, maka Islam juga akan bangun mengatakan hal yang sama yang mati. Saudara-saudara Bu Darni tetaplah Kristen karena ternyata di sini ada sekarang. Tidak. Itu alam gaib dirahasiakan oleh pencipta supaya kita itu semuanya beriman dengan berakal. Kalau orang mati ini menentukan keselamatan seseorang, maka orang mati ini akan keluar semua di kubur dan akan mengatakan, saya melihat yang selamat itu orang Islam loh, maka kalian Islam semua yuk. Begitu juga kalau Kristen yang selamat, saya melihat orang Kristen loh yang selamat, murtad semua yuk. Tapi bukan begitu. Jadi tidak ada itu, Tuhan Yesus matikanlah dia dengan kuasa, mati berarti dia benar. Oh bukan, itu pemikiran kuda. Jadi yang betul itu adalah alam gaib, alam dunia ini, alam fana, alam biologis, alam tempat kita menggunakan akal sehat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya telah aku turunkan, aku tumpahkan di atas muka bumi. Gunakan akalmu. Bagi yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Itu tolak ukurnya. Jadi kalau mengatakan Tuhan matikanlah dia, pasti mati. Entah itu besok atau luka. Habis itu saya bersaksi, inilah kuasanya Allah. Kemarin saya berdoa, mudah-mudahan dia mati. Mati betul. Wah, itu pemahaman orang tuyul itu namanya. Jadi kembali kepada tema kita. Yang kita bahas ini tentang sebuah aspek kebenaran. Bahwa yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah Yesus lain.
Gak usah lompat-lompat bang, kita masih di mujizat Nabi Muhammad. Nah, sekarang ketika Anda membaca Matius 24 nomor 24, syarat untuk menjadi nabi palsu menurut Yesus di situ apa? Coba kau jawab. Matius berapa? Kamu baca. Ya, silakan. Saya Yang mana tanggapi ini? ya. Yang mana ini? Ya. Yang mana yang Ini mau yang dari mau tadi menjawab? Bang Roma tunggu coba. dulu Bang Roma, kasih Balwin dulu selesaikan ini. Dia belum percaya nih ayat Yesus ini. Yang Yesus ngomong. Silakan Bang Balwin, ini dibaca besar kali. Bengkok ginjal. Silakan baca. Silakan baca. Baca itu. Baca. Oh, hostnya silakan baca. Oke. Biar nggak mampir ya kan. Oke, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan sekali suaraku, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Mantap. Terus Tanda-tanda yang dahsyat. Sabar. Terus Tanda-tanda yang dahsyat. Poin kamu dari terus poin kamu apa? Poin kamu apa? Ya Silakan. ini saya kembalikan samamu ini. Apakah termasuk tanda-tanda dahsyat melihat cahaya dari langit mengelilingi dirinya? Apakah itu termasuk tanda-tanda dahsyat? Jawab. Iya, tanda-tanda dahsyat. Bagus. Dan Ah. dan itu Ah. dan itu memang kuasa Allah dan Ya. Suma. Kamu yang rencanai. Itu dalilnya. Kau kenapa kayak lupa ingatan? Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Kok nabi-nabi palsu kau katakan itu tanda-tanda ketuhanan? Ini jelas nih. Nabi-nabi palsu itu ya palsu Muhammad, Bang. akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Paulus memenuhi ini enggak? Jawab dulu. Memenuhi. Bukan, si Balvin ini. Memenuhi enggak ini? Memenuhi kalau enggak? mujizat ya. Kalau Tanda-tanda ya, dahsyat? Tanda-tanda dahsyat? enggak. Jadi yang kamu katakan Tanda- itu tanda-tanda suara dari Tanda-tanda- langit, cahaya dari langit mengelilingi dia itu bukan tanda dahsyat. Bukan. Jadi Itu hanya biasa saja. Jadi begini Itu Bang. hal biasa. Jadi begini. Yang dimaksudkan dengan Matius 24 itu menceritakan tentang kisah nabi-nabi palsu yang akan datang. Kok akan Bukan datang? menggambarkan tentang Kok akan Paulus, bukan datang? menggambarkan tentang Paulus. Bukan Siapa menggambarkan orang-orang tentang pilihan di Paulus, sini? bahwa Paulus itulah nabi palsu. Orang-orang pilihan di sini itu siapa? Siapa orang-orang pilihan yang dimaksud di sini? bukan ditunjukkan itu bukan ditunjukkan Iya kepada siapa? Paulus. Ini saudara, Itu menggambarkan ini bahwa akan datang nabi-nabi palsu. Itu akan datang nabi-nabi Ini- palsu di situ. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Baca dalil sebelumnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu di situ siapa? Murid. Enggak usah, Dinda, kamu jangan menjawab. Biarkan mereka supaya mereka warah. Ya, Kamu di situ siapa? silakan lanjut. Enggak usah, silakan lanjut. Siapa kamu di situ? Biar enggak gila permanen kalian. Siapa kamu di situ? Lanjut. Siapa kamu? Silakan. Kok lanjut. Siapa kamu di situ? Jawab. Lanjut. Kamu di situ siapa? Kok lanjut? Nanti Ini dulu habis- supaya kalian nggak pede, nggak percaya diri bahwa itu adalah kalian. Jangan GR kalian. Zuma, nanti habis ini tolong jawab pertanyaan saya yang barusan Kamu itu pada saat itu murid Yesus. Wah, Murid payah. Yesus. Berarti Aku mengajak aku dulu melawan berarti Dia sabar. mengkalian semua. Berarti Aku. penyesatnya itu datang kepada siapa? Nabi palsu itu datang kepada siapa? Paul Di sekitar itulah kepada murid Enggak, pada saat gitu, itu dia gitu, berkhotbah lah. akhir zaman. Itu khotbah akhir zaman.
Oke, gitu lah. Yang akan Yesus datang, yang akan datang itu Nabi mengatakan Muhammad, kepada Nabi muridnya agar nabi palsu itu datang kepada siapa? Murid-murid dan sekitarnya itu dan sampai akhir zaman, Kepada sampai sekarang juga. murid-muridnya. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah? Oh tidak. Lah kok tidak pula? Bang Juma, pikiranmu yang error. Bang Juma generasi. tahu. Jawabannya ini Masalah baca generasi. ayat 27. Baca ayat 27. Baca. Tenang. Iya. Itu Dia untuk lambat kali membantah. otakmu berpikir Bang Juma. Dengar. Sabar, Ini Bu Darni. jawabnya. Sabar, Bu Darni. Aku dulu. Sekarang ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesus kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Percaya. Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Udah, aku diam dulu Bang Juma ya. Aku udah bicara ya. Aku bicara. Kenapa dikatakan jangan kau percaya? Karena sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu itu Bang Juma. Berarti pertanyaannya. Pecahkan otak kau itu dulu. Berarti pertanyaannya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Maksudnya di sini akhir zaman kelak. Bang Juma. Akhir zaman ini. Kedatangan Masalah Yesus generasi kepada Paulus kawan-kawan. belum akhir zaman. Itu my Paulus God. itu secara Ketika pribadi Paulus didatangi mengaku Yesus. bertemu, Bukan ketika akhir zaman Paulus Bang Juma. mengaku bertemu, jangan bicara sendiri dong. Ketika kau, Bang Juma, Paulus aja mengaku guru bertemu palsu kau, dengan Bang Juma. Yesus di padang gurun, perintah Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Bukan kepada Paulus jangan percaya. Iya, maksudnya, lalu Bang siapa Juma. yang Ini kau mengaku putar bertemu di balik padang kan gurun? itu, putar balik itu. Siapa? Siapa begitu. yang Dengar. mengaku bertemu dengan padang gurun? Ya. Siapa yang mengaku dengar, bertemu dengan padang gurun? Siapa? Ayat 27. Ayat 27. Itu tentang itu tentang sama seperti kedatangannya. kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak Yesus datang. Waktu Aku. kedatangannya timur memancar dari cahaya memancar dari Oke. timur ke barat. Itu Oleh kedatangan karena Yesus. itu, Kedatangan oke. Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu Bang Juma, buka. Oke, saya buka otakku. Oke. Pala aku nengok Bang Juma ini Oke. ya. Menyesatkan Oke, saya aja buka terus. otakku. Oke, saya buka otakku. Jadi menurut Yesus, tanda kedatangan dia seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatangan Kristus yang datang kepada Paulus sama enggak dengan tanda kedatangan Yesus yang disebut Yesus? Sama enggak? Jawab. Sama enggak? Enggak ada Nenekmu datang kilat kiper. memancar. Itulah Bu Berarti Darni. bukan kedatangannya akhir zaman itu Ibu Bang Juma. Darni, Bang Juma Anda yang mengatakan- on. Akiwa Bang Juma itu lambat. Misok, Allahu Akbar. misok 2 bungkus. Saya tanya dulu Bu Darni. Misal. Saya tes IQ-nya Bu Darni. Iya. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Tanda-tanda kedatangan Yesus, bintang berjatuhan, gempa Bintang bumi, berjatuhan. baru Oke, apalagi oke. itu tadi Oke. cahaya memancar dari timur sekarang, ke barat. Sekarang kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan Kristus di abad pertama, akhir zamannya kapan? Nggak ada dibilang nubuatan seperti itu. Kenapa ngarang Bang Juma? Sekarang IQ-nya yang Kenapa Bang rendah Juma siapa? ngarang? Sekarang akhir zaman belum datang, belum tiba kedatangan berarti yang Yesus, datang Bang Juma. kepada Paulus itu Kedatangan siapa? Tuhan Yesus sewaktu sama Paulus belum akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Kenapa bilang nggak Yesus? Itu Yesus itu datang. Kata Dia memilih. Yesus, Ada ayatnya. kalau aku Ada yang ayatnya, Kisah Para datang, Rasul 9 ayat 15. kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap. Betul. Bintang-bintang berjatuh. Itu kalau Yesus yang datang. Kalau datang akhir zaman. Kalau akhir zaman datang. Kan belum datang dari akhir zaman. Belum. Kedatangan kepada Paulus masih dia memilih sendiri Paulus. Loh, Mau memilih justru untuk kalau kabar tidak Injil. ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya.
Maksudnya kalau akhir zaman kalau Yesus datang itu kilat memancar dari timur ke barat loh Bang Juma. Bintang-bintang berjatuhan loh Bang Juma. Nah, itu terjadi nggak di abad pertama? Belum ada Berarti terjadi. yang Itu datang belum di abad Yesus. pertama itu Belum bukan Yesus. kedatangan Yesus kedua kali belum. Lah berarti yang datang kepada Paulus siapa? Itu Yesus memilih secara Ada tanda-tanda enggak? supaya Ada penginjil, tanda-tandanya enggak? supaya Ada menyebarkan tanda-tanda Injil. bahwa Dia itu Yesus memilih enggak? Rasul Paulus. Ada tanda-tanda enggak? Apa? Ada enggak Dia tanda-tanda memilih. menyertainya? Yesus memilih Paulus, itu belum tanda-tanda Ada kedatangan tidak akhir zaman. tanda-tanda itu itu? secara Ada pribadi tidak? dia memilih Ini yang Paulus. kelima kali kutanya, Belum ini yang akhir kelima zaman kalinya. itu kedatangan. Nggak Ada sesuai itu tidak dengan tanda-tanda Matius 24 yang ini, Yesus Bang sebutkan? Juma. Ada enggak tanda-tanda itu? Ada enggak? Aduh, penipu kali Bang Juma ini, betul. Ada tidak tanda-tanda menyertainya? Enggak ada. Waktu Enggak datang ada. menemui Paulus. Berarti yang datang itu siapa? tidak akhir zaman. Berarti Kan yang sudah datang kubilang, siapa? Bang Juma, tidak akhir zaman. Berarti yang datang siapa? Yang datang itu Tuhan Yesus. Lah, tanda-tanda itu ada enggak? Itu bukan kedua kali kedatangan akhir Lah, zaman. astagfirullahaladzim, Itu ya Allah, secara ya pribadi dia memilih Karim. Paulus. Ya Allah ya Karim. Kata Yesus ketika Bu ditanya Yuni di aja Bukit didatangi Paulus. Zaitun. Oh, Yesus. Bu Yuni aja didatangi Paulus. Astagfirullahaladzim. Yesus. Belum akhir zaman itu. Kata Gimana sih, Yesus Bang Juma benar ini? nih. Benar nih. Bang Juma kata jangan Yesus, sesatkan kami umat Kristen dan seluruh dunia. Jangan Abang Juma sesatkan. Kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di Iya. sana, percaya atau jangan percaya? Kalau akhir zaman, jangan percaya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Memang iya. Karena ini nggak Sekarang Alkitab Bang kurang Juma, lagi. jadi nggak ngerti Bang Juma. Kurang lagi benar Ulang. nih, Bang Afida, Ya. barakallahu fik. Kurang lagi. Kalau tanda-tanda yang Yesus maksudkan terjadi misalnya di abad pertama, maka akhir zamannya kapan? Kenapa jadi Bang Juma mengatakan seperti itu? Nggak ada datanya. Hanya sekali Bang Juma bicara seperti itu. Bang Juma. Hanya sekali Yesus berbicara seperti itu. Ya, kedatanganku ya, hai murid-muridku. Awalnya dikatakan kepada murid-muridnya, kedatanganku tandanya biar kalian tahu ya, cahaya dari Itu sudah timur ke terjadi barat belum? memancar. Itu sudah terjadi belum? Berarti Jadi yang belum datang kepada kedatangan Paulus Yesus itu siapa? ke akhir zaman itu. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus, tapi secara pribadi dia memilih. Ya apalah. Yang penyesat siapa? Ente atau saya? Bang Budak Juma nih? penyesatnya. Memutar balikkan Injil. Loh, gimana ceritanya orang ini? Kata Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, Iya. jangan kau percaya. Sebab Di kalau akhir aku zaman yang datang, kedatangannya yang kedua kali itu. Waktu kedatangannya ke Paulus belum akhir zaman. Ini Itu Ibu belum Darni, kedatangannya akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Itu untuk murid-muridnya loh dipesan. Pantasan tetap Kristen benar nih. Ternyata memang otak enggak berfungsi. Memang iyalah untuk murid-muridnya pada saat itu awalnya. Iya, Tapi jadi ini kan nubuatan ini. Berlakukan sampai sekarang dari murid-murid. Berlaku sampai wajar sekarang. Ibu masih Kristen kan hari sudah ini, wajar. datang nabi-nabi palsu kan? Wajar, Siapa itu Bu nabi palsu Darni masih yang tidak Kristen. mengakui Yesus Tuhan? Wajar masih Kristen Anda karena memang Anda masih gila, wajar. Wajar. Pantasan Anda masih Kristen sampai hari ini. Ternyata memang otak Anda itu nggak berfungsi, benar. Maafkan saya, kawan. Kita boleh berteman sebagai anak bangsa, tapi dalam hal akidah Anda seibarat hanya kera betina yang tidak bisa menggunakan akal sedikit pun. Kata Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku sebagai anak manusia. Itu ayat tidak putus, itu bersambung. Data 27-nya itu dimulai dari data 26. Bahkan pangkalnya yang paling utama itu di data 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu.
Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya yang dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku, kedatangan aku. Jadi kalau ada yang mengaku Mesias di sini, di sana, jangan kau percaya. Ini malah larinya ke akhir zaman. Tuyul, kampret. Kalau Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit anak manusia. Manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Itu kalau yang datang pada saat di Paulus abad pertama adalah Yesus asli. Tetapi karena bukan Yesus asli yang datang, cuman begitu doang, seperti cahaya senter, jangan kau percaya. Tuyul. Mama susah kalian ini, susah, memang susah. Bagaimana nggak susah? Kamu orang penting di gereja. Kata iblis, ini kalau Bu Darni ini sampai waras, ada ratusan orang bisa meninggalkan iblis. Makanya dia dikasih gila terus nih. Dia yang bikin sendiri. Kan murid datang tuh di data nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Kata Yesus, kan ditanya tuh, berarti skala prioritas pengajarannya tentang akhir zaman. Bukan akhir zaman itu harus berlalu dulu 2000 tahun, 3000 tahun, enggak. Kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Kalau Yesus datang sehari setelah muridnya bertanya pada saat itu, ya itulah akhir zamannya. Dan kalau Yesus yang datang kepada Paulus di padang gurun di tahun 50, maka akhir zamannya tahun 50 Masehi. Dan sudah tak ada kehidupan sekarang ini. Karena sudah akhir zaman. Kenapa bisa tahun 50 akhir zaman? Karena pada saat Yesus turun diiringi dengan tanda-tanda dahsyat, yaitu tanda-tanda kiamat. Bu Darni mencoba untuk memisahkan itu. Tidak, Bu Darni. Justru karena bukan Yesus yang datang pada Paulus, maka kiamat belum terjadi. Andai saja Paulus ini menerima kedatangan Yesus, kiamat sudah. Gak ada sudah kita. Udah kiamat dari abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, maka kita masih hidup sampai hari ini. Jangan percaya. Tapi kalian malah percaya, jadilah ahli tank. Setelah jadi ahli tank, jadilah orang tak berakal. Inilah jadinya kalian. Kalian menganggap yang kalian sembah Yesus Kristus. No. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan orang lain menuhankan dirinya. Yesus turun ke bumi sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal aku Yesus sebagai utusanmu. Tuh. Ini gak ada itu sembahlah aku adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diriku. Gak ada itu. Itu karangan Kristus yang dibisikkan kepada Paulus. Sehingga Paulus nabinya si Kristus ini menuliskan surat 13 kitab. Itu gampang kok kalau mau memahami dengan baik. Cuma saya bingung, kalian ini jenis ular apa? Bingung saya. Kalian ini jenis ularnya yang mana? Kalau yang datang kepada Adam kan jelas ularnya. Berbentuk ular memang. Tapi kalian berbentuk manusia. Makanya saya bingung, ular jenis apa kalian ini? Silakan Dinda Fandi. Kalau masih ada Bu Darni, dinaikkan. Ada beliau di bawah. Biar dia tenang dulu, habis tenang baru kita naikkan lagi. Biar jernih otak. Silakan Bu Darni kirim permintaan, ku jamba aja. Ini ada Bang Kianzo sama Bang Jeremy, Katolik sama Protestan nih. Gimana? Ada tanggapan Bang Jeremy sama Kianzo? Silakan, saudara. Bang Jeremy sama Kianzo, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Darni kalau sudah tenang, naik kembali Ibu Darni. Jangan marah-marah, Ibu Darni tadi marah-marah. Makanya ku turunkan dulu biar tenang gitu loh itu.
Ya kan? Budar nih. Halo. Ya aku sambil makan ku dengar dulu. Iya, makan dulu. Bang Juma Iya. menyesatkan Kristen. Oke, silakan Bang Jemi. Bang Jemi, tadi mau ngomong Bang Jemi. Oh iya, berarti Bang Juma, berarti kesimpulannya Paulus itu nabi palsu ya? Begitu Bang? Tidak diragukan Bang. Tidak diragukan. Kalau dia bukan nabi lalu apa namanya? Kok dia menulis kitab 13 itu apa? Dari mana? Itu wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Sedangkan dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Pauluslah itu. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Satu-satunya manusia yang membawa-bawa nama Yesus sebelum pengikutnya Kristen, yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus. Maria mengakui anaknya manusia. Elizabeth, Zakaria mengakui ponaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengakui yang dibaptis ini adalah anak manusia. Murid-muridnya mengakui gurunya adalah manusia. Giliran Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya Paulus dong. Begitu saudara. Jadi Paulus itu nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 aja, Paulus itu sudah disebut nabi. Dan di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Tuh, dibacakan di sana. Dia adalah seorang nabi Paulus itu. Istilah Saulus ke Paulus itu kan cuma cara nipu aja ya. Biar nggak ketahuan ternyata dia ini adalah nabi. Nabi palsu tapi. Lanjut Bang. Silakan Bang Jemi atau Bang Kianzo mungkin mau tanggapin. Bang Kianzo silakan. Iya, terima kasih Bang. Nah, jadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma, jadi menurut Bang Suma seakan-akan Paulus ini nabi palsu. Nah, Paulus sendiri ia berjumpa dengan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, keuntungan Paulus untuk memilih sebagai nabi palsu ini apa sebenarnya? Tidak ada satupun keuntungan bagi dirinya. Justru sebelum sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia hidup dengan kekayaan dia. Tetapi setelah ia dipilih sebagai Yesus untuk mengabarkan Injil, malah dia menderita. Dia menderita. Lalu keuntungannya apa dia menjadi nabi palsu? Bahkan dia dipenjarakan. Nah, kalau dia itu nabi palsu, maka ada tanda-tanda, ada upaya-upaya yang menguntungkan dirinya. Misalnya dia mengambil rampasan perang, nah itu pajak-pajak bagi dirinya. Tapi ini pun tidak. Dia malah dipenjara. Namun dia tetap giat untuk mengabarkan Injil itu. Begitu. Jadi untuk mau menyimpulkan bahwa dia nabi palsu, tidak. Saya boleh bertanya Bang? Iya. Keuntungan iblis menyesatkan Adam apa? Keuntungan iblis. Keuntungan loh ya. Iya. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ya, bagaimana dia bisa menguasai Adam dan Hawa sehingga tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah apa? Untungnya apa? Apa untungnya bagi dia? Dia berhasil. Setelah berhasil apa yang didapatkan? Hadiah apa yang dia dapat? Surga. Oh tidak, itu beda. Kalau setan iblis itu memang tidak ada tempat bagi dia di surga. Iya, makanya saya katakan Makanya tidak ada keuntungan bagi dia. Saudara, Satu keuntungan bagi dia.
Keuntungan bagi iblis itu adalah ketika kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu keuntungan bagi dia. Apa hadiahnya buat iblis? Iya, itu hadiahnya. Itu ketika kita jauh dari Tuhan, itu satu Ya, kemenangan hadiahnya bagi dia. apa? Hadiahnya apa Tidak ada. bagi mereka? Justru iblis itu dia mau membawa kita ke neraka. Iya, hadiah yang diterima oleh iblis setelah berhasil membawa kita ke neraka, apa hadiahnya? Yang iblis mau adalah ketika kita jauh dari Tuhan itu. Iya, hadiahnya apa setelah mereka melakukan itu? Tidak. Hadiahnya adalah ada nggak hadiah yang ditemukan yang didapatkan iblis ketika dia menyesatkan manusia? Tidak ada iblis itu sendiri. Tidak ada. Terus kenapa Anda mencari hadiah untuk Paulus? Apa kata Anda, apa yang didapatkan Paulus setelah menyesatkan manusia? Pertanyaan yang sama. Apa yang didapatkan iblis setelah dia menyesatkan manusia? Sama-sama nggak ada. Penyesat itu nggak ada. Yang iblis mau adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Apa hadiah yang ditemukan oleh iblis setelah menyesatkan manusia? Manusia menyembahnya. Hadiahnya manusia menyembahnya. Manusia menyembah setan. Oke, manusia menyembah setan. Ya, itu hadiahnya. Ya, Paulus apa Baik. hadiahnya? Dia Ingat. kepalanya dipenggal. Oke, baik. Dengarkan saudara-saudara. Tidak ada, Bang Suma. Tapi Bu Paulus Darni tidak mengatakan ada. Paulus tidak ada. hadiah yang didapatkan iblis setelah iblis menyesatkan manusia, manusia menyembah iblis. Pertanyaan saya nih, adakah nama atau gelar dari pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus? Tenang, pikirannya tenang, jawabannya yang bagus. Di antara nama-nama Tuhannya orang Yahudi, ada nggak yang bergelar Kristus? Ayo, tenang. Boleh jawab bersamaan, boleh. Silakan. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Oke, baiklah. Gelar Tuhan orang Yahudi adalah Elohim. Kristus ada ini nggak? adalah Ada nggak firman gelar Elohim. Aduh, jangan terlalu sok pintar tapi Ya, Kristus ini adalah firman Elohim sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Ada Iya. nggak? Kristus Ada itu nggak, kan Bu? yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Saya ulang Mesias. lagi, teman-teman. Ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? El Eloah, Elohim, El Shaddai, Edonai, Yohepape atau Yehova, terus Jireh, Nggak ada, Rafa, Nisi, Emkades, Shalom, Di situ nggak ada. Elohim, Sekedenu, Rohi, Sama, Sabaoth, El Elyon, El Eroi, El Olam, El Gibor. Ada nggak Kristus, gelar Tuhannya Yahudi dengan gelar Kristus? Ada nggak? Nggak ada bang. Nggak ada. Pertanyaannya, ada nggak penyesat bergelar Kristus? Gak ada. Di mana ada tertulis Kristus penyesat? Di mana? Saya ulang lagi. Ada nggak penyesat bergelar Kristus? Bang Jemi jawab, Bang Jemi. Ya. Ada. Setahu saya nggak ada bang. Matius 24 nomor 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat datang dan membawa namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Gelar penyesatnya apa tadi? Akulah Kris. Akulah Kris. Akulah Kris. Itulah yang dikatakan nabi palsu. Ingat, saya simpulkan sebelum Anda ambil alih. Anda tadi mengatakan
bahwa keuntungan iblis ketika dia menyesatkan adalah manusia menyembahnya. Di antara manusia ternyata ada yang menyembah Kristus. Kalau Kristus yang disembah oleh Kristen ini adalah Tuhan, pertanyaannya, ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? Tidak ada. Lalu Kristus yang Anda sembah ini siapa? Kristus yang Anda sembah ini siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti gelar penyesat adalah Kristus atau Mesias. Dengan kata lain, 2 miliar manusia di atas muka bumi ini menyembah Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah bergelar Kristus, yang kalian sembah bergelar Kristus ini siapa? Jawab. Bang Juma, bahasa Ibrani Kristus apa Bang Juma? Mesias. Ya udah, adakah orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Mesias? Mereka menunggu Mesias, menunggu orang, bukan menunggu Tuhan. Itulah Yesus yang ditunggunya itu. Yesus Orang yang atau ditunggu Tuhan? mereka. Mesias Orang itu atau adalah Tuhan? Yesus. Orang atau Tuhan? Yang mereka tunggu orang atau Tuhan? Yang ditunggu orang Yahudi itu adalah Mesias. Orang Juru atau selamat. Tuhan? Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Tuhan yang ditunggu mereka. Inilah Yesaya saudara-saudara. 20, Yesaya Inilah 25 saudara-saudara. Inilah lihat penyesat yang nyata di depan kita. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, menunggu manusia yang diurapi oleh Elohim, bukan menunggu Tuhan. Bang Juma. Inilah penyesat. Dengar. Inilah penyesat. Dengar Bang Juma. Dengar Bang Juma penyesat. Yesaya 25 ayat 9. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Apa? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Oke. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Oke, kita baca dulu. Makanya Bang Juma penyesat. Aku bilang penyesat. Oke, kita baca. Oke, pada waktu itu orang akan berkata sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pertanyaan saya, Yesaya ini berbicara tentang siapa? Ayo, yang datang ke Sion itu siapa, Bu Darni? Itu nubuat tentang Yesus itu sendiri. Tunggu, saya ulang lagi. Ucapan syukur. Saya ulang lagi. Judulnya baca. Iya, saya tahu. Ucapan syukur Sekarang karena ketika musuh berbicara, sudah musnah. Ketika berbicara tentang Sion, itu yang dibahas siapa di sana? Ayo Bu. Siapa? Oh aku ditanya. Iya. Aku ditanya. Iya, ini Apa tuh? memang ini Apa itu? adalah nubuatan. Ini nubuatan Yesaya ini. Nubuatan apa? Iya, nubuatan mereka ini orang Yahudi menunggu. Enggak, Mbak. Saya ulang lagi. Dengar. Saya ulang lagi. Pada waktu itu. Pada waktu Yesaya berapa itu. itu Bang Suma? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Ya. Saya ulang lagi. Pada saat orang-orang Yahudi menunggu Mesias, apakah yang mereka tunggu ini Tuhan atau manusia? Pastilah Tuhan ditunggu. Enggak apa-apa Oke, nunggu manusia. baik. Oke. Saya ulang Makanya lagi. sesat. Pada waktu itu orang akan berkata sesungguhnya ini adalah Elohim kita. Oke? Keluaran Manusia 7 nomor rupanya itu. 1. Manusia rupanya. Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim kita di situ? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Pak. Saya ulang.
Keluaran 7 nomor 1, siapa yang disebut Elohim di situ? Ayo. Semangat. Yuk. Apa ke sini balik? Ini dulu, Yesaya 25 ini nih. Siapa yang Iya, ditunggu orang Yahudi itu? supaya Anda Manusia ngerti. atau Elohim? Supaya Anda ngerti yang dimaksud. Enggak. Ini dulu Elohim di jangan sana lari itu ke sana. siapa? Jangan dulu lari ke sana Bang Juma. Ini dulu Yesaya 25 ayat 9. Tadi Bang Juma, Yahudi menunggu manusia. Sementara ini Elohim yang ditunggu mereka. Tuhan yang ditunggu, pencipta langit dan bumi. Ngapain pula nunggu manusia? Sengit-sengitnya manusia. Keluaran Manusia 7 menunggu nomor manusia. 1. Gimana sih? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Siapa yang diangkat sebagai Elohim? Nabi Musa. Nabimu ini cerdas sekali. Wah, yang ditanya Kristen kok dia sekali yang ngomong. Jengkel lagi kan dah. Gak usah, biarkan mereka belajar. Orang-orang tak berakal ini biarkan belajar. Siapa yang diangkat menjadi Elohim? Siapa? Musa. Siapa? Diangkat Musa. Ini diangkat Musa sebagai ayahnya manusia Firaun. atau bukan? Bukan seperti itu maksudnya Bang Juma. Mama. Kenapa Anda mengatakan bukan Musa, sementara Musa Musa ini manusia? Bang Juma satukan Yesaya 25 ayat 9 ke sini. Beda Bu Darni, konteksnya. kalau Gimana Anda sih? berbicara mengenai Yesaya, Bu Darni, itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Kenapa? Karena kitab Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda dan bercerita tentang raja-raja Yerusalem. Itu sedang berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada zamannya kemudian nabi-nabi mereka, tak ada hubungannya dengan Yesus. Coba Anda baca tuh Yesaya 1. Ya, ayo. Tunggu dulu, jangan dulu lari. Ini dulu belum terjawab. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Allah katanya ya, Elohim bukan manusia ini ya. Inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa lagi ini kalau enggak Tuhan Yesus kita? Ya, karena kalian terpengaruh oleh Yesus Kristus yang digurun. Inilah makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadamu. Kalau ada yang mengaku Kristus, inilah akibatnya. Yesaya 25 itu berbicara mengenai utusan Tuhan yang datang pada masa pada masa mereka diutus, pada mereka itu nabi-nabi. Makanya Anda baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia, raja-raja Yehuda. Ini jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem pada keempat zaman. Zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Bukan zaman Yohanes Pembaptis. Jadi itu tidak bercerita tentang Yesus. Jadi kan Bang Juma, orang Yahudi jelaslah mereka sampai hari ini menantikan Tuhan Elohim mereka. Kami tapi yang mereka tunggu, menantikan Tuhan kami juga yang akan datang, yaitu Tuhan yang Yesus mereka yang tunggu akan itu bukan Tuhan. dunia. Yang mereka tunggu itu utusan Tuhan selayaknya Nabi Musa, Daud. Ini Elohim, Salomo. dengar Bang Juma. Di sini Bukan yang aja Bang ditunggu Juma Tuhan. udah menyesatkan. Bang, baca ayat 20 ayat 6-nya. Dengar ya, aku baca ya. Ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa Menyediakan. suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan
kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah menyatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan diadakannya. Ini menunggu pencipta ini Bang Juma, bukan menunggu manusia. Oke? Allah kalau la quwata illa billah. Yesus Kristus yang digenapi oleh Yesus itu sendiri. Kristen ini dari mana kok bisa memaknai kitabnya Yahudi seperti itu? Ilmu dari mana? Ngarang paman ngarang. Ngarang. Kalian memaknai kitabnya Yahudi dengan konsep Roma Yunani. Keliru itu. Karena orang-orang Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Mesias bagi orang Yahudi itu adalah juru selamat mereka, sama seperti Daud, sama seperti Daud, Musa, Salomo, itu Gideon, sama itu. Hezekia, itu yang mereka tunggu. Bukan Tuhan turun ke bumi. Turun ke bumi manusia hancur. Karena kalian mengusung konsep Kristus Tuhan yang di padang gurun, ya seperti itulah adanya. Kalian memaknai kitabnya agama lain dengan serampangan seperti itu. Oke? Jadi kembali kepada tema kita, bahwa Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada Kristus. Adakah Tuhannya orang Yahudi bergelar Kristus? Enggak ada. Adakah penyesat bergelar Kristus? Ada. Siapa penyembah Kristus hari ini? Kristen. Yuk, makasih Bang Zuma. Oke. Selamat malam Bang Zuma. Malam ya, lama tak ketemu ini. Iya, silakan. Oke, narasi Bang Zuma itu kelihatan bagus ya, tapi sebenarnya itu kan Anda lagi mengarang. Jadi begini ya, pernyataan Yesus itu di dalam Matius pasal 24 yang dikutip tadi seolah-olah mau mengingatkan bahwa yang bergelar Kristus itu adalah penyesat, dan itu adalah yang orang Kristen akui, yang ngomong itu adalah Yesus. Lalu seolah-olah Bang Zuma mau bilang Yesus itu ya penyesat, atau orang Kristen sedang mengikuti yang sesat, begitu ya? Bung, ya. Yesus kan berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus kan? Bang Zuma berpikir bahwa Paulus itulah yang menjadi Kristen pertama. Bukan. Nah, justru saudara. itu Bang Zuma. Dengar ya, ini narasi saya. Bang Zuma salah, seolah-olah orang Kristen sedang mengikuti Paulus. Ya emang. Karena sebelum Paulus sudah ada Kristen. Okay? Lah memang nggak ada Kristen sebelum Paulus. Sebelum Paulus sudah ada Kristen. Siapa? Di mana dalilnya? Ngerti tidak? Paulus bertobat pasal berapa di dalam Kisah Para Rasul? Oke, sejauh mana pemahaman Anda? Coba jabarkan kepada saya pasal berapa Kristen itu ada, pengikut Kristus itu ada di dalam Kisah Para Rasul? 11. Dari mana dalilnya? Coba silakan baca kalau itu di pasal 11. Anda mau belajar atau pura-pura nggak tahu ini? Tidak ada pasal 11 baru disebutkan ada orang yang mengikuti Yesus. Anda salah. Gereja itu lahir Kisah 2. Paulus itu bertobat pasal 9.
Gereja. Artinya Kok aneh? Kok di aneh? Rasul 2 itu sudah ada gereja. Kok aneh? Gereja apa, weh? Lun. Gereja. Anda tidak percaya, Anda tidak ngerti kan? Nah, di sinilah Parah. kesalahanmu, Bang Zuma. Parah. Kisah Sekarang Rasul 2. sekarang yang Anda terjemahkan gereja itu apa? Gereja itu tubuh Kristus ya. Kan Tubuh saya bilang begini. Kristus. Kok jadi tubuh Kristus? Itu gereja itu. Oke, Masalah oke, generasi. Oke, sekarang saya yang menyampaikan ya. Di dalam Silakan Matius Anda. 14. Yang Oke, tadi Anda sebut dengar ya. gereja itu tertulis di mana? Ya sudah. Kepas. Matius pasal 2 pasal 16 ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut orang, siapakah aku ini?" Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang kemudian. Lalu Yesus berkata, "Menurutmu siapakah aku ini?" Lalu dijawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Perhatikan ya. Lalu atas dasar itu Yesus berkata, "Di atas batu karang ini aku akan ya mendirikan jemaatku." Udah? Mana gereja? Mendirikan jemaatku. Jemaat itu ya gereja. Nenekmu kiper. Oh, nenekmu kiper. Anda telah kalah. Makanya Bang Juma begini. Saya ingatkan Anda belajar teologi berapa SKS? Saya belajar 1000 SKS per hari. Bohong. Iya dong. Ya. Ini pembohong. Inilah penyesat itu. Nah, saya ingatkan Anda Bang Juma. Oke. Oh, sorry, Sekarang kita bicara sehat sekarang. Sekarang bicara Iya, sehat. oke. Saya mau tanya dulu Anda. Anda menghargai ada sarjana di kelompok Anda, di agama Anda. Anda tidak sarjana, ada master, ada doktor. Ada. Betul. Ada. Betul. Nah, di dalam agama yang lain selain agama Anda ada tidak? Di Hindu, di Buddha, di Kristen ada tidak menurut Anda? Ada. Oh, ada. Nah, jika begitu, kalau kalau Anda baru belajar yang Anda model-model begini, lalu Anda menggurui orang-orang yang sudah belajar, Gitu. makanya Oke. Anda tidak ngerti teologi. Oke. Saya tanya Anda, Oke. 1000 SKS itu mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang Anda pegang? Mata kuliah mewaraskan Kristen. Tidak Itu setiap ada. hari yang pelajari itu. Pembohong Bagaimana lagi mewaraskan Anda. Kristen supaya Pembohong tidak lagi. gila permanen. Anda tidak pernah belajar, tapi Anda Oke. menggurui. Oke. Sorry, Sekarang saya tanya. begini. Sekarang Sekarang begini. Jangan Anda bertanya. Tanya Anda yang ilmu pintar, apa Anda yang Anda pegang sarjana. sebagai yang berkadar Tanya Anda teologi? yang sarjana. Oke, Sekarang saya oke. tanya sama saudara. Silakan. Tanya sama saudara. Ketika kemudian Petrus atau Kepas ini diajarkan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Yesus itu jemaat-jemaat berkuluk atau tidak berkuluk? Jawab dulu. Berkuluk itu apa? Sorry. Berkuluk. Bersunat atau tidak bersunat? Oke, ya. Apa oke-nya? Apa Ya, oke-nya? saya jawab ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 itu masih buat. Zaman Yesus Oke. Gigi lu Oke, tidak mengerti kan? panjang. Bukan, Gigi lu Anda panjang. tidak mengerti. Ini Anda yang tidak kamu mengerti. dapatkan. Anda tidak mengerti, maka saya Ini bilang, yang kamu dapatkan, belajar mendapatkan ijazah teologi. S1, S2, S3, S tontong, tapi song. Saudara, kau diam, saya Umat jari. tidak bersunat, Oke, jangan di mute. Diam, Jangan di mute ya. diam, saya ajarin kau. Dari dulu kau memang gila. Dari sejak zaman Zoom kau sudah gila memang. Ku ajarin samamu ya. Ku ajarin samamu. Ijazah seseorang. Ijazah itu. Diam dulu anak kecil. Diam dulu anak kecil. Anak kecil diam. Kalah. Anak kecil diam. Mute. Anak kecil diam. Gantian kita ngomong kan? Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya. Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidah dimasukkan. Lidah. Bagus. Dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru. Ya, tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke?
sekarang ketika Anda berbicara yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Sudah. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Zuma sampai habis baru saya jawab semua. Gak usah kau ngomong kayak gitu. Baik, Gak takut. usah, kau udah ngomong. Tunjukkan Oke. Berarti apakah saya ngomong jemaat yang mula-mula didirikan Oke. oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Oke, saya yang jawab ya. Ya memang Berhenti situ. jawab ya. Anda Jangan berhenti suruh orang menjawab. situ. Biar Di situ saya kan yang jawab, punya saya ijazah tapi palsu. Oke, diam Dia saja, palsu. diam. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat. Ya, dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik, kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara itu belum ada jemaat. Oke, tetapi yang percaya Yesus ada, yes, sudah ada yang percaya Yesus, tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama jadi Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah. Paham enggak? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu. Oke, saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak Sabar. Ini giliran saya. Dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kepas itu orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya sudah jawab. Saya sudah Sabar jawab. anak kecil. Justru saya bilang. Anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda. Ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18. Di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan. Tidak ada kata akan mendirikan. Gak ada. Aikodomos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodomeok. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Jangan kau tambah-tambah baik. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi. Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang sabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanakh, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel. Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik. Tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut benda. Lari Malu dia. Pasti malu. Lanjut. Ya, ini Bang Jemi, apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut, Saudara. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati bijak. Ketika kami mengutus dua orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tahta, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkop. Bang Zuma itu suara kipas ya? Ya, lanjut, udah aman. Udah ya. Lanjut, Bang. Saya, Bang. Lanjut. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokannya dulu. Aman kok di sini. Mencaski kah? Iya. Oh iya. Udah aman. Nah, kalau begini, Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Berarti dua utusan ini kan Rasul, Bang. Begitu, Bang. Berarti ini otomatis Allah Subhanahu wa taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tahta itu di Kubah Hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus, Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kan, kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran Abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul, Bang. Nah, itu pertama, Bang. Terus yang keduanya Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14, Bang. Surah ke-61, Bang. Begini, sebentar saya lihat dulu ya. Bentar. 61 Al-Sa'af. Ya, sambil disapa Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya nggak bisa. Di ayat itu mengatakan begini. Noise keras udah. Oh ya? Iya, agak keras kalau diam. Nah, ini udah aman. Lanjut Bang Jemi. Oh ya. Di ayat itu kurang lebih mengatakan begini, Isa bertanya, siapakah yang... Kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan, di ayat itu mengatakan, Isa berkata, siapa akan menjadi penolongku? Lalu Allah membantu, mereka terbagi 2 golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman.
Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi abang, berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke abang gitu, gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Quran itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus. Itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir betul. Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur, lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu bang, saya nggak tahu. Nggak pernah. Berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka dua utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak. Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Bang Tahta betul bang, maaf bang motong. Kata Bang Tahta sendiri, Bang Tahta bilang lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya bang, dilihatin sama Bang Madu. Iya ada tafsir, lemah, tapi katanya. Itu lemah. Iya. Memang ya, betul. Gitu. Itu yang ketiga. Betul. Yang ketiga, kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu fulus, bukan bulus atau baulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus bulus? Kenapa enggak faulus atau fulus atau bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian untuk merangkai saja. Karena itu adalah tafsiran. Tafsir. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus, anak dari keturunan Benyamin. Itu enggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu bulus, oh bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak bang. Enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus,
Berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen berarti. Sudahlah Adam difitnah. Sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang. Tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar. Karena diceritakan dalam tafsir, orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena. Gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui. Ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru selamat, juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis. Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. Harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya Paulus mengusir iblis tersebut. Artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu. Lalu yang itu bang, oke. Lalu itu bang yang maaf bang sekali lagi yang surah Al-Sabnya bang. Itu maksudnya saya yang Al-Sab ayat berapa? Omongan ayat 14 juga bang. Surah yang nomor 61 ayat 14 bang. Kan saya bilang tadi dua yang saya kok bertentangan abang sama Al-Quran gitu. Yang ini nggak saya nanyakan makanya bang, nggak menghakimi nggak. Yang ayat Al-Sabnya bang, ayat 14 bang. Baik, kan yang diseru itu orang-orang beriman saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah kalal hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lagi menjadi kufur. Lalu kami beritakan dan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maksudnya gimana ini bang? Iya berarti kan kalau menurut abang kan dari paparan abang yang tadi di awal
Kristen itu kan Besarkan suaranya Bang Jimmy. Bang Jimmy besarkan suaranya. Pak Ahudnya. Berarti kan menurut abang kan dari uraian abang yang di atas yang tadi kita dengarkan bareng-bareng itu, menurut abang kan Kristen disesatkan oleh Paulus. Sedangkan di sini di ayat ini kan mengatakan begini bang, Allah itu memberi kekuatan kepada orang yang beriman, mereka menjadi orang yang menang, gitu bang. Lalu Kan bertolak belakang jadinya bang. Berarti kalau menurut abang kan kalau menurut abang kan kalau Paulus yang sekarang yang aliran ajaran Paulus yang menang kan gitu. Ngerti nggak bang? Ngerti bang? Saya gimana ya terang ini ya? Gini. maksudnya gimana? Ada yang paham nggak? Paham gini bang. Menurut abang kan sekarang kan kekristenan itu kan alirannya aliran Paulus gitu bang, betul nggak? Iya. Yang sebenarnya yang kafir gitu kan, istilahnya gitu kan bang. Sedangkan di ayat ini mengatakan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu menjadi orang-orang yang menang. Berarti orang yang beriman yang menang bang. Berarti kan bertolak belakang gitu bang. Maksudnya. Oh, iya. Ngerti Kamilah penolong iya. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, segolongan kafir. Lalu kami berikan kekuatan. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Oke, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi gini, saudara, kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan seperti yang Anda pikirkan. Yang dimaksud kemenangan di sini adalah mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Sedangkan orang yang menang ketika yang Anda maksudkan ini adalah seperti Paulus, seperti Kristen yang ajarannya sampai hari ini tetap ada kan? Itu maksud Anda? Tetapi yang dimenangkan oleh Allah di sini adalah mereka yang menjadi penolong ajaran Allah. Bukan berarti mereka itu tidak mati, tidak. Bukan berarti yang menang itu karena di situ tidak ada peperangan, saudara. Kecuali antara ajaran daripada Nabi Isa itu terjadi peperangan di dalamnya. Itu kan tidak ada peperangan di situ. Oh enggak ada peperangan bang. Nggak ada bang. Ini maksudnya peperangan pemikiran, peperangan ini bang, peperangan kalau kita mah kalau negara mah ideologi gitu bang. Iya. Artinya ketika dikatakan hal seperti itu bukan berarti menang fisik kan? Bukan. Menang pemahaman, menang pemikiran, menang aliran. Itu dia. Berarti murid-murid Yesus tetap menang. Karena mereka tidak berhasil disesatkan. Sedangkan yang Anda katakan ini, kenapa jadi Kristen yang berjaya? Di ayat lain Al-Quran mengatakan apa? Sa'asrifu an ayatiyalladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjukku, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini untuk Kristen yang hari ini. Ketika Yesus datang, Isa datang, mereka menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minuna biha. Ketika kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, tuh, Yesus datang membawa mujizat, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus datang kemudian membawa jalan menuju kepada Allah, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus mendatangkan kemudian beberapa mujizat, apakah mereka tunduk? Enggak. Tapi ketika mereka diajarkan, jadikanlah kemudian
hal yang buruk itu menjadi jalan yang aku tempuh, mereka menempuhnya. Ini yang terjadi. Coba Anda bayangkan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, melakukan hal banyak di tengah-tengah mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Tapi seketika ada keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apakah mereka kemudian ikut? Ikut. Mereka menempuh jalan itu. Mereka menempuh jalan itu. Makanya kalau saya kaitkan nih, di dalam pengajaran Yesus dia mengatakan bahwa angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ada penyaliban, apa khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Maka apa kata Petrus di Data 40-nya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Artinya, tinggalkanlah jalan yang kau tempuh selama ini, yaitu ingkar kepada Yesus. Sehingga keingkaranmu melahirkan engkau pada endingnya menyalibkan oknum yang diserupakan dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kalian melanjutkan terus kesesatan kalian, sehingga yang kau salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan untukmu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizu sabila. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan data-data yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jadilah Kristen itu membanyak, membludak sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka mengingkari ucapan-ucapan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini yang katakan Al-Quran. Jadi itu bukan kemenangan, saudara. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Sedangkan murid-muridnya, mereka mati dalam keadaan beriman kepada Yesus. Mereka mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mati dalam keadaan beriman, itu adalah kemenangan yang nyata. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi di ayat berapa tadi itu? 14, Bang. 14 dari ayat surah As-Saff kalau nggak salah. Iya, As-Saff ayat 14. Allahu Akbar. Oke, Itu baik. Bang. Silakan. Makasih Bang. Makasih atas Makasih Saudara Jamie. pelajarannya Bang. Oke, baik. Lanjut ya, Bang Juma ya. Ada lanjut lagi dulu ya. nih ijazah palsu nih. Coba tadi buka Matius 16 ayat 18 itu. Oh, Ya. tadi dia Oke, sempat dari belajar. teks. Oh enggak. Bang Juma, kami ini tidak seperti Anda lagi. Habis ngecek ijazahnya dia tadi. Oke, enggak apa-apa lah, silakan. Bukti Bang Juma tadi menggunakan kata asli, saya mau tes. Nah, karena Anda sedang melakukan penyesatan, oke ya. Coba kata kerjanya. Kata kerjanya di situ tadi apa, Bang? Aikodemeo itu dengar. Aku coba Anda, mendirikan. Aikodemeo itu jelas tuh. Jelas kan? Bang Juma. Benar atau tidak? Betul. Tahu enggak Bang Juma? Aikodemeo kata perintahnya aikodemos. Bang Juma. Dan saya mau di tanya. atas batu karang ini aku mendirikan. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Izinkan saya bicara. Ya, karena silakan. Anda sudah tersesat di situ. Silakan Bang Zuma. Mengerti ya? Karena dalam satu kata bahasa Yunani, satu kata kerja itu mengandung tensis. Tensis mengerti kan? Kata kerja bahasa Yunani mengandung tensis. Saya mau tanya dengan oikodomos itu, kira-kira tensisnya yang di situ dipakai Yesus tensis apa? Ini jelas ini perintah ini. Ini perintah. Mana ada perintah itu? Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan. Jadi Petrus ini, dengar. Petrus ini, dengar. Petrus ini diberi perintah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajarannya. Tidak ada itu. Dan aku berkata kepadamu, dengar. Dengar. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu di mana kepadamu, di situ perintah? Mana di situ kepadamu
akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang Kepas supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Lalu Yesus melarang muridnya, yaitu Kepas, untuk supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Pertanyaan saya, itu perintah atau bukan? Perintah bukan, beda perintah dengan melarang ya. Kalau itu pun saya Perintah, pintar sekali. Tahu bang? Pintar Oke, sekali. Giliran saya bang ya. Silakan. Oke, di kata kerja yang Anda kutip, oikodomes itu, di kata kerja itu bukan kata perintah, kata kerja atau atau Saya katakan perintah. cakupan dari ucapan Yesus. Tidak ada cakupan. Cakupan Anda dari baru tambahin ucapan ini. Yesus itu muatannya adalah perintah. Tambahin kata lagi. Oke ya. Loh, Tidak. kamu itu ijazahmu buat apa ijazahmu itu? Jangan lari. Saya Ijazahmu itu Anda untuk sesat. apa? Ijazahmu itu untuk apa? Dengar Bang Zuma. Jelas-jelas Yesus, dengar. Yesus berbicara kepada Petrus, cakupannya itu perintah. Itu Coba, perintah ini. itu. Host. Lalu Yesus Bang Host, melarang. buka kata kerja. Buka kata kerja. Melarang itu apa? Melarang itu apa? Oke ya. Melarang Cuma itu apa? sudah lari dari konten, dari kata yang dia sebut. Kata Loh, yang dia sebut kata mendirikan ya. Yang kita bahas kata mendirikan. Ingat ya, jangan lari dulu. Bang Zuma jangan lari. Yang kita bahas yang Anda kutip tadi adalah kata oikodomeso. Sudah. Lalu Anda lari. ingin menguliti Sekarang kata itu. Saya tanya Anda. Oke. Bikin dulu tensisnya. Bang, ini belajarnya kayak gini, Bang. Izin Gurunda ini mau belajar dia. Tadi dia bilang kan ada akan di situ, kata akan. Coba kalau kita klik di dalam paralelnya kan. Pas kita buka nggak ada di situ akan mendirikan, malah artinya mendirikan semua. Itu tahu nggak kan? Itu yang Anda buka ini tahu nggak apa ini? Tidak mengerti Anda kata tensis. Anda tidak mengerti tensisnya. Udahlah kau ijazah palsu, kau ijazah palsu. Inilah bukti Anda hanya tahu buka begini tapi tidak tahu bahasa asli. Ijazah palsu. Oke, saya bilang ya. Yo semua yang di sini ya. Sudah. Saya, Bukan di situ. Saudara, orang berilmu itu bukan begitu cara diskusinya. Yang kita cari sekarang ini adalah jemaat yang Petrus dirikan itu kumpulan orang Yahudi atau non Yahudi. Oke, saya jawab ya. Anda sudah lari ya dari kata kerja yang Anda maksud ya. Loh. Cakupan dari data perintah mendirikan tadi itu adalah perintah. Oke, larangan itu kan perintah itu. Anda jangan potong saya. Jangan potong ya. Di dalam penggunaan kaidah bahasa Yunani setiap kata kerja mengandung tensis. Oke. Dan di dalam tensis yang dipakai oleh bukan Yesus itu yang sedang dibahas, saudara. Saya tadi membawa kata ekodomeo itu karena kamu menambahkan kata akan. Itu deh. Makanya saya bawa itu. Tidak ada kata akan di sana deh. Gitu deh. Kamu yang menambahkan deh. Kamu yang menambahkan. Yang betul. Padahal ekodomos itu tidak ada kata akan di situ deh. Paham situ ya? Tidak mengerti kultur Anda. Ilmu yang Anda ingin kita bahas di sini adalah dengar. Jemaat Anda kan membawa gereja tuh tanpa malu-malu. Pertanyaan saya, apakah jemaat yang dibangun ini adalah orang Yahudi atau non Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Kan Anda berbicara, Anda kan mengatakan bahwa tidak ada Kristen sebelum Paulus. Anda lari ke Matius 16. Maka saya bertanya, apakah jemaat yang didirikan mula-mula ini Yahudi atau non Yahudi? Apa jawaban saudara? Ya. Biar saya jawab sudah ya. Di Kisah Para Rasul 2 di situ ada orang-orang yang pertama adalah
Jangan bantah. Ilmu Anda itu cuma sini saya kasih konferensi ya. Di Kisah para Rasul 2 itu adalah orang-orang yang pulang dari mereka-mereka menyaksikan kenaikan Kristus. Terdiri dari 11 rasul, kemudian ada beberapa orang percaya, lalu dianggap mereka ada 120 orang menurut Kisah Rasul pasal 1. Lalu mereka menantikan janji Allah di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 2 itu terjadi baptisan roh, itulah yang menjadikan mereka jemaat. Tetapi yang mendengar itu di situ ada yang disebut dengan proselit, ya. Proselit itu ada orang Arab, ada orang Roma, ada orang Partia dan orang-orang yang lain. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Zuma. Dengar sudah. Nah, itulah gereja. Udahlah. Apa ini jasa palsu juga naik di sini. Bukan, maksudnya itu awalnya ya orang Yahudi, betul itu. Nah, gitu dong. Jangan dijawabnya cepat-cepat. Orang Yahudi berarti bukan Kristen. Kan begitu. Iya Bang, tapi kan awalnya memang orang Yahudi terus disebarkan sampai bukan orang ke Kristen. Medan, ke Pancur. Berarti Itu. yang disebut Kristen itu pengikut Paulus mula-mula di Antioquia atau di Turki. Ijazahmu membuat kau jauh semakin sesat. Iya. Bakar ijazah kau itu. Adalah penginjilan. Tukar pakai es dawet. Menginjil sampailah ke Medan. Tukar pakai es dawet itu ijazahmu, gak ada gunanya. Iya. Aku tadi juga lama kali abangku itu menjawabnya cepat. Terus baru terangkan lagi gitu. Aduh, itu lawan saya dari sejak WA itu. Bapak itu. Nggak jujur dia. Emosi dia kan. Karena aku bilang aku belajar 1000 SKS. Masolang generasi. Itu tadi ganda original teksnya itu kan. Kalau kita tekan strong numbernya itu nggak ada kata akan, tambahan lai. Semua awalnya kebenaran ini awalnya di Yahudinya pertama. Baru disuruh Yesus lah menginjil. Pergilah ke seluruh bangsa. Nah itu pergilah semua. Kan murid-muridnya awalnya 12. Baru 70, baru di luar dari 70, sampai sekarang miliar-miliar, sampai bahkan ke Pancur Batu, ke Medan. Nah itu dia. Gitu. Nah itu Bu Darni yang nggak percaya. Udah disampaikan sampai ke Medan, Bu Darni malah nggak percaya. Ini bahayanya Bu Darni. Iya. Loh iya. Ketika Yesus bicara, aku diutus hanya ketika penginjilan sampai ke Medan, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Mbak Darni kekeh. Untuk kau juga, kau bukan Bani Israel. Salah enggak. Tapi ketika yang menyampaikannya, Bu Darni. Iya, ketika yang menyampaikannya Nabi Muhammad SAW, ketika dikatakan wa rasulan ila Bani Israel, semua umat Islam percaya, oh dia untuk Bani Israel. Kami nggak ikut campur. Ketika penginjilan oleh kalian untuk Bani Israel, kalian malah aku akui. Jadi kalianlah yang tidak percaya ucapan Yesus sebenarnya. Ya, gitu. Kan aku kan dari dulu mengatakan, percaya aku Yesus awal pertamanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kemudian karena Yesus ada pengetahuannya, dia adalah Tuhan, dia tahu masih ada domba-dombanya jauh lagi. Kemudian disuruhlah menginjil. Maka menginjillah semua ini murid-murid ini Paulus sampai kemana-mana, ke seluruh bangsa, sampai ke Barus, sampai ke Medan, sampai ke Tanah Karo, gitu. Itu bukan asli lagi, bukan asli lagi Yesusnya, itu sudah palsu. Ada pula yang palsu lagi Yesusnya. Oh, ya, ada salah. Mama Sandi. Mama Sandra Bang. Oh, Mama Sandra, sorry. Mama Sandra, kalau nanti Yesus datang kedua kalinya, datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan. Penyesat, antikristus. Nah, kan abang lagi menafsirkan. Kenapa sih suka kali menafsirkan? Dalil, saudara-saudara yang kekasih, itu dalil. Ketika Dalil dikatakan siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang berkata, yang pergi ke seluruh dunia, bahwa Yesus datang bukan dari sebagai mana manusia?
Dalil apa mana? 2 Yohanes Loh, 1. jauh apa aja? 2 Yohanes Bang 1. Juma, beginilah. Iya. Enggak, Apa? maksudnya begini. Jangan pernah menafsirkan sendiri kitab orang menurut pemahaman Anda yang keliru, yang sesat gitu loh. Loh, kenapa Anda Begini ya. mengatakan? Sama Aku tanya dulu. dengan gini. Ketika Aku tanya kitab Anda kami Oh, bikin beda. sesuatu Beda. menurut penafsiran kami, Beda. kan Anda Beda. pasti marah. Beda Nggak, dengan dengar Anda. Dengar dulu. Udah. Sama dengan Ya. Anda. Anda kan suka nih orang yang berbicara, orang yang mengimani, Anda yang menafsirkan gitu loh. Jadi, Coba Anda baca kalau ini. Tuh baca itu coba. Ya, bilang lah, baca. Baca. Nggak, bilang aja ayatnya yang mana, Itu udah nampak tuh. Iya, Supaya kamu ayatnya tahu. dari mana? Itu tuh. Yohanes. Iya, ayatnya dari mana? Yohanes. Ya. Yohanes. Bagaimana Anda mau lebih paham daripada kami? Kami yang ngajarin Anda. Udah nyata tertulis masih bertanya. Itu di mana? Bukan karena Anda diajarkan untuk memfitnah, untuk mengabaikan sesuai dengan logika Anda gitu loh. Dan itu dengar dulu. Dan itu memang kalau kita jangkau lebih dalam lagi, pemikiran memang orang-orang yang seperti Anda ini karena juga suka menafsirkan sendiri, makanya banyak Anda tafsiran-tafsiran yang tak jelaskan. Nah, Oke, jadi, silakan Anda baca yang tadi. Ya, Penyesat yang mana ayatnya? dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah Itu untuk muncul nabi di luar itu untuk nabi dan di luar pergi ke seluruh Israel, dunia, Bang. yang tidak itu untuk nabi mengaku di luar bangsa Israel. bahwa Yesus dulu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Pertanyaan Penyesat saya, itu, Bang, nabi dengar dulu. pertanyaan saya, Penyesat itu dalam iman Kristen. jangan kau nabi tuduh di yang luar dari bangsa lain Israel. kalau penyesatnya itu adalah Anda. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya Anda. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tuh penyesatnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus nanti datang, menurut saudara dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel, Bang. Nabi yang di luar dari bangsa Israel. Kok bicara Nabi ya? Kok bicara Nabi ya? Iya, serius. Nggak. Itulah yang abang kan menceritakan yang menyesatkan. Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel. Ada datanya gitu loh. Coba Abang baca 2 Yohanes. Itu bicara Nabi atau bukan? Loh, kok doa? Oke, nanti kalau saya jelaskan Anda terima ya. Saya terima kalau sesuai dengan data, kalau tidak enggak. Enggak, kalau gitu Anda bilangnya saya terima jika menguntungkan iman saya, menguntungkan kitab saya gitu loh, karena Anda butuh pembenaran dari kitab suci kami gitu loh. Ini kitab Anda berbunyi loh seperti itu. Iya, yang karena saya paling tidak suka orang yang bodoh sombong. Paling anti saya. Kitab iya, Anda saya sendiri juga yang mengatakan paling itu. anti sama orang bebal dan belagak tahu. Oke, baik, kita diskusi berdua ya. Bahas ini ya. Boleh ya? Yang lain diam. Biarkan saya dengan orang sombong ini. Siap. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Dia anak Bagus. manusia dan dia Tuhan. Apa? Dia anak manusia dan dia Tuhan. Dia anak manusia dan dia Tuhan. Karena dia sudah Tuhan. Nah, Anda jadi gini, Anda bertanya sama saya. Tapi Anda dijawab, Anda membantah gitu. Bagaimana ceritanya? Dia manusia dan dia Tuhan. Hei, Karena bagaimana? Tuhan Anda terbatas. Dengar dulu, karena Tuhan Anda terbatas. Karena Tuhan Anda terbatas, jadi Anda tidak akan Kalau anak manusia terbatas enggak? Kalau anak manusia terbatas enggak? Anak manusia Tuhan tidak terbatas. Yesus bisa lari pada saat dia dengar dulu. bayi. Oke, sekarang Hey. sekarang saya yang tanya dulu. Sekarang saya dengar saya jangan lagi. kemana-mana, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi dia bisa main bola. Hah? Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus ketika bayi dia bisa main bola.
Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya gitu. tidak sedang membawa kebencian. Saya jadi Anda gini menyatakan loh. sesuatu yang real. Saya menyatakan sesuatu yang begini, real. tidak sesuai perkataan sama perbuatan. Bisa tidak Yesus ketika bayi main bola? Tidak. Terbatas nggak? Terbatas nggak? Apa? Terbatas nggak? Loh, dia di situ tidak menggunakan kekuasaannya yang sepenuhnya gitu loh. Ada ayatnya. Udah, kamu turun. Saya jijik lihat mukamu. Turun. Dengar dulu. Mukamu bikin muntah. Saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas. Giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman. Kitab Anda sendiri yang mengatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan. Bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Juma. Dalil Bang begitu. Juma. Dalil Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Gelarnya Berarti Tuhan. Anda pembohong. Kenapa Orang pembohong? Kan pembohong gelarnya itu Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat Dalilnya, malaikat. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah gelarnya Tuhan? Gelarnya Tuhan. Itu aja kok ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan. Datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1 Berarti lain di mulut, tidak ada umat lain Kristen di mulut, tahu ayat itu. lain di Tahu. praktek. Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami. Maka kalian paksakan sampai menangis darah. Kalian menolak Yesus. Ini gimana Tuhan. ceritanya? Ada Iya. orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen Datang menyembah manusia? Sebagai. Apakah Yesus menyembah Sebelum- manusia? Kami menyembah Tuhan penguasa. Kami menyembah Tuhan penguasa. Tapi Tuhan kami Nama itu Tuhan Anda datang ke siapa? bumi sebagai manusia. Salah rupanya seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu mampu melakukan apa saja pun. Berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang. Firman-Nya sebagai manusia. Oh itu paten. Setelah dia datang sebagai manusia, dia berkuasa. Masih berkuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan pendarahan 16 tahun, air menjadi anggur. Apalagi banyak itu mujizatnya sewaktu dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Nabi siapa bisa seperti itu? Nabi yang lain cuma satu mujizatnya. Pelan-pelan itu. Iya. Kalau Yesus, aku luar biasa kalau bicara Bayinya tentang dulu Yesusku. Bayinya dulu dong, pelan-pelan. Iya. Itu dia. Jadi Yesus ini datang memang sebagai manusia, tapi dia gelarnya Tuhan. Iya enggak? Tanya Bang Jamie dulu. Tamak dulu Bang Edward.
Kalau dia Kristen pasti seperti itu juga jawaban mereka. Tanya Bang, Iya. Bang Jamie itu. Bagaimana Bang Jamie? Iya, waktu bayinya bisa main bola nggak? Jangan gitu pertanyaannya. Di dalam keislaman Isa Al-Masih itu Yesus bisa dia berbicara baru lahir udah ngomong. Itu gimana pula itu? Di Islam. Di Al-Quran Isa Al-Masih kan kalian bilang kan kami pengikut Yesus sesungguhnya. Kan itu kata teman-teman Muslim apologet Islam. Kamilah sesungguhnya. Nyatanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih begitu lahir berbicara. Oh luar biasa Yesus itu. Banyak mujizat yang dilakukan selagi dia masih datang ke bumi ini. Apalagi nanti setelah dia datang kembali dari kerajaannya, kerajaan surga. Habislah kalian para apologet Islam, hati-hati kalian. Nyai kalian dari depan tuh. Hai pembuat kejahatan. Bang Juma, Pandi, Alif, Bang Perah katanya. Blender. Itu. Iya, itu Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak itu? Turut 10 hukum. Itu. Iya. Itu coba di-mute dulu. Oke, itu bikin teh dulu. Kalau ada dedak sama oli bekas campur dikit ya. Iya. Hari ini ada tiba-tiba orang beli ban itu. Total 2 juta lumayan juga. Berkat kan? Penginjilan datang koin 81 koin. Datang hepeng lagi nih. Cair tar lagi. Tunggu dulu. Kita gantian dulu. Ini kan ada Bang Edward Lasse sama Bang Jenny. Coba kita kasih kesempatan dulu berdua ini. Itu Darni kan pemain lama sering di sini. Santai aja ya. Itu Darni bikin kopi dulu. Kalau ada dedak sama oli campur dikit biar enak minumnya. Silakan Bang Edward Lasse. Ini betul namanya Edward Lasse sama. Ya, selamat malam Pak. Salam Pak. Ya, selamat malam saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ini masuk ke room ini tadi menyaksikan juga antara perdebatan Bang Zuma dengan kawan-kawan yang udah dikit tadi Pak. Saya merasa Bang Zuma di situ hanya mencari pembenaran. Jadi nggak mau mendengarkan kata orang, penjelasan orang, nggak boleh begitu Bang. Ya, kita ini belajar kebenaran Bang. Nah, bukan hanya untuk mencari, maksudnya membenarkan diri, nggak boleh begitu. Jadi bagaimana abang itu bilang, abang udah hafal semua, udah mengerti Bible itu. Sementara abang aja penjelasan orang yang lain nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak tahu dari sisi mana Bang Juma ini sebenarnya. Dia ini mengedukasi atau menyesatkan? Dia ini mencari keuntungan atau apa sebenarnya Bang Juma? Tadi kata Tuhan, kata teman saudara itu, Tuhan kami terbatas. Tuhannya dia tidak terbatas. Nah, Tuhannya dari bayi. Ketika jadi bayi, Tuhannya terbatas enggak? Kata dia tidak. Bisa nggak main bola? Tidak katanya. Kan begitu. Nah, bukan begitu Bang. Selainnya dia itu kan menjelaskan sama Bang, kenapa abang itu nggak mendengarkan penjelasan dari sementara kan, abang itu justru karena saya mengerti makanya saya paham karena saya dengar. Dia mengatakan Tuhan saya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi bayi, kutanya ketika dia bayi bisa main bola nggak Tuhanmu? Karena nggak bisa katanya. Terbatas berarti. Maaf Bang, kami orang Kristen, kami teladanin ya, dan menilai seseorang itu dari sikapnya, termasuk dari bicaranya Bang. Oh, jadi kami butuh penilaian dari Kristen nih. Jadi saya itu rasa abang itu sebenarnya menyesatkan. Oh, nggak ada lah yang perlu kita teladani lah sama Bang Juma. Iya nggak apa-apa. Yang ada orang yang masuk di sini Bang, yang pandai, yang punya maksudnya kepintaran dalam hal itu, berikanlah kesempatan. Saya suka kali rum perdebatan agama itu untuk mencari kebenarannya Bang, bukan untuk berdebat hanya Bang Juma yang menangnya. Makanya ketika Bang Juma bertanya pun sama saya tanya balik dulu. Kamu itu
penjelasan yang membuat kamu menang atau yang kalah? Nah, jadi kalau yang kalah, Kalau saya tolak ukurnya akal aja bang. Kalau saya yang benar, saya tolak itu ukurnya salah, itu Bang, kan? akal. Kalau diskusi dengan orang yang tidak berakal tapi sombong, saya paling anti bang. tidak boleh menghakimi, Bang. Lah, kok nggak bisa menghakimi? Itulah Kalau kuasa dikatakan Tuhan. hitam-hitam ya hitam bang, putih-putih. Jangan Anda Iya. menjadi orang munafik di sini. Saya begitu. Untuk apa diskusi ini kalau tidak bisa mengedukasi? Katakan hak yang hak, batil-batil. Iya, tapi bukan berarti dia dibawakan jadi perdebatan seperti enggak beraturan macam seperti abang tadi loh. Maksud saya bisa berdebat itu, misalnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa Perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, saya ngomong sendiri dari Saya menonton dari tadi bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung. Jangan di sini Tapi terus nanti pakai Pak. akal ya, jangan kayak tadi. Ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang bapak atau yang mengalahkan orang bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan abang atau yang membuat mengalahkan abang? Soalnya abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang bapak itu, yang bapak kita tadi itu. Coba undang kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini, Bang. Ya udah panggil lah Dia di sini. Mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar bang, dia itu mengerti tentang apa yang kami imani, tapi dia menjelaskan secara akurat sama abang, tapi abang gak terima gitu loh. Loh, gimana ceritanya ya? Itu Dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa bapak nggak nyimak? Saya kan bertanya bapak memang yang tadi itu. jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kepas atau Petrus itu siapa? Jadi Yahudi begini, atau bukan Yahudi? oke lah, akulah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau abang pun bilang sama saya sekarang saya posisi Katolik bang. Ya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai. Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. Bertobat Pak. Bisa curhat. Langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan abang nanti. Ibaratnya abang bisa jawab. Berakal aja bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya yang berakal. Ini yang berakal. Mudah silakan. Bisa kalau bisa abang jawab. Bagaimana? Silakan bang, silakan. Ya oke lah. Yang pertama dulu bang, Yesus itu kau anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa? Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke ya nabi ya. Udah fix itu bang ya, nabi ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi selain Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat dan divoniskan tanpa ada kesalahan mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikutin bang. Cuma Yesus yang diceritakan seperti itu. Jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya kepada saudara.
Sekarang saya balik nanya nih. Ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini nih. Yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana yang pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Nggak dikutuk, bukan dikutuk bang, dikutuk. Iya, nggak ada yang dikutuk. Ya, lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu bang. Kepada Iya siapa? Siapa itu yang digantung terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mandraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan dia tidak layak. Untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon. Apalagi saya. Saya orang waras. Nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap abang bicara? Udah. Apa jawaban Anda? Begitu. Pengakuan abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti begitu kuasa. Ya memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. Bilangkanlah sama 6.000,8 penonton nggak ada pengajaran yang kita ikutin selain Yesus. Ada rupanya Yesus nggak. Ada rupanya. Dengar. Kita sudah selesai di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk bang. Aduh. Sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat? Menjadi istimewa? Menjadi cantik? Dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana bang? Galatia 3 nomor 13. Cak Ayu. Siapa itu? Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Kan? Iya. Iya Pak. Itu ke ini dia apa? Ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia di sana. Dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan bahwa lihatlah seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, kamu kan perkutut. Alamak. Ada saingan saya nanti ini. Iya, saudara. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya dijawab dong. Ada nggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada nggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma sudah. Saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi dan Bang Juma mengakui, ya betul. Ya, Bang Juma sekarang mengakui. giliran saya bertanya, apa jawaban saudara? Saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini karena saya belajar agama juga, Bang. Nggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan menjadi Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada nggak? Ada nggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada nggak? Ada Yesus.
Yesus. Ya sehina Ikuti Yesusmu itu ada nggak? Ikuti itu Yesus. Udah. Udah, kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau tak seubahnya seperti kera. Oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata cuma kera pakai lipstick, kirain tadi manusia yang naik. Izin bicara ya. Izin bicara. Boleh? Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakan ya. Saya menjawabnya. Begini Suma, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu logika, Pak. Bicara ilmu di mana ini? Ntar gini Suma. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu harus Yesus itu terkutuk kan? Sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia berarti salah kutuk berarti. Berarti salah kutuk. Inilah kamu ini semua sering. Berarti salah kutuk. Kamu selalu kalau Yesus tidak melakukan kesalahan lalu dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu. Saya belum menjawab, kau sudah memotong-motong. Inilah. Berarti Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kutuk yang salah sasaran. Bukan seperti itu. Yang aku katakan, karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk, makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kau mesti paham. Memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya bertanya, pantas gak Yesus ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu dulu Bang. Pantas tidak Yesus ini dengan kesalahan apa? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak ada. Makanya kau banyak narasinya kok. Nggak ada. Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau tinggal jawab aku aja Suma. Kau tinggal jawab aku aja. Kan aku yang membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo. Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Jangan kau banyak omong. Nggak ada. Makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah. Kau jangan asal-asalan aja. Jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Katanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung. Iya, berarti dia dikutuk. Betul. Iya, makanya aku tanya, apakah dia dikutuk? Apakah kesalahan dia sehingga dia dikutuk? Enggak terbukti. Berarti salah kutuk. Kalau enggak ada kesalahan, berarti salah kutuk. Kamu yang sendiri berarti salah kutuk. Kamu sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan saya. Tahan mulutmu. Berarti salah kutuk itu. Berarti Tuhannya Yahudi salah sasaran. Kamu mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang cuma itu. Supaya kamu tahu ya. Parah. Kamu nggak bisa jawab. Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kamu nggak bisa jawab bukti. Salah sasaran. Iya, kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Kamu ngaku semua. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Hibur diri. Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk, berarti salah salib. Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong? Iya iyalah.
Masolang generasi. Ternyata salah salib. Ah, parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera, mukanya Ya, siapa gitu nih? semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera bang. Ngeri. Mual saya. Peta mukanya, peta. Peta mukanya. Bukan masalah pitanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Iya, malam bang, malam. Ya. Mau kemana bang? Itu aja. Iya. Mau kemana? Halo. Iya, halo bang, mau kemana bang? Enggak, aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? Yang kalian sembah itu Yesus palsu bang. Enggak, narasinya dari mana bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, berbuat pakai nama, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makasih, sahabatku Fi. Itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi. Mana ada dalilnya kayak gitu, ngarang-ngarang aja bang ini. Iya, karena mana dalilnya diusir yang tidak punya kasih? Hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang mengusir setan-setan. Bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Mama. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mama. Oke. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Hai. Sedih. Perut ketawa. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali. Tidak ada kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen. Ya jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau nggak ada kehendak Bapa, kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu bukan berarti yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapa itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada, iya, yang mengatakan ya. Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 hari lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari beristirahatanku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah mama Parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah minggu, nggak ada.
malah Anda Nggak membaca ada, Sabat. nggak ada. Yang diperintahkan Mana perintahnya? Hari ke-7. Yang diperintahkan Hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh, kok tergantung perhitungan masing-masing, kok enak kali. Iya kan dalam kita dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, nggak bisa, bisa hari Kamis, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Alamak, bahaya ini, bahaya, bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, sediakan moderate dulu, biar jangan ada yang pening. Wah, mandra saya anggota. Nggak boleh kayak gitu dong. Pakai ilmu dong, Pak. Katanya gimana sih? Iya. Diskusi itu ya, Bang. Iya, Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu, ingatlah hari peristirahatanku. Iya. Sabat itu hari apa? ke-7. Karena 6 hari Sabat. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Tapi pada hari ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung, Bang. Hari pertama adalah ya tergantung dari mana kita mulai. Rison itu hari Minggu. Iya. Seni, hari Selasa, Seni itu artinya hari Senin. Selisi artinya Selasa. Revi atau Rebi'i hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena dalam bentar, masalah generasi perhitungan dalam kalender Romawi bisa hari Minggu itu menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok pindah sekarang ini? Astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang Yahudi itu ya, Bang? dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin, Ahad itu hari Bang, pertama. Gini aja bang, lihat aja kalender itu. Ahad. Kenapa pada hari Rison, ke-7 kok dibuat kalender merah? Seni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu hari ke-7. Jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga nih, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak, gini bang. Yang kok blender, yang kok sama blender dia apa? Iya, Mak. Itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia Hari ke-7 itu. Ya, silakan. Iya, ini ada gilanya nih Bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Yo, aku tanya tunggu sebentar. Blender tunggu. Bang Juma, Dia udah urusan sama aku, Bang Juma. Nggak ada yang lain. Longor ini udah. Sabtu. Susah. Nggak bisa dijelasin. Dia suka hati dia yang ngatur dia. Bukan mengikuti ketentuan kan nggak aja. Jangan lagi tuh. Emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Siapa yang nyuruh? Kan kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh? Kan Tuhan yang memutuskanlah hari. Yang disuruh Tuhan, ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Ya, hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Bisa, memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian. Iya tahu. Iya, nah, jadi jatuhnya di hari Sabtu. Tinggal kita menghitung, Bang. Minggu bukan itu hari pertama. Hari yang harus ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang.
Jangan ditentukan bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, gila kali. Aduh. Marah pula. Kita pun nggak menuliskan itu. Hari ke-7 Sabat yang itu- dituliskan. Ya, itu sabat. Iya, pokok arti sabat itu kan sabat hari itu Sabtu. perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Ay, kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah. Kita ini. Pak Manalu, dasarmu menuhankan Yesus, pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau dua pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Hah? Mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya aku pilih. Bah, nggak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi harus kau pilih, harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi, ini punyamu mati nih. Mana yang kau pilih? Coba jawab. Suka aku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau aku Ya, anggap baik bukan dua-duanya di atas gimana? langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara dua ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara dua. Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Karena aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu kan wajib memilih perintah, salah Bang. satu. Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan? Terus terang, pilihan yang sulit nggak? Enggak, dua-duanya dipilih karena Mana bisa? Jangan mau congok kali dua-duanya, rakus namanya. Bukan dua pilihan. Ada rupanya aturannya di situ nggak bisa milih Ada dua-duanya. diaturkan seperti itu. Ini ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, keren kali ini. Bahkan bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika itu ada juga manusia yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati. Mana yang kau pilih? Secara logika untuk apa ya yang menghidupkan orang mati lah? Ya, menghidupkan orang mati. Burung mau mati gimana? Hah? Biarkan. Ya nggak mau. Tanya dulu sama itu Darni. Itu Darni. Seandainya laki-laki burungnya mati, maukah kalian sebagai wanita? Tadi aku memilih dua-duanya. Enggak lah. Tapi kalau Enggak mau kan? Dengar itu. Dengar itu. Yang lebih Bajuan. penting, yang lebih penting Dengar dulu ya itu. menghidupkan manusia lah. Iya, oke, menghidupkan manusia. Burung mau mati kata itu Darni. Kalau suami, kalau laki burungnya mati, enggak lah katanya. Ayo, pilih mana? Gimana bang? Nah, itu Darni, Bu Darni mengatakan, seandainya laki-laki punya dia mati, bagaimana Bu Darni? Mau nggak? Nggak mau katanya. Ya tergantung pilihan masing-masing itu bang. Ya, siapa yang mau perempuan punya dia mati? Mana ada mau? Iya makanya itu bang. Itu bang. Abang itu harus istilahnya membuat polling itu abang tentukan. Ya iyalah, karena kan tadi kan polling ini menentukan salah satu Iya, kalau aku mana. pilih yang bisa menghidupkan manusia. Iya, terus ya udah, nggak apa-apa Ya udah. menghidupkan manusia. Nah, Ya, tanya udah. sama Ibu Darni, seandainya punya laki-laki mati, apakah kalian mau perempuan? Mau Bu Darni? Ya kan tergantung Enggak, pilihannya. dengar tuh, enggak, itu Darni enggak, apalagi. Tergantung pilihannya itu bang. Enggak mau. Tergantung pilihannya itu bang. Ya pilihlah itu, ya udah pilihlah itu. Iya Ada udah masalah. kutentukan. Udah kutentukan pilihanku. Apakah aku salah? Ya nggak apa-apa, itulah pilihanmu. Yang penting Ya, kalau udah. ketika memilih itu, perempuan Iya, kan yang berarti mau nggak ada ditinggalkan lagi- sama kan perempuan. nggak ada lagi persoalan di sana kan? Iya, ya udah nggak ada masalah. Cuman itulah ketika Ya udah Anda memilih itu. ngapain kita bahas yang nggak bermasalah? Loh iya, punyamu mati gimana? Nggak bermasalah itu. Hah? Mati punyamu, nggak masalah. Kalau menurutku nggak bermasalah apa rupanya? Enggak, punyamu mati nggak bermasalah.
Ya kalau kau nggak bermasalah, kenapa rupanya? Ya udah bermasalah, nggak mau lah perempuan sama Ya aku. kan Itu aja, itu nggak ada masalahmu. masalah di situ kan? Ya udah itu masalahmu. Ya Iya, udah selesai. ngapain kau persoalkan? Nggak ada aku persoalkan. Bagi Aku itu cuma mau nggak menilai. masalah. Aku cuma mau menilai itu memang di congormu aja, tapi di hatimu terus Ya aku pasti udah, memilih yang mana. ya udah, terserah kau menilai aja. Itu kan Ya udahlah. kau. Berarti ya udah Pak Juan Manalun punya dia udah turun, udah mati ya. Dengar ya teman-teman, udah mati punya Nggak dia. masalah, nggak urusan abang itu. Udah, lanjut lanjut. Freddy, nggak usah kau sekali Freddy. Ferdi, banyak kali gaya kau. Biasa aja kau cakap. Alhamdulillah. Gas-gas kau. Yang nggak waras sudah turun. Lanjut. Ya, budak ini aja nggak mau tuh. Gak mau. Itu artinya ada poin di atas langit, ada langit, ada pilihan. Jangan itu menjadi iklan patokan, langsung harus dituhankan. Enggak bos, ada pilihan yang lain. Ya, Ferdi. Oh Ferdi. Yo, hari Minggu itu hari istirahat, makanya kan orang Kristen itu harus beribadah pada hari istirahat supaya kusuk ibadahnya. Itu maksudnya. Lanjut bagaimana? Kebetulan juga kan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi kalau dia beribadah hari Minggu, ya itulah yang kawan tadi bilang itu diatur gitu loh. Itulah Tidak bukti mungkin kalau orang beribadah Kristen pada hari ini kerja. bukan pengikut Yesus. Itulah bukti. Karena Yesus itu istirahatnya itu ibadahnya di hari istirahat, yaitu hari Sabat, Sabtu. Iya. Bukan Minggu. Orang Kristen Itulah itu kan harus bukti. punya aturan. Bagaimana kalau dia beribadah, berkumpul sama-sama hari istirahat, kebetulan kebangkitan Yesus, ya beribadah Nah, pada hari itulah bukti. Itulah Matius bukti 28 bahwa kalian ayat itu 1. bukan pengikut Yesus. Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 9. Itu Keluaran data-data. Jadi Keluaran 4, 31 nomor apalagi 14. Keluaran 31 itu Keluaran itu perjanjian lama. Bunuhlah orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Mungkin mabuk dia kalau dia mau bunuh itu ya. Itu perintah lah, Kak. Perintah itu. Itulah bukti kalian itu bukan pengikut. Oh, Bang Kalian Juma, itu zaman kalau Bang Juma. zaman Yesus, zaman kasih sayang. Makanya Matius Saling mengasihi. Matius 7. Makanya Juma Matius kan 7. sampai sekarang masih hidup karena dikasih, disayang gitu. Kalau menghayal Blender juga, Blender kan gitu. disayang-sayang juga oleh Yesus. Kalau menghayal itu ya jangan melampaui Itu bukan kelebihan. menghayal, itu dari 10 hukum jadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasih sesama manusia, kasih kepada Tuhan, itu loh. Sekarang saya tanya samamu, kalau kita mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan, apakah itu kita kasih kepada orang tersebut? Nah, itu lain konteksnya dong. Lo kok lain konteksnya? Kasihilah sesamamu itu artinya apa? Ajarkan sesamamu untuk mentaati perintah Tuhan. Itu maksudnya. Apa kamu pikir kasih itu bagi Indomie? Elus-elus rambut. Senyum sana sini, senyum sana sana. Kamu pikir itu disebut kasih? Kasih itu mengajak orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Ya itulah yang dia bilang kasih itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu maksudnya kasih. Iya. Nah sekarang bagaimana Anda dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak nyembah Tuhan? Gimana? Harus menyembah Tuhan dong. Loh, kalau Anda menyembah Tuhan, kalau Anda menyembah Tuhan berarti Anda hamba Tuhan. Ya iya, saya hamba dong, saya pengikutnya. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Apa Kristen? Ya, anak Tuhan. Ya sama aja, namanya kan di bawah dia. Beda Cahayu, beda. Namanya di bawah dia itu hamba, anak kah? Atau Paulus mengatakan jangan lagi kau menghamba karena kau bukan hamba. Ya tapi kan bukan Tuhan dong. Kalau hamba ya hamba anak lah. Tuhan ya Tuhan. Bukan Tuhan anak pula. masa Tuhan sih. Loh, anak ayam? Ayam atau bukan? Oh lain, jangan samakan dong. Ayam harus Tuhan. sama. Makanya Beda. kalau Anda manusia, jangan kau dudukkan diri kamu itu dengan gelar Tuhan.
Kau Itu cuma kan tanya manusia. Brandon, dia bilang sama itu. Kalau saya tidak sama dong. Lah, Anda manusia tapi Anda menggelari diri Anda dengan gelar Tuhan. Gimana orang ini? Nggak ada dong, Juma. Siapa pengikut Yesus bilang Tuhan? Nggak ada lah. Sekarang saya tanya sama saudara. Anggota TNI enggak? Anggota TNI, ya iya TNI dong. Anggota. Kalau anggota Kristus enggak? Oh enggak lah, beda. Jangan samakan. Dia tuh Tuhan. Kalau kayak gitu beda. Iya, beda. Kita Kalau ini kayak di gitu bumi. beda. Tuhan kan dari sorga, Juma. Kita ini dari. Ya, kalau dari begitu dunia. jangan mau diajari oleh orang-orang yang salah kalau begitu. Paulus yang iya. mengajarkan kalian itu adalah anggota Kristus. Benar nggak ajaran Paulus itu? Alkitab sudah bilang yang benar diambil, yang tidak benar dibuang. Itu sudah jelas. Oh, berarti Anda membuang ajaran Yesus, ajaran Paulus. Ya kalau yang salah ketik, salah terjemahan ya dibuang aja. Mati nih ya. Masolang generasi. Inilah saudara. Hah. Kalau Iya, ajaran ini kan Alkitab ini terjemahan. Beda Al-Quran ya. Itu kan dia memang asli. Kalau Kristen punya Alkitab ini banyak yang ya saya akui juga memang banyak kelirunya. berarti merasa Iya. benar nih. Masa gitu benar nih. Oh iyalah. Saya akui dong, saya itu banyak Bu terjemahan Darni yang kok gitu Bu Darni? Tanggapin dong Bu Darni. Nggak benar ini aduh. Ya, gimana itu pendapatnya? Macam mana mau kubuat? ya, iya kan banyak juga yang namanya terjemahan ini kan kita aja lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang Alkitab itu. Kalau dia salah terjemahan, kita langsung mengetahuinya karena kita dituntun Roh oleh Roh Kudusnya yang berarti benar. nggak ada, Pak. Roh Gitu. Kudusnya berarti nggak ada. Wah, kena kayaknya Guruda. Roh Kudusnya berarti nggak ada. Kan salah terjemahannya. Ketika menerjemahan kitabnya nggak dibantu oleh Roh Kudus. Iya, makanya kan di terjemahan itu kan, terjemahan Alkitab ini itu banyak dilibatkan oleh beberapa orang. Jadi mungkin ada yang tidak dituntun Roh Kudus. Makanya A tulis B, B tulis A. Iya. Ya disitulah terjadi kesalahannya kan. Kalau Roh Kudusnya tidak datang ketika menerjemahkan lalu dibaca oleh orang-orang Kristen, tersesat juga dia. Karena mereka mengimani itu. Wah, Makanya Roh kalau Kudus baca Alkitab ini harus berdoa dulu supaya dapat pengertian yang benar. Gitu. Lah iya, itu yang nulis yang menerjemahkan kitab Anda ternyata tidak dibimbing malah. Contoh Dan Paulus, itu Paulus dicetak itu kan disebar. Paulus itu dituntun Roh Kudus, jadi dia mengajarkan Oh, ini yang nggak benar. tahu. Bukan. Di dalam diri Paulus justru bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Itu pengakuan Tapi kan dia Paulus. mengajarkan semua yang baik, tidak ada yang dia mengajarkan tidak baik, Pak. Oh, berarti menurut Anda roh jahat mengajarkan yang baik? Enggak. Nah iya, makanya di dalam diri Paulus justru ada roh jahatnya. Roh jahat itu tidak pernah mau keluar dari diri Paulus. Itu pengakuan dari Paulusnya. Memang di dalam manusia ini, Pak, kita ini ada roh jahat, ada roh baik. Tinggal kita Ya, yang dalam diri Paulus, Pak, bukan kita. Ini Paulusnya yang nulis surat. Gitu Paulusnya yang nulis surat, Pak. Iya, Ya, kalau dia Anda menulis kita nggak usah surat. dibicarakan. Dia menulis surat ke 13 jemaat, benar itu. Iya, bayangkan loh, Paulus saja ketika nulis surat, 13 surat itu, di dalam diri dia itu ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Ingat, Pak, dia itu manusia biasa loh, Pak. Lah iya, makanya manusia biasa mengarang kitab lalu diimani oleh Kristen. Dia mengarang, dia diilhami. Ah, di dalam diri dia Tulisan semua siapa? diilhami dia itu. Tapi Nah, kalau di dia dalam- manusia, ya pasti banyak ada kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, Pak. Yang manusia Iya, yang sempurna makanya Tuhan. isi kitabnya berarti banyak kekurangan kan? Ya tinggal kita aja lagi yang membaca kan. Oke. Dan di dalam diri Paulus bukan Roh Kudus Ya kan? tetapi roh jahat. Di dalam diri manusia, Pak, ada Roh Kudus, ada roh jahat, Pak. Enggak, dalam Ada diri roh Paulusnya berdasarkan pengakuannya. Ini sebentar masuk Gurunda ya, mumpung lagi ngomong ini. Begini Pak, sedangkan Yesus ya, dia Tuhan, asli dia mau dicobai iblis, Pak. Iya kan, Tuhan itu, Pak. Ini loh, Mau ini dicobai datanya dia. loh, ini Kalau- datanya, ini kalau datanya Yesus ya. lengah, Kita kalau buka, Yesus kita lengah buka. waktu itu,
Mungkin ya sudah jatuh Yesus kan, tapi Ya, karena dia Tuhan. ya Yesus. dia Ini tahu bukan ngomongin kuasa-kuasa ngomongin jahat. Paulusnya loh. Ini ngomongin Paulusnya, bukan ngomongin Yesus. Ini kata Paulus Tapi nih. nggak usah panjang-panjang ngomong Paulus, Pak. Takut ya. Ini. Dan supaya Bukan aku takut, jangan karena meninggikan memang banyak diri. Ya ini banyak kata ayat Paulusnya. kontra. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada duri dalam daging dia, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata sampai ke bawah, utusan iblis ini tetap ada dalam diri Paulus, tidak keluar dia. Ya, makanya saya sudah bilang kan, Malah di tidak dalam tubuh dikabulkan manusia oleh ini, Tuhan. Pak, ada roh Allah, ada roh Nah, iblis. Ya itulah makanya di sini berarti Paulus dalam penginjilannya nulis surat itu dipengaruhi oleh siapa di sini? Roh jahat. Iya, Utusan iblis. itu waktu-waktu Sekarang tertentu, Bang, waktu-waktu oke, lengah, kalau nah dia sekarang, lengah, Pak, pasti dikuasai roh sekarang jahat, Pak. di sini Tuhan malah membiarkan Paulus dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Berarti utusan iblis ini seizin Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Anda di dalam 1 Raja-Raja. Nih ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, biar Bapak paham juga nih. Nah, di sini tertulis apa? Nih, memang Tuhan ternyata benar nih. Ketika iblis izin kepada Tuhan akan menyesatkan orang, diizinkan oleh Tuhan, malah justru Tuhan sendiri yang menaruh roh dusta itu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau iblis yang ada pada diri Paulus sudah seizin Tuhan, berarti di sini jelas berdasarkan pengajaran kita perjanjian lama itu mengindikasikan sebagai nabi, rasul palsu. Memang Tuhan, Pak, memang Tuhan mengizinkan ya. Sama kan ya, berarti di Muslim benar. juga begitu. Kalau begitu berarti ini nabi Mengizinkan manusia palsu. itu dicobai. Bagaimana manusia ini bisa bertahan gitu? Anda udah setuju kalau gitu berarti ini nabi palsu. Mana? Lah ini tentang nubuatan ya, tentang pengajarannya di perjanjian itu lama. kan Anda kan ambil di kitab Kejadian itu. Di kitab Raja-Raja. Kita bicara Yesus lah. Kita bicara zaman Yesus perjanjian baru. Iya, zaman Paulus sudah dikabarkan di perjanjian lama, justru untuk nabi palsu Tuhan sendiri yang akan meletakkan itu iblis. Itu Tuhan sendiri. Di sini makanya ayatnya dikatakan apa? Memang mau dicobai. Manusia itu kan ketaatannya sampai di mana? Berarti itu rasul palsu, nabi palsu, betul? Enggak ada, Pak. Itu memang untuk Tuhan nabi palsu, akan mencobai alamak. manusia dengan bermacam-macam cara. Iya, ini untuk nabi-nabi palsu, Tuhan akan menaruh iblis di dalam mulutnya. Di dalam diri orang tersebut. Itu untuk nabi palsu. Nah, kalau sudah seizin Tuhan untuk nabi palsu, berarti dia tidak akan pergi walaupun dia menyebut nama Tuhan. Makanya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar keluar itu iblis, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa. Tapi sekarang saya tanya Bapak, tentang Paulus ini, dia nabi diutus atau bukan, Pak? Nah, kalau nabi, makanya kan nabi palsu. Jadi Paulus ini nabi palsu menurut Anda? Ya, terindikasi nabi palsu berdasarkan keterangan ayatnya. Kalau kita enggak, Pak, ya kalau Kristen itu dia di sini dijelaskan, Pak. Di sini dijelaskan. Karena dia di sini dia diutus, Pak. Dia diutus. Bapak pakai data, saya pakai data juga ya. Kalau ada utusan, iya, ada nabi memang, ada nabi kan yang diutus, tapi nabi palsu atau pengajar sesat. Oke. Ada itu. Nah, dia ciri-cirinya di sini dijelaskan. Pak, iya. dengar dulu saya pakai data Pak tentang Paulus ya, bahwa dia itu diutus. Anda bilang kan dia nabi palsu. Dia bukan nabi yang diutus. Saya coba Anda buka sama-sama kisah 23 ayat 11, Pak.
Kenapa ke situ? Oh iya dong, kita mau buktikan bahwa Paulus ini bukan nabi palsu, bukan nabi. Dalam dirinya bersemayam iblis, Pak. Dalam diri Paulus bersemayam iblis. Dengar Itu dulu, katakan Pak. dulu itu. Kita baca dulu. Anda pakai data itu, saya pakai data di Kisah. Nah, iya, dalam diri Paulusnya bersemayam iblis. Tidak Sementara ada tulis iblis Paulus di situ, Pak. Di situ tidak ada tulis. Tadi di 2 Tesalonika, Pak. 2 Tesalonika, ini 2 Korintus udah dibahas tadi ayatnya nih. Dengar Pak. Saya baca Kisah 23, Pak. Kita harus imbang loh, Pak. Ya ini dulu. Saya pakai data dulu. Anda sudah data dari tadi. Saya juga Pak pakai data ya. Kisah 23 ayat 11. Tuhan datang kepada Paulus katanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, ya, demikian engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi sini Yesus suruh Paulus itu bersaksi ke Roma, Pak. Kemudian di kisah 22 ayat 21, Pak. Kata Yesus kepada Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa lain. Jadi dia diutus, Pak. Nah, di situ Paulus berdasarkan pengakuannya dipengaruhi oleh iblis, betul? Di sini makanya dikatakan sebagai orang yang punya penyakit nih, dipengaruhi nih. Saya baca ya penjelasannya. Anda mau dalil kemanapun tidak akan lepas dari penjelasan ini. Nih, dia itu punya penyakit. Dia itu punya penyakit. Pak. Saya membuktikan bahwa Paulus ini dia utusan Yesus. Dia memang duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat. Itu dijelaskan tafsirannya. Jadi kalau Anda mau katakan kemanapun tentang Paulus, intinya Paulus ini dipengaruhi oleh ini nih. Tentang roh jahat yang ada pada diri Paulus. Saya sudah bilang, Pak, dari awal kan saya sudah bilang, manusia itu ada roh jahat, ada roh baik di dalam tubuh dia. Iya, pengajarannya dibantu oleh roh jahat. Tuhan Yesus, Pak, Tuhan Yesus aja digodai, Pak. Ya, itu Tuhan loh, iblis menggodai dia. Itu dibawa, tapi ini bersemayam di dalam diri Paulus. Ini, Pak. Nggak, Anda setuju nggak Paulus ini dalam dirinya itu ada iblis, ada roh jahat yang mengganggu dia. Ada roh jahat, ada roh baik sama sudah. dia, Pak. Berarti ketika dia nulis surat itu dipengaruhi oleh roh jahat. Nggak ada, Pak. Semua itu bisa. Kan dia mengocohnya. Kan ayatnya ini loh, Paulus itu sangat terganggu oleh roh jahat, dia bilang. Dia sangat terganggu sampai mengocoh aku, kata dia. Sampai Paulus berdoa sampai 3 kali agar keluar itu iblis dari dirinya Paulus. Namanya manusia, Pak. Iya, itulah dia nulis surat di bawah pengaruh roh jahat. Rasul. Itulah jadi kalau dia. Tergoda apa ya, itu tinggal iman dia lagi. Nah, pengaruhnya itu di situ. Tafadhol, mungkin Gurunda kalau sudah monitor tadi kebentar kali ya. Aduh, Gurunda tidur dia nih. Ya Bang itu, Ros ini baru naik, saya ya. mau ngopi dulu ya. Ini Bang Ros ini siapa ini? Boleh aja, silakan teman-teman Kristen dibaca di situ. Memang Paulus di situ mengaku dirinya dirasuki oleh iblis, ada duri dalam daging. Bahkan dijelaskan di tafsiran yang lain, dia itu punya penyakit kejang-kejang, penyakit dadakan. Dijelaskan bahkan dia penyakitnya epilepsi, banyak halu. Itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Malah di dalam itu banyak kajiannya itu, Bang. Coba kau teliti. Makanya di situ dijelaskan pengakuan Paulus sendiri, tolong kalian terima. Jadi kitab Anda itu ditulis berdasarkan karangan seorang yang sedang mengarang yang dipengaruhi oleh roh iblis. Makanya ketika dia berkata di 1 Korintus 5 nomor 5, itu nggak masuk akal. Masa Paulus bilang agar suruh diserahkan kepada iblis? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Lah, kok tiba-tiba Paulus bilang begini? Masa diserahkan sama iblis? Kenapa orang itu harus diserahkan sama iblis? Kenapa Ferdinya hilang? Iya juga ya. Maaf abang-abang semua, permisi saya mau turun ya. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih Bang Jim.
Ada Bang Tony nih, Bang Tony Siagian. Silakan Bang Tony. Apa kabar semuanya? Saya hanya orang-orang biasa yang tertarik di Kamala Bang Juma. Tertarik aja Bang ya, tertarik aja ya. Tertarik dengan menarik berbeda tuh. Ya kan? Beda nggak tuh? Tertarik dengan menarik beda nggak tuh? Kalimat pasif sama kalimat aktifnya itu. Oh iya. Apa yang membuat abang tertarik? Ini sesi Kristen bertanya atau Kristen? Ya suka hati. 20 pertanyaan mungkin kita tampung sih, 20 pertanyaan kita tampung. Enggak, karena Islam nggak pernah takut ditanya, karena Islam kebenaran. Iya. Kita bertanya sesuai pakai data. Iya. Nggak apa-apa. Kita sekedar diskusi aja ya, nggak usah pala. Iya. Karena kalau biasa, congor Bang, biasa itu congor, ya kan, itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Halo Bang Juma. Bang Juma lagi nggak aktif ya? Halo. Lanjut aja Bang, lanjut aja. Iya. Shalom Bang. Salon tutup salon Bang, udah malam minggu ini Bang. Besok buka salon hari Senin. Abang pun dah apa aja mau salon malam-malam, besok lah. Apa yang mau Bang sampaikanlah. Jadi lagi belakangan ini kan lagi baca-baca gitu kan, tertengok hadis dalam hadis Bukhari. Belakangan ini saya lagi sering baca-baca hadis Bang Blender, Bang Pera Istar sama Bang Alif. Lagi sering-sering baca-baca hadis gitu kan. Cuman tertengok hadis Bukhari volume 7, buku 65, nomor 356. Ada yang bisa buka hadis enggak? Bang Tony sering buka-buka hadis untuk mencari kesalahan atau mencari kebenaran? Yo. Agak-agak aneh lagi nih. Apa coba tadi disebutnya apa? Ini Bang, Sahih Bukhari volume 7, buku 65, hadis nomor 356. Bisa nggak dibuka ya? Dan yang tahu nggak cara bukanya? Oh aneh gini ya konsepnya. Itu dia lihatnya di sunnah.com itu. Kalau sunnah.com ada booknya dia emang. Iya. Bisa nggak Bang? Iya, agak ribet. Langsung aja isinya lah supaya jalan diskusinya apa isinya. Ini bahasa Inggris masalahnya. Ya enggak, bahasa Indonesiain aja. Kita ngerti. Gimana caranya? Pasti itu lagi. Kan Tony bisa bahasa Inggris. Oke. Gini bahasa Inggrisnya gini ya. Dia bilang narrated by Sa'ad. Allah Apostle said, "He who eats 7 ajwa, that's every morning, will not be affected by poison or meat on the day he eats them." Ini Ustaz Alif, udah ngerti. Itu kurma ajwa. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana pandangan Abang tentang makan 7 kurma itu katanya tidak akan kena racun? Berarti kalau makan 7 kurma tiap pagi terus minum racun sianida gitu, berarti nggak kena dong. Bagaimana pandangan Abang tentang tafsir ayat itu? Siap, silakan San. Ya dia mah nyuruh minum racun. Ya lu minum aja racunnya. Gimana sih? Ya itu kan tentang hadis Rasulullah. Iya. Man tasabbaha kulla yaumin sab'a thamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dalikal yaum summu wala sihrun. Barang siapa yang memakan 7 kurma ajwa di pagi hari setiap hari, maka tidak memberikan madarat kepadanya racun maupun sihir. Iya. Nah itu kalau saya baca terjemah. Ya udah, kau makan kurma ajwa terus setiap hari. Ya. Apakah setelah itu saya makan cyanida nggak bakal kenapa-napa? Ya coba aja. Ya matilah. Ya udah berarti kau nggak percaya. Lah emang udah dibuktikan.
Ada Tony. Sengaja. Enggak. Di sini kan hadisnya enggak disuruh sengaja minum racun, enggak ada. Dia bilang will not affected. Dia bilang racun apapun tidak akan pengaruhi kamu katanya. Tidak akan berpengaruh sama kamu. Ini Stat, itu udah dibuktikan waktu tahu nggak Hatun? Siapa? Apologet Kristen di luar negeri, Hatun. Hatun? Iya, jadi Hatun dialog sama Muslim yang dari street corner di Inggris kan. Dia bawain itu juga, terus dia bawa racun. Disuruhlah debater Muslimnya minum. Diminum. Sehat. Si Hatunnya langsung langsung auto TKO, dialognya kalah dia. Karena dia kaget, ini Muslim kok berani, terus kok nggak kenapa-kenapa gitu. Si Hatunnya sampai nyuruh panggil ambulan, tapi Muslimnya nggak kenapa-napa. Yakin nggak kenapa-napa? Ya kan kenapa-napa. Fakta aktualnya, kalau dia nggak ada di YouTube. Tunggu, gua cariin ininya ya, keywordnya ya. Coba. Muslim. Apa namanya, Bang? Versus Hatun Azwa. Tunggu. Apa tadi? Hatun Azwa ya? Apa? Iya. Ada itu di ini nih Syekh Asrar Rashid accept Christian challenge drink poison 5 tahun lalu. Oke. Nah, langsung diminum. Nah, itu tuh. Nasib mantap. Nah, ini yang Muslim yang sebelah ini ya. Nah, ini yang sebelah kanannya. Kasih lihat dong ya. Itu Muslimnya. Yang mana ceweknya dong? Yang ceweknya mana? Nah, ini. Ini yang ini Kristen ini. Dia nantang nih. Kan ada nih di hadis yang dibawain Tony gitu kan. Iya. Nanti tunggu. Nggak apa-apa. Dia ngasih. Ini racunnya ya? Ini racunnya ya, Bang Kores ya? Ini? Iya, ini udah dikasih berarti. Harusnya di ini dulu pas si Hatun yang ngasih. Siapa tadi namanya, Bang? Pas Hatun kasih. Yang minum siapa? Pas Hatun yang ngasih. Pas Hatun ya? Siapa nih? Iya, Hatun itu yang Kristen yang hujat dia. Dia tentang dialog. Suaranya ya, bahasa Inggris juga kan? Nggak usah pakai bahasa kok, kelihatan dari gerakan itu. Mana ya? Waktu Hatun kasih, mana ya? Nah ya. Itu udah ada belum? Oh ini. Mana? Apa? Oh nggak ada videonya waktu pas Hatun kasih. Minumnya nggak ada ya? Nanti ada waktu minumnya ada. Ini kan racunnya. Ini diminum loh ini. Masya Allah. Nanti sebentar komparasinya Bang Kores, aku tunjukin videonya waktu ada yang bertanya ke Muslim dengan siapa? Siapa namanya? Lawannya Ahmad Didat kalau nggak salah ya. Anis Soros. Pendeta Anis Soros. Ya, tapi nanti gantian ya. Ya, ini dulu. Jadi kan tadi kan dia tanya tentang bagaimana manfaatnya. Sekarang cara jawaban cerdasnya itu kan tadi kurma azwa yang dijelaskan oleh Rasulullah emang kandungannya apa? Kan gitu. Nah, kita lihat penelitiannya. Penelitiannya menjelaskan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Banyak terus ke bawah. Oh iya, itu diminum. Tuh diminum. Tuh diminum. Bentar, tuh. Tuh diminum tuh. Ya ada apa-apa. Siapa namanya Bang yang minum itu? Siapa yang minum? Siapa Bang Kores? Syekh Asrar. Syekh Asraf ya? Itu racun tuh yang dibawa sama Hatun. Syekh Asraf. Asrar pakai R belakangnya. Asrar. Oh ini Syekh Asrar. Oke, kita lihat bibliografinya. Ustadz Alif mau lanjut silakan. Udah selesai dilihat videonya juga kan? Hatun saja sampai kaget nih, sampai sembunyi dia. Lanjut Ustadz. Iya, makanya kan tadi ketika dia nanya, itu kan hadis Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan penelitian. Dia menginformasikan berdasarkan wahyu kan gitu, manfaatnya dia paham. Nah, bagaimana pembuktiannya kenapa dia tidak berpengaruh racun? Maka penelitian membuktikan dalam kurma azwa mengandung manfaat apa aja. Yaitu tadi, antioksidan, banyak yang kita buka aja nih contoh nih. Kita buka nih. Nah, bahkan dibahas juga di dalam Halodoc itu dibahas. Ya artinya memang benar. Tidak mempengaruhi itu. Kan gitu. Nah, ini kan kita buka nih. Nih, antioksidan, antiinflamasi dan antimikroba.
khasiat kurma azwa. Ya, ini berarti kan bisa menangkal toh antioksidan. Kurma azwa mengandung berbagai senyawa antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, antiinflamasi, antimikroba, menambah energi, mengatasi sembelit, meningkatkan imunitas tubuh, mengendalikan gula darah, mencegah pikun, menambah jumlah ASI, mencegah anemia. Itu banyak manfaatnya. Loh, bener dong Nabi kami bilang kayak gitu. Jadi Nabi kami kan tidak semata-mata berbicara kalau tidak ada khasiat dan manfaatnya gitu. Pembuktiannya, penelitiannya silahkan dicari oleh orang-orang yang meneliti. Gitu aja, ternyata tidak berlawanan. Gitu caranya Bang. Nah, kalau di Kristen punya sebesar biji sawi iman, minum racun gak mati. Itu gimana? Berani gak? Anda percaya Yesus Tuhan? Anda percaya Yesus Tuhan? Nah, saya lagi ngeliat itu Syekh tadi. Saya mau lihat bagaimana konsekuensi. Iya, itu buktinya. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, coba minum racun. Yang tadi aja yang kau sebut sianida aja. Musera kau. Ini Bang Blender, Ustadz Alif. Ini pada saat penanya, di-mute dulu Bang Blender. Pada saat penanya bertanya kepada pendeta Anis Soros soal minum racun itu ada di bawah racun tuh, nih di racun dari penanya. Ini diskusi umum ya, itu dipegang racunnya, tapi apa yang dibuat, coba perhatikan baik-baik, diminum nggak? Coba lihatlah alasannya ini. Thank you, sir, for your question. My brother has given me a deadly poison and he wants me to drink it. Suaranya dihilangkan, suaranya di mute suara. Oke. Sabar. Jadi dia mau minum racun, tapi sampai selesai nggak ada diminum. Sekelas pendeta kayak gini ya, berarti imannya kurang nih orang ini. Nggak ada biar sebiji Zara imannya. Itu alasannya tuh panjang, alasan itu hanya dipegang aja terus, itu nggak diminum. Nanti nonton sendiri ya Bang Tony. Ya, sekarang Tony, seperti yang dikatakan Ustaz Alif, di klan diperintahkan minum racun kalau Anda percaya Yesus Tuhan. Berani nggak? Bos. Ayatnya mana Bang? Ya Markus, di Markus. Mana? Berani nggak? Tunggu ya, saya lagi penasaran. Apa akibat yang timbulkan setelah Syekh tadi itu? Karena nggak ada. Udah ditonton kan? Udah, ngapain tonton aja lagi? Nggak ada masalah. Sekarang giliran kalian, cobalah. Minum sini dah. Loh, ini udah dibuktikan. Sekarang kalian minum Markus 16:18 itu. Dia minum. Karena penasaran. Iya, kalian minum racun. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Rekaman setelahnya nggak ada. Enggak, Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Nggak, kasih pilihan aja Bang Blen, kasih pilihan aja. Mau minum racun apa dipatuk ular? Udah itu aja. Mau gimana? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, mau yang mana? Minum racun, sianida atau ular? Disalib aja, disalib aja, aman, disalib bos. Kalau tadi hadis Rasulullah itu dibuktikan penelitian khasiat dan manfaatnya, itu pesannya yang ada. Ya. Nah, sekarang punya iman sebesar biji sawi. Nah, kan? Lu minum racun gimana coba? Pilih mana coba? Minum racun apa patok ular? Ketampol nih, niat mau menjelekkan kena sendiri, kasihan deh loh. Niatnya ingin menjatuhkan, ternyata kena deh.
Udah, dipatok ular atau minum racun atau disalib. Nggak ada rekaman yang minum. Lah, kok rekaman lagi? Udah dibuktikan, Bos. Pilih mana? Disalib aja ya. Kena deh. Dia kan minum. Setelah itu nggak ada lagi rekam. Udah, itu ditunjukkan tadi, videonya sudah ditunjukkan. Udah, sekarang di kalian. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Perintah Yesus pilihlah, 2 pilihan, dipatok ular atau minum racun. Pilih, Bos. Ding dang, dak ding ding dang, ding dak dak ding 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 ding, berserak kaulen, berserak, sok coba menghakimi, kena balik. Ding dang dang, udah tunjukkan tadi tuh, nggak usah dibahas lagi. Ayo. Nggak ada itu. Kok tarik napas? Ya, iya, udah ditunjukkan. Apalagi nah sekarang kalian di Markus 16:18 itu, mau nggak Anda? Kalau Anda nggak percaya Yesus Tuhan, minumlah racun tuh. Cyanida ya, sedikit aja ya, mau? Enggak. Nggak ada rekamannya setelah diminum. Lu kok rekaman pula? Ini rekaman di bibelmu. Aduh Majang. Kok rekaman? Balik kan? Membal kan? Membal, Bos. Udah, sekarang mau pilih nggak? Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, minumlah racun atau dipatok ular. Kalau Anda tidak mau, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo. Apa lagi? Ayo. Serah. Lebih bagus disalib aja ya, pilih disalib, mau, salib mau, ikut Yesus, pilih biar kupaku sini, mau, pilih aja lah, itu kata Yesus loh, sosok mencari kesalahan pula di Islam, ketampol lagi balik, ding dang dung dang pumpa, dang dung serah. Apanya nggak ada? Buka Markus 16:18, buka, Bos. Oke. Kita buka, Bang ya. Markus berapa, Bang? Bang Blender? 16:18. Markus 16:18. 16 ayat 18. Oke. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit dan orang itu sembuh. Ya. Terus? Ya udah, 2 pilihan tuh, minum racun atau patok ular. Nah, saya juga punya rekaman orang yang kena gigit racun, bahkan nyuntikan sendiri, gigitkan si ular ke tubuhnya, nggak mati. Nah, ini ada. Kemana larinya? Kan abang bilang kena gigit ular nggak mati, ada. Bukan ini, enggak. Ya udah, cobalah dipatok ular, coba patoklah di mulut ular, nggak mati. Coba tes lah. Ya udah, berarti pilihan ular. Ya Anda mengatakan dipatok ular nggak mati, ya cobalah dipatok ular sana, mau, pilih lah. Pria bernama Tim Fred ini sungguh gila. Bukan ke sana, enggak gini. Sekarang 2 pilihan. Berarti Anda memilih untuk dipatok ular kan? Iya kan? Ya udah, patok ular, coba patok. Mana? Di mana rumahmu? Yuk, biar ku antar ular situ. Yuk. Di mana tuh nih? Gitu aja. Nggak usah ke sana. Berarti kau lebih memilih, kau mengatakan bahwasanya dipatok ular nggak mati kan gitu? Ya ini kan? Iya. Ya udah, sekarang kau udah dipatok ular. Mau nggak? Ton? Nggak usah pakai suaranya, Ton. Kau dipatok ular, sekarang kan kau pilih. Ada orang dicoba dipatok ular nggak mati. Nah sekarang kau udah dipatok ular, mau nggak? Mau? Tadi perbandingannya saya arar. Sekarang saya pakai tapi kan ada 2 pilihan, minum racun sama dipatok ular. Terus kau mengatakan bahwasanya ada yang dipatok ular nggak mati. Itu tadi videonya aku tunjukkan. Nah sekarang berarti kau pilihan kau dipatok ular. Mau? Kan subjeknya. Kau di mana? Nggak, biar dia terular sekarang nih. Biar dia terular ke sana sekarang nih. Kau di mana? Begini, Bang Blender. Kan tadi saya setuju baca ayat hadis. Aduh, Mak. Udah dijelaskan. Terus saya setuju sama syarar. Ya saya kasih ular, saya kasih orang lain lah. Ngapain pula saya? Janganlah. Loh, tapi kau mau diuji juga tadi, Bos. Cumananya gantian lah. Baliklah sekarang, kalian mau nggak minum racun sama ular? Dipatok ular. Ya kalian buktikan ini. Kok kemana-mana? Ini perkataan Yesus. Kalau kau percaya Yesus Tuhan, maulah dibuktikan. Bukan. Abang perhatikan konsep pembicaraannya. Udah ditunjukkan tadi. Sudah kami tunjukkan dan sudah dibuktikan pertanyaanmu. Ini pun sekarang giliranmu.
Nah, Yesus mengatakan kalau kau percaya Yesus Tuhan, coba diuji dulu dengan cara minum racun atau dipatok ular. Nah, kau tadi memilih dipatok ular karena ada yang dipatok ular nggak mati. Nah, sekarang mau dikirimkan ular ke rumahmu, mau? Mau? Mau nggak? Kau di mana? Biar dikirim ular ke rumahmu. Ya, kok ketawa? Ya iyalah, biar sekali kau minta itu kan, ular kan? Iya, iya takut lah. Gila aja. Lu tapi kan memang itu tadi. Ular tanah aja. Awak geli. Lo berarti Yesus bukan Tuhan. Kau nggak yakin kalau itu Yesus itu Tuhan? Gimana pula mau dikirim ular lo? Makanya jangan coba-coba. Ya itu tadi 2 pilihan. Kau nggak minum racun. Kalau nggak minum racun lah. Hah? Jangan. Kau minum racun. Janganlah aku yang minum. Ya, jadi semana, wah berarti kau nggak percaya Yesus Tuhan. Bubusa lah nanti. Nah makanya coba-coba ngacet lo kan. Kalau gitu berarti Yesus bukan Tuhan lah kalau gitu. Apalagi mau dibilang? Anda nggak percaya, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kayaknya pertanyaan itu salah Bang Blender. Loh, itu katanya kok. Bang Blender, tanya Budar nih coba, mau nggak dia minum racun? Mana ada yang mau, disalib aja nggak mau kok, cemana. Makanya, cuman nanti gini, makanya aku nanti kan kalau membuat program salib massal untuk orang ini kan, kurasa nanti pas dibuat program untuk yang miskin-miskin disalib, nanti Bang Juma capres dia, capres, calon presiden nanti, kapok kalian. Kami cawapres, aku cawapresnya. Nanti buat program salmas bagi keluarga Kristen yang susah hidupnya miskin, kita buat program salib massal. Karena mereka mengatakan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Daripada hidup susah, disalib aja. Kurasa nanti ketika mau disalib, menjerit-jerit orang teriak, kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut Yesus. Pasti gitu. Pasti gitu ya kan. Yakin kali aku, kami bukan pengikut Yesus. Namanya mengikuti Yesus. Wajiblah disalib. Hah? Kalau buat program kayak gitu, daripada hidup susah kalian di dunia, bagus kalian mati cepat. Ya kan? Disalib. Langsung menjerit, kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut. Pasti gitu. Pasti. Makanya dicongor saja bilang pengikut Yesus di hati, nggak ada apapun, nggak ada kalian ikutin. Ya kan? Cobalah suruh salib, mau nggak kalian? Mau nggak salib? Ngikutin Yesus. Cobalah. Yesus merendahkan dirinya untuk kalian. Kenapa kalian nggak merendah, mengorbankan diri untuk kami? Kenapa? Ayo. Ganti agar apa? Agar hilang kemacetan di dunia ini, nggak macet Indonesia nih, bilang hilang kemacetan, karena susah. Mau? Nggak mau kan? Mau nggak? Mau? Ngomongnya gantian lah. Lu kok gantian nggak? Mau? Tapi pengikut Yesus kan? Ya kan? Tunggu. Kalau membandingkannya itu, Bang itu Blender bilang, kamu Tony sosnya mau digigit ular. Ya gimana pula? Bodoh sekali. Aku kalau mau dipatok ular. Makanya jangan coba-coba mencari kesalahan, bos. Tadi kan niatmu tadi udah aku bilang, mau cari kebenaran, buka hadis itu kamu cari kesalahan. Akibat kau ingin mencari kesalahan, ingin mempermalukan, balik ke tampol, bos. Berserak kok kan? Berserak. Ah, itulah mencari kesalahan. Sekarang mirror. Di mirror lah. Nah, bagaimana juga dengan kalian ada di racun sini? Kan ini mirror nih sekarang. Balik kan? Nah sekarang di Markus 16:18 di situ diperintahkan kalian minum racun untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Udah, kemana lagi? Mulailah yuk, di racun yuk. Pilih mana? Patok ular atau racun? Macet kan? Nah itu tadi, kalau niat mencari kesalahan, ingin mempermalukan, nah pasti kena. Tapi kalau untuk mencari kebenaran nggak akan seperti itu. Mulai ada kan sini kan? Ayo, pilih. Dikirim ular sekarang ya, Tony ya. Kirim ular sekarang ya. Mau. Ya, kita buktikan ya. Ya untuk buktikan. Ular yang dibawa di mana tuh ditinggal? Daerah mana? Wilayah mana? Cepat kirim sana. Ada pengular. Mau? Di Jambi. Di Jambi. Yuk Jambi. Kirim ke yang Jambi, siapa yang ada di Jambi? Kirimkan ular sama dia. Biar dites dulu. Atau buktikan Tuhannya, Yesnya Tuhan tuh enggak? Hah? So-soan bicara kayak gitu. Atau cyanida. Oh sekarang gitu, baygon aja lo minum 1 botol baygon. Jangan, itu udah dijelaskan. Ya, kemana dia kabur? Kabur bos. Kabur. Mau cari ular. Cari ular. Takut dia dikirim ular. Lanjut Ustaz. Iya. Salmas lagi apa? sih Tadi apa Blender? Salmas. Apa tadi? Salib masal. Disalib masal semua. Demi untuk menghilangkan kemacetan. Nanti kalau Bang Juma jadi capres mau berserak kalian. Karena kalian yang mengatakan pasti masuk surga, ya kan?
buat orang-orang yang susah untuk membantu perekonomian daripada susah kalau di dunia cari duit, ya udah disalibkan aja agar cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Selesai. Ngapain lagi hidup susah di dunia kan? Toh kalian yang mengatakan pasti masuk surga. Ngapain lagi hidup di dunia? Nggak adanya pula dalil mati bunuh diri berdosa. Nggak ada dalilnya. Apalagi untuk mengurangi kemacetan, demi untuk mengurangi kemacetan, di mana-mana macet, di Alfamart saja pun macet. Alfamart beli satu nawar di kasir, apa nggak macet? Pening palaku, itulah, padahal pakai bandrol. Alasannya apa? Alfamart Alfamidi adalah punya Tuhan kami, karena dasarnya akulah Alfa Omega. Itu dia, Alfamart Alfamidi Alfa Omega. Sakit perutku ketawa, weh. Oke, Pak Pastor Rostrom, selamat malam Pak Pastor. Dari tadi nyimak kayak. Nyimak. Ya jangan tidur lah kalau nyimak. Iya, ini sambil badan sudah separuh ini bersandar. Coba kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Coba yang request kasih teman-teman Kristen dulu, teman-teman Muslim. Yang request ini teman-teman Kristen dulu coba. Oke, Permahan. Itu selamat malam. Itu Parmahan, bukan itu ternyata ini. Lai. Jantan ini, jantan. Oh iya, selamat malam Laiku. Selamat malam. Kristen Lai. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, standby ya. Bang Hartono Kristen atau Muslim? Bang Hartono. Bang Hartono. Wih. Oke, yang naik Kristen dulu ya teman-teman ya, biar diskusi. Ini ada Itu Darni sama ada Pak Rostrom, Pak Pastor. Kalau ada satu lagi Kristen boleh. Ada pastornya, ada bendahara gereja. Bendahara gereja ini Itu Darni. Iya. Itu setuju nggak tuh disalib tuh? Ngikutin Yesus. Setuju nggak itu? Hah? Aku pening ngakunya pengikut Yesus, satu pun nggak ada diikutin. Ikutlah kayak Yesus mati disalib. Nggak mau itu? Kenapa gini? Agar dua pilihan. Makanya aku selalu mengatakan kami pasti masuk surga, dijamin pasti masuk surga. Kalau pasti mati aja kok sekarang, ngapain lagi hidup ya kan? Kalau sudah kayak gitu, ketika ditanya lebih pilih mana, hidup di dunia dengan banyak harta atau di surga? Surga dong. Ya udah mati aja lah. Apa lagi hidup kan? Tinggal dua pilihan, tabrak kereta api atau disalib. Makanya kenapa nggak mau? Ketiba mau disalib, wah kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut Yesus. Coba pendeta itu suruh coba, salibkan dia coba sekali-sekali. Coba belum ada. Merendahkan seperti kayak Yesus dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang mengorbankan diri dengan salib. Mau kali aku. Ayo kita buat salib. Buat program salib masal. Nggak mau. Giliran mati aja nggak mau. Giliran congor pasti masuk surga ya kan. Kalau giliran dibuktikan. Makanya nggak sesuai pula kata-kata dengan perbuatan. Mana ada pendeta? Nggak ada pendeta itu disalibkan. Coba lah. Dipakukan ke Yesus itu nggak ada. Ikutin ke Yesus. Mau, Barosrum mau nggak disalib? Hah? Barosrum, kan mute semua, mute. Mau disalib? Mau? Enggak? Hah? Kan di mute kalau suruh salib. Kalau suruh salib di mute semuanya, diam semuanya. Kalau suruh salib. Kalau bicara menyiarkan kami pasti masuk surga, cepat kali congol. Kami pasti masuk surga dijamin Yesus ini. Tapi kalau suruh salib diam semua. Kami begitu Yesus oleh Tuhan dan Tapi giliran salib nih mati mute semua, nggak bisa ngomong. Ayolah, yuk, tok salib tok. Mau, Rasul, salib. Macet kan? Macet lah, mau disalib nggak mau disalib. Coba macet kan? Sapa dulu itu Bang Blender, yang baru naik sapa dulu. Minta di follow kayaknya. Baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Kores. Ya.
Enggak, ini Lek Pandi, ini akun baruku mau minta izin di follow 5 menit 10 menit dulu aku parkun di sini. Siap saudara, siap. Aman. Ya. Ini akun Bang Faruk, teman-teman tolong bantu di follow ya. Akun Lae Faruk. Akunnya banyak yang tumbang nih. Iya, untuk ini rencana mau kita bikin jadi akun utama. Karena akun yang lama itu udah nggak bisa lagi tuh kayaknya. Gampang kali kena tombaknya. Makanya ini ku buatkan akun Bang Faruk 3. Di rencana yang lain itu mau kita buang aja akunnya. Udah kali kena tombak. Ayo teman-teman, 4.600 orang bantu saudara kita supaya Masya Allah. Langsung bisa on cam ini besok ini. Insya Allah bisa. Masya Allah. 4.600 orang yang masih aktif yang belum tidur. Tolong bantu di follow saudara kita Bang Faruk biar bisa live lagi. Teman-teman ya, bantu di follow. Beliau ini ototnya, waduh, ngeri kali ototnya, woi. Ngomonglah kau Blender, nggak seru kau nggak ngomong kau. Ngomonglah kau, woi. Ambil kamar mandi aku. Leku, habis akun. Ada, akun besar masih ada, cuman kan nggak bisa dijamin juga itu Le. Jadi rencana mau ku bina ini menjadi akun besar juga ini. Memang harus ngegas, nggak bisa lembut, harus gas dia. Kadang-kadang Tito ini harus digas, nggak bisa lembut kita nggak tombak. Emang harus digas, begitulah. Nggak bisa lembut. Ya itulah perjuangan Leku ya, perjuangan ya. Kalau Leku masih mending, aku lagi tidur lagi kena tombak 14. Gak ada biasa itu. Sempat lemah juga aku Leku, lemah. Sempat hilang semangatku. Wah tapi kita semangat lagi, bangkit. 14, komal besar semua, lagi tidur, lagi nggak live. Mau login, blokir. Gila. Nggak apa-apa itu, perjuangan tuh Leku, biasa itu. Nggak, sekarang aku mikirkan orang ini kenapa nggak mau disalib, kenapa gitu Leku? Leku pernah nggak kira-kira dulu waktu masih Kristen? Ada nggak pendeta-pendeta itu mau disalib, merendahkan diri? Ada nggak kira-kira? Bang Blender, saya tidak mau disalib, saya tetap ingin di depan. Jadi saya nggak mau disalib. Tapi pengikut Yesus. Saya tetap ingin posisi di depan. Saya nggak mau ada yang nyalip saya. Di depan tuh ngapain? Ya kalau jalan saya di depan, saya nggak mau disalib. Makanya saya di. Jangan aja. Jadi bukan inilah giliran mau disalib bukan mau pengikut Yesus, gimana? Nggak boleh gitulah. Ikutinlah apa kata Yesus. Katanya pengikut. Maulah merendahkan, mengorbankan diri. Ini nggak mau gimana? Mau enaknya aja. Itulah dicampakkan Yesus, nyahlah kau dari hadapanku katanya. Itu dari dulu mau diri, tapi begitu mau memulai besok harinya nggak jadi, berubah pikiran. Berubah pikiran. Kayak mana usahaku ini besok, pelak kubanku katanya, pening dia. Dulu mau kayak gitu. Karena berkata, mau aku disalib, besok berubah. Coba, mana yang bersalib? Kan nggak ada. Aku punya pengikut, ikutinlah, mengorbankan diri. Ini kan, makanya kadang-kadang slogan, ajaran kasih. Bang Blender, coba ini teman-teman di follow lagi nih Bang Faruk yang belum di follow. Ya. Kita kan yang nonton 4.500 orang, di follownya itu minimal harus 2K nih followersnya. Ya teman-teman ya, di follow ya. Kalau cuma 2K berarti selebihnya duanya itu Kristen. Ya kan? 2K itu berarti 1.000 orang 2K. Kencangkan dulu, di follow dulu sampai 2K ini Bang Faruk, Abang Faruk nih. Kalau 2K itu berarti 1.000 orang yang follow. Gitu teman-teman. Ya, teman-teman ya, ini Abang Faruk sudah buka komal nih. Sapa dulu Bang Ben. Monitor. Bang Ben monitor. Turun aja. Kristen beliau ini. Silakan dibuka mute-nya Bang Ben. Bentar bos, lagi ada urusan bentar katanya. Taping di bawah. Oh, oke. Ayo sembari di follow-follow ngobrol-ngobrol sama itu Darni. Ustadz Alif masih monitor. Sama Bu Darni ini ngobrol sama para strom boleh. Darni agak congor lah. Tapi kemarin tuh Darni perang sama Major. Oh, main sama Major kemarin. Asli ya. Major bidan. Ya kan itu?
Bang Zuma mungkin lagi ngopi-ngopi istirahat. Biarkan dulu Bang Zuma istirahat. Kalau ada Kristen yang mumpuni baru kita dialog sama Bang Zuma. Pak Rostrom juga kalau mau bertanya silakan Pastor Rostrom. Jadi apa ya? Jadi pihak Kristen selama ini yang kami perhatikan, diskusi ini untuk mencari menang kalah. Bukan mencari kebenaran. Ini mencari menang kalah diskusinya. Salah, bukan mencari kebenaran. Inilah kesalahan kalian. Makanya kadang-kadang mempermalukan diskusinya. Wah, kalah malu. Kita di sini mencari kebenaran, bos, diskusinya. Bukan mencari menang kalah. Kebenaran tentang ketuhanan. Itu konsep di kekristenan itu. Jadi lagu congor jadinya. Ya. Tapi aku menyinggung tadi lagi ya teman ya, yang tadi buat aku panas ya, sekali lagi ya. Di sini semua Kristen, ketika aku melihat ya fiti-fiti dari pihak Kristen tentang guru kami almarhum Ustadz Yahya Waloni, kalian, aku menunggu dari kalian ya, satu pun tidak ada yang menasihatin ya, satu pun. Kami umat Islam sangat-sangat toleransi kepada kalian ya, sangat toleransi. Jadi ketika kita bongkar, bahkan tadi pun si Kepas mengatakan Ustadz itu, aduh Kepas kutunggu itu ya. Jadi pihak Kristen satu orang pun gak ada di VT-nya itu mengatakan aku Kristen, gak usah kayak gitu, gak ada. Mendukung semuanya. Inilah apa sih kalian ini? Hah? Nah nanti kalau itu udah kusampaikan ya, dari pihak Kristen 3 hari, 4 hari tidak ditutup itu akunnya, VT-nya, kalian gak ada nasihatin, jangan salahkan kalau kami balas. Kalian punya pendeta, kalian punya pastor, pasti akan mati. Pasti. Waktu paus kalian aja mati, kami gak heboh. Ada pendeta kalian gak heboh. Ini kayak gini, kalian orang yang sudah meninggal, kalian buat VT ini, dia punya keluarga bos, dia punya anak. Di mana sih otak kalian itu? Kenapa sih Kristen semua mendukung yang kayak gini-gini? Satu kata nasihat saja pun nggak ada. Apa kayak gini kalian? Ini masih minoritas saja udah kayak gini kalian, minoritas loh. Cuma 6% kalian di Indonesia ini. Jangan kayak gitu kalian, jangan menyebabkan keributan. Ini baru itu. Nanti kayak mana lagi Ustadz Abdul Somad meninggal, Bang Zuma meninggal, aku yang Rasul meninggal. Wah, entah apa-apa lah kalian buat itu, tak apa-apa. Pasti, masih ini aja, udah tak apa-apa mulut kalian. Kita punya keluarga, kita punya anak istri yang ditinggalkannya, orang meninggal, udah selesai lah. Kenapa kalian harus ngomong-ngomong kayak gitu? Gak ada. Ini ku ingatkan kalian sama Kristen yang mendukung ya. Kalian sampaikan itu yang buat Kristen, buat VT-VT itu. Dari kalian semuanya ya, waktu Paus meninggal, kami sebagai umat Islam nggak ada, mengucapkan aja, nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi kalau kalian itu nggak dihapus, berarti kalian yang memulai. Kalian yang memulai. Minta kayak gitu, jangan kayak gitulah. Kalau memang udah meninggal udah, jangan kalian kayak gitu, jahat kali kalian kayak gitu. Dan aku lihat nggak ada butuh dukungan, nggak ada dukungan gitu loh. Menyampaikan nasihatin di komentarnya buat VT, menasihatin, aku Kristen juga janganlah seperti ini. Ya nggak ada. Semalam buka Komal hanya untuk membahas itu aja, mendukung semuanya. Astagfirullahaladzim, apalah ajaran kasih tai kayak gini ya? Ajaran kasih apa itu? Makanya di mulut aja kalian ajaran kasih, tapi di hati kalian busuk semua kalian memang. Jangan kayak gitulah bos. Ini baru kayak gini nih, kalau biarkan nggak akan cerita nih. Blender. Sebenarnya Yesus sendiri udah menyampaikan kan gitu tentang ciri-ciri mereka ini yang tertulis dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 43. Iblis itu pembunuh manusia, menginginkan kecelakaan atas diri manusia. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya oten-oten ini memang iblis bapaknya ini. Iblis memang junjungannya ini, iblis pengikutnya ini. Makanya ketika dia melihat kebinasaan, kecelakaan, penderitaan atas diri manusia di luar dari iman mereka yang membawa pengajaran itu seperti apa yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, mereka bersuka cita, senang kali mereka kan. Karena memang dalam Lukas 19:27 kan begitu dikatakan. Siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di hadapanku. Memang kebencian dalam hati mereka. Karena apa? Karena memang iman mereka
ya itu hasil rekayasa dan juga hasil dari hasutan iblis itu sendiri. Karena memang begitu dikatakan kan, iblislah menjadi bapakmu. Gak ada kasih memang dalam hati mereka. Mereka diajarkan untuk membunuh, membenci. Memang seperti itu mereka. Jangankan sama orang di luar dari Kristen kan. Sesama Kristen aja pun mereka cakar-cakaran. Di gereja aja pun mereka ribut gitu loh. Sampai mau duel antara pendeta dengan jemaatnya sendiri. Memang luar biasa kan. Oke, Le Pandi, Leku udah alhamdulillah udah mau 2 kali aku tes dulu bisa on cam nggak ini. Izin turun dulu Leku Pandi ya. Ada Bang Zuma juga di sini, Ustadz Alif. Siap, saudara. Bang Kores kurasa ada tidur di Bang Kores ini. Siap, saudara. Oke, buat teman-teman di bawah, syukron abang-abangku, kakak-kakakku, saudaraku. Syukron jazakallah khair barakallahu fikum. Makasih banyak Leku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Blender ada Bang Putra tuh. Disapa dulu. Ya, monitor. Muslim itu? Oke, langsung diturunkan ya. Akhi Kores lanjut. Ya, ini soal apa? Soal ucapan-ucapan teritung kepada indahnya wafat Ustadz Yahya Waloni rahimahullah itu udah Kores counter loh di akun Kores Kris 2 gitu kan. Di situ udah Kores counter, mau dengerin nggak? Woi, mau dengerin nggak? Boleh. Kalau nggak mau, kalau nggak mau nggak gua puter. Oke, mau ya? Boleh. Kita putar. Boleh. Oleh Tuhan di tempatnya, di imannya yang baru. Salah satunya seperti janji mengenai gadis-gadis yang montok, perawan-perawan yang muda. Semangat Ustaz Yahya. Ya, gue mewakili kaum muslimin mengucapkan kepada tersadarkan terima kasih untuk ucapannya terhadap Ustadz Yahya Waloni rahimahullah gitu. Dan perlu diketahui juga, alhamdulillah Ustadz Yahya Waloni ini meninggal dan terselamatkan dari surganya tersadarkan, yang dimana di sana dijanjikan mengawini Tuhannya sendiri gitu. Alhamdulillah Ustadz Yahya Waloni tidak ke sana, dan kami semua akan juga mengucapkan kepada tersadarkan, jikalau nanti tersadarkan meninggal pulang ke surga seperti yang diimani tersadarkan, semoga bisa sabar menanti antrian dalam mengawini Tuhannya sebagaimana yang dijanjikan di kitabnya, kitab yang paling belakang begitu. Dan kami juga sebagai muslim bertoleransi di sini sangat menghargai surganya tersadarkan gitu, karena jikalau memang lebih suka mengawini Tuhannya sendiri daripada surga yang dimana mengawini bidadari, kami bertoleransi di situ. Dan untuk tersadarkan juga semoga sabar menunggu giliran ketika nanti meninggal untuk mengawini Tuhannya sendiri gitu. Dan untuk para apologet yang sudah meninggal juga semoga bersabar dalam menunggu giliran mengawini Tuhannya sendiri lagi-lagi. Demikian yang bisa gua sampaikan. Thank you tersadarkan untuk ucapannya. Salam toleransi. Mantap. Iya, harus gitu Ustaz. Jadi jangan bosen. Kalau mereka bikin konten, kita kontenin lagi konten mereka gitu kan. Kita ucapin terima kasih gitu. Dan mohon maaf dalam rangka toleransi, kami nggak bisa untuk menerima sorga kalian, Pauzang dan kawan-kawan, sorga kalian yang di sana ngawinin Tuhannya sendiri gitu. Nah kalau kalian suka ya silahkan sabar mengantri, karena kan Tuhannya kalian satu, digilir rame-rame. Ngantri yang sabar ya, nanti dapat bagian semuanya gitu. Mantap. Siapa nih rumahnya penuh kresek? Ya, sedikit dulu saya infokan tadi ada Bang Awi memberitahukan itu Kores sebelumnya ada komunikasi katanya ya, bahwa dia sedang membuat satu program istilah diskusi kandang tandang dengan aturan yang adil, bertema nanti dari Muslim perwakilan, dari Kristen perwakilan, di Komal Muslim dan Komal Oten dengan aturan yang disepakati bersama. Insya Allah besok malam itu akan perdana diselenggarakan ya. Itu saya tadi dapat infonya seperti itu. Perwakilan dari Muslim saat ini kita lagi ini musyawarah dulu
siapa yang maju. Nantilah kita bahas. Intinya besok jam 8 malam akan ada diskusi H2H. Mantap. Ya, diskusi H2H dengan tema ya teredukasi kan gitu. Dan aturan yang jelas mengusung sistem bahwa disepakati bersama aturannya begitu. Insya Allah besok malam mulai katanya. Alhamdulillah, keren. Ya, jadi ini juga saat aku kemarin masukkan juga ke Akhi Alwi gitu. Diminimalisir 2 versus 2. Jadi dibikin 1 versus 1 aja terus gitu. Jadi misalnya nanti Ustadz Alif maju, Ustadz Alif aja. Gurunda maju, Gurunda aja gitu. Ya, perdana sih saya dapat infonya pertama di Komal Oten katanya yang sudah dibuat aturan ya, aturan kesepakatan bersama. Nah, berikutnya nanti baru dari Oten ke Komal Muslim gitu. Live di mana? Live di mana saja bersama. Siap. Jam 8 Ikhwan, stay tune ya. Jadi dialog ini karena ternyata dari kawan-kawan Kristen ada juga yang merasa dicurangi dan tidak suka dengan room Superboy gitu, sehingga mereka mengajak Muslim untuk kerjasama dialog yang santun tanpa ada penilaian gitu. Karena seperti yang gue bilang kemarin, lu kalau dialog menang kalah topiknya agama itu hancur itu yang bagian Kristen gitu kan. Kita sudah lihat ketika Kristen dibikin kalah, bom sepi. Mau nyampe 200 aja megap-megap viewernya. Mau slot TikToknya dipenuhin aja megap-megap itu slotnya kan gitu. Makanya jadi yang paling tersakiti di sini Kristen. Dan kami sih Muslim ayo aja. Mau kayak gimana? Mau diajak di Superboy, ayo. Mau diajak di room Kristen yang lain, ayo gitu. Nggak ada masalah. Ya kalau nanya misal nanti di Komal Otennya dicurangin dong. Kita punya aturan disepakati. Kalau curang kita langsung tinggalkan. Biasanya begitu. Kalau aturannya dilanggar, tinggalkan. Itu. Jadi aturan yang disepakati bersama. Itu konsepnya. Jadi istilahnya diskusi baik-baik. Dari ini kan dulu sebenarnya pernah kita lakukan ya di waktu sebelum ada TikTok. Dulu ada Zoom, markasnya Muslim, ada Zoom, markasnya Oten gitu. Nah jadi mereka bertandang ke kita kan gitu ya. Di Zoom Muslim, aturannya tetap disepakati bersama. Setelah itu momen berikutnya atau diskusi berikutnya itu dari Muslim ke kandang dia gitulah. Seperti itu. Jadi aturannya tetap yang disepakati. Nah semoga bisa dipercaya nanti gitu. Iya. Ya kalau Oten mana bisa dipercaya, emang nggak bisa percaya. Tapi kalau nggak gitu ya udah nggak usah diskusi jadinya. Gitu. Di sini Muslim posisinya ngebantu. Tapi kita buktikan bahwa yang tidak dipercaya itu terbukti gitu loh. Kan gitu kalau nanti. Gitu. Nah ini juga ada Kiel. Ini testimoni ya. Dia Kiel ini orang Kristen. Bom 250 tuh. Gitu. Kasihan bre, bom gitu. Nggak kembali seperti semula. Padahal kalah dialog sama Gurundanya udah 3 bulan. Tapi dampak kekalahannya sampai sekarang masih kerasa gitu. Edis yang 20.000 ya Kiel ya. Waduh sedih banget ya. Nah juga Edis juga menarik Ikhwan. Jadi 20.000 itu sudah mencakup seluruh Kristen di Indonesia dari Indonesia Timur lah. Itu udah mencakup semuanya itu. Udah maksimal banget, udah mentok itu. Dan kita perlu apresiasi gitu karena Edis berhasil menyatukan populasi 6% Kristen di Indonesia. Karena Kristen di Indonesia kan 6% ya. Nah itu Edis berhasil menyatukan mereka. Kumpul semua di roomnya. 20.000 full. Kores. Ya. Tadi malam kan saya naik ke Komal dia angkat tema kan memperhatikan umat Islam tentang kurban ajaran siapa kan gitu. Begitu saya naik, dia maksa ke tema yang bukan dibahas, tiba-tiba temanya dirubah. Dirubah tema tiba-tiba. Gak jadi dia. Ngebahas Rob lagi kataku, lo kok tiba-tiba tema ini dibahas, dijawab, diulang-ulang. Saya sering bilang gini, pokoknya konsep Rob yang ditawarkan Edis itu murni buatan dia. Nah, dipakai dulu oleh dia. Jangan dia yang bikin konsepnya, suruh Muslim yang nerapin. Nggak bisa. Nah, kalau dia mau pakai Paulus sebagai Rob, nggak apa-apa. Nanti sama-sama diimani sebagai Rasul, nggak apa-apa. Itu konsep dia. Nabi Muhammad sebagai Rob dalam konteksnya itu sebagai Tuan. Kan gitu.
sebagai Tuhan. Walaupun sebenarnya kita nggak menolak Nabi Muhammad Rob pun tidak masalah, karena gelar Rasulullah itu Sayyid gitu loh. Itu konsep dia. Masalahnya dia sendiri nggak mau Paulusnya dipanggil Rob. Ya udah, jangan paksa kami. Dia cuma bilang gitu, tapi diputer terus, dimainkan emosi saya. Saya bilang, saya rekam semua dari awal sampai akhir. Saya tidak akan turun sebelum kau turunkan. Mantap, Ustaz, mantap, gitu. mantap. Iya, karena Edis kalau udah kena skak, dia bakal nurunin, gitu, Ustaz. Terus apa ya? Edis itu, ini siapa nih? Ada Papar, selamat sore. Oh, hilang sudah. Kenapa saya naik juga Ikores? Karena sebelumnya itu saya nggak tega juga. Ada Muslim itu digiring-giring opininya sampai harus mengikuti perkataan dia. Ini Ikhwan Fillah yang Muslim juga yang nonton, tolong ya, jangan mau digiring. Saya sebagai Muslim terpanggil, disuruh mengucapkan di Al-Quran, di Islam tidak ada perintah kurban. Bener, diikutin. Hati-hati Ikhwan Fillah, menolak yang tertulis, meragukan Al-Quran, hukumnya riddah nanti. Itu bahaya. Jadi jangan kita ikuti premingan dia. Nah, makanya saya bilang semalam, selagi dia punya konsep sendiri, kalau dia tolak jangan paksakan ke Muslim. Ibarat dia bikin ramuan tuh, ramuan sendiri, dia racik sendiri, tapi yang suruh pakainya itu orang lain, nggak dia coba dulu di diri dia, itu kan nggak masuk namanya. Pakai dulu dong sama dia, kan gitu. Gitu Kudus. Jadi buat teman-teman yang Muslim, ya kalau tidak bisa mirroring, janganlah naik, pesan kami gitu. Ya mungkin saya semalam itu bukan contoh yang sempurna ketika naik, mohon maaf. Minimal kita mirroring dulu, jangan mau digiring opini. Karena niat dia itu cuman penggiringan opini, mau framing, mau merusak ajaran Islam tanpa ilmu. Modal dia itu framing. Gitu. Izin teman-teman bantu follow juga ini ya, akun Fandi Ahmad 06. Kawan-kawan Muslim yang 4.000 orang bantu di support, di follow juga sekalian. Ini akun cadangan aja, kita antisipasi aja nanti, karena akun saya itu sudah 2 yang diblokir permanen. Akun Fandi. Oh, kenapa dikasih ke Ukti Hesti, Akhi Fandi? Masih udah nggak kepake? Jadi kena ban permanen ya. Akun gitu. saya yang 05 dengan 01. 05 ini baru-baru nih ya Kikores. Yang kalau Bang Zuma live itu ada naik live di situ biasanya sampai 7K yang nonton, sampai 8K. Itu kena ban. Jadi dibantu di follow-follow yang ini teman-teman ya, Fandi Ahmad 06. Lanjut Ustaz Alif, Bang Kores. Oke. Nah, jadi ada pesan positif juga yang dilihat Kores ketika Edis itu viewernya sampai 20K, 25K gitu. Itu Kristennya berkumpul di situ satu Indonesia, kawan-kawan. Jadi kita suka itu. Kita suka. Bukan kita sih, Kores tuh suka ketika melihat Kristen tuh berkumpul gitu. Karena mereka udah 6% biasanya terpisah-pisah gitu. Apalagi kalau udah tempur sama Muslim, pasti ada yang saling tusuk dari belakang. Edis ini menyatukan mereka. Itu bagusnya kawan-kawan. Mantaps. Woi, ini ada Bang Andi. Assalamualaikum, Bangs. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun. Waduh, baru bangun nih. Tidur dari jam berapa nih Bang Andi? Jam berapa? Tadi jam 8. Waduh. Kiel, gimana dong, kan ada fatwa naik room oten haram. Iya, jadi yang otennya aja naik ke room Muslim kayak gitu loh. Kan gitu. Ya masa yang 86% ngikutin yang 6% kan nggak gitu. Yang 86% ngikut itu yang membimbing 6% gitu. Kayak gitu konsepnya. Tapi banyak yang mualaf kok dengan edisi gitu. Waduh. Banyak. Justru berharap kita lebih banyak lagi penontonnya. Ini nanti kundang ini siapa yang mualaf gara-gara edis. Banyak. Wah. Benar. Wah. Mualaf. Karena dia melihat gini loh. Pertama alasannya apa? Orang-orang melihat, menonton, artinya ada keseruan, ada keimbangan gitu loh. Jadi pertama melihat ini kok adu berdua, si Edis selalu bertanya, nggak dikasih kesempatan sama orang Islamnya. Itu pertama alasannya, ya. Selalu menyudutkan, habis itu diturunkan. Jadi nggak ada keseruan mereka menonton gitu loh. Nggak ada keseruan, bertanya saja sulit. Nah itu alasan mereka. Jadi nggak ada ini loh, nggak ada perimbangan. Itu alasannya. Makanya makin banyak yang nonton, makin banyak mualaf. Pasti tuh. Iya. Orang tukang tambal ban kok.
Sama gue juga ini kalau misalnya lihat ada apa misalnya Kristen itu nggak gini, gue kasih lihat aja live-nya Edis ini Kristen ini, gitu kan? Itu nggak gitu Kristen itu harusnya. Wah pada marah-marah warga di sini. Ya gimana orang begitu bentuknya Kristen kok? Iya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Iya terus ini juga ya. Tadi katanya banyak yang murtad gitu. Kalau misalnya menurut kalian satu dalam setahun itu banyak ya nggak apa-apa gitu. Karena begini juga banyak orang-orang yang mukanya jelek nggak bisa punya jodoh gitu kan. Lalu kemudian dia pindah agama murtad gitu kan. Lalu dapat jodoh gitu. Kayak Saifuddin Ibrahim kan langsung dapat istri dari Kristen. Itu bagus itu. Atau enggak kayak tersadarkan gitu yang asalnya dia nggak punya rumah masuk ke agama barunya dia dapat rumah. Itu bagus juga gitu. Jadi kalau yang miskin pengen cepet kaya, pindah Kristen solusinya, gitu bre. Anda miskin, mau cepet kaya, pindah Kristen solusinya, gitu. Itu aja. Karena Kristen itu dia punya dana untuk orang-orang yang menjadi domba baru, lahir baru, gitu kan. Ada fasilitasnya. Lu mau istri, lu mau mobil, mau rumah, ada itu bre. Nah ini kontradiksi, ya. Kalau lahir dari Oten udah miskin itu, kalau itu enggak ya? Nggak bisa gitu. Oh. Nggak bisa secara live gitu. Makanya lihat deh orang-orang yang terkenal di Kristen gitu kan, yang sering diajak-ajak kesaksian itu pasti dari Islam. Orang Islam masuk Kristen itu nilainya tinggi. Jadi warga kelas 1 di gereja. Mantap itu gitu. Tapi ke neraka kores. Iya, maksudnya kalau lu masuk neraka udah pasti dalam Islam masuk neraka. Seenggaknya sebelum lu masuk neraka kan lu kaya gitu kan, ya nggak kaya. Nah gimana cara kaya lu masuk Kristen sono? Bahasa lu itu dilengkapi dong. Ini caranya. Orang-orang yang pindah dari Islam ke Kristen itu memang diapresiasi, memang dihormati. Ada tapinya res, lu harus pakai tapi. Tapi setelah tidak punya lagi nilai jual, dibuang, dicampakkan, dan dicuekin. Oh iya pasti itu. Nah itu harus ada tapinya res. Contoh si KC, nggak ada lagi nilai jualnya, karena udah ngandang. Nah selesai. Si Udin nggak ada lagi nilai jualnya karena giginya tinggal 2, itu pun palsu, cuekin. Si Paujang nggak ada lagi nilai jualnya, selesai semua gitu. Jadi hanya sementara populernya gitu. Nah itu yang salah dari Kristen gitu loh. Nggak bisa lu misalnya orang udah masuk Kristen gitu kan, terus lu biayai cuma sementara, nggak bisa. Sampai mati itu orang, lu harus biayai tunjangan per bulannya gitu loh. Sampai mati gitu. Misalnya siapa Saifuddin nih dari Islam ke Kristen masuk gitu kan, itu sampai mati lu harus bayarin itu bre. Mahal itu aset loh. Masa udah gitu habis manis sepah dibuang? Nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang murtad, pertamanya dapat tunjangan lalu sekarang udah enggak, silahkan DM Kores biar gua perjuangkan agar kalian tetap mendapatkan tunjangan kasih gitu. Bang Kores, ada yang typing buka pendaftaran murtadin, bonus lubang tua kenikmatan Lina Wijaya. Waduh. Wanita burung hantu, wanita tidak ada leher gitu. Ada lagi nih, res 2 lagi nih kalau mau ngetop nih. Apalagi itu? Dari perpindahan dari Islam ke Kristen ngetop gitu ya. Ada lagi yang ngetop. Bukan lagi perpindahan tapi perpindahan tempat. Ke tempat lain pasti ngetop. Iya. Seperti si Edis. Tadinya waktu masih di Indonesia nggak ngetop. Setelah dia migrasi ke luar negeri, ngetop sekarang. Jadi ada, harus 2 cara itu, gitu. Ada 2 cara tuh. Kalau pengen ngetop. Betul. Gitu. Tapi ingat, itu cuman sementara. Sementara doang. Nanti kalau udah bosen, apalagi berkhianat atau lagi penonton kecewa, donasi kecewa, selesai juga. Jadi tidak ada yang berakhir bahagia deh. Semua berakhir dengan penderitaan. Begitu.
Itu yang dicari gitu loh, gitu kan. Jadi donaturnya Edis rugi, Edisnya miskin merugi gitu loh, ikhwat. Gitu. Pokoknya kita harus support setiap mereka mengeluarkan uang yang sia-sia gitu. Karena udah berapa ratus, udah 2 M, 3 M lah ya, mereka rugi gitu, rugi banyak gitu kan. Apa aja yang mereka rugi gitu. Contoh misalnya ketika Agatha kita hajar, jadinya Agatha nggak ada fungsi tapi tetap dibiayai gitu kan. Ketika Edwin kita hajar, Edwin jadi nggak ada fungsi tapi tetap dibiayai gitu. Edis gitu kan, Edis dihajar, Edis masih ada fungsi tapi tetap dibiayai gitu kan. Jadi semua uang mereka keluar dan rugi sia-sia diambil pribadi. Itu bre, anjing beautifulnya di situ bre. Jadi yang gue serang itu udah bukan Tuhannya lagi yang gue injek-injek ini, para penghujat ini. Tapi apa? Sisi finansialnya, sisi keuangannya yang gue injek-injek di situ bre. Kan mantep itu. Si Alda Victory gitu. Sekarang dia hilang nggak kelihatan. Ya. Ada lagi nih Res, yang ketiga nih. Mereka dalam hal menyerang Islam itu mereka itu bersatu. Tapi dalam hal mencari ketenaran apapun itu mereka bercerai-berai. Yo X gitu. Itu ya. Jadi kalau untuk menista Islam harus bersatu. Gitu kira-kira. Makanya ini Bang Andi, intern nggak bisa, masing-masing bisa lah. memperjuangkan diri supaya gerejanya yang rame, denomnya yang rame gitu. Oke. Dan ini yang gue bilang ini sesuai fakta ya kawan-kawan ya. Lu perhatikan orang-orang yang menghujat Islam bukan dari ekonomi menengah ke atas. Mereka dari ekonomi rendah ke yang paling rendah gitu. Itu perhatikan aja, nggak ada orang yang menghujat itu dari Kristen yang kaya gitu kan. Pasti mereka orang-orang susah kayak gitu. Dan itulah kenapa kalau kita lihat ya, dikit lagi Akif Andi. Kita lihat ya, ketika orang-orang Kristen bilang banyak yang murtad, perhatikan persentase agama mereka, tetap 6%. Katanya banyak yang murtad tapi kok tetap 6% kayak gitu. Sedangkan Islam dari 2019 sampai 2024 itu bertambah 200 juta. Ini juga salah Res. Mereka memang sesuai data dan fakta memang 6% sekarang. Tapi mereka ini selalu bercita-cita tinggi, ya, berhitung di atas angan-angan bahwa banyak yang murtad. Jadi itu hanya frekuensi angan-angan. Di luar kenyataan begitu. Artinya mimpi nih ya, itu. Kasihan. Halo. Nah, ini ada tamu James 99 Siburian. Silakan. Iya, beliau Kristen. Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Ya, selamat malam. Ya, aku monitor. Iya, malam. Muridnya Ustadz Alif. Saya sebentar aja cuma mau menyampaikan, ya saya tadi nonton live-nya Bang Edis TV. Ya saya sebagai Kristen ya merasa kurang puas lah, karena ya saya ini ibaratnya penengah lah, tidak berpihak kepada Kristen, tidak berpihak kepada Muslim, walaupun saya Kristen. Dengan keadaan Bang Santri TikTok, dia tadi saya masih menilai apresiasi plus lah dengan Bang Santri TikTok, karena dia lebih tenang dan ada penyampaian Bang Edi yang belum bisa dipatahkan sama Bang Edi sendiri, dan bisa juga dijawab sama Bang Santri TikTok. Jadi merasa masih kurang puas lah. Jadi intinya tadi kalah dialog gitu ya. Nah, bisa dibilang kayak gitu Bang. Intinya kalah dialog lah. Kalau menurut penilaian saya seperti itu. Oke. Saya cuma menyampaikan itu. Ibaratnya siapa tahu penonton-penonton yang dari tempat Bang Edis TV yang nonton tadi berpindah ke sini, ya kalau melakukan sebuah
Dialog. Debat atau dialog atau diskusi. Yang pertama, judul dari dialog itu ya harus kita putuskan dulu terlebih dahulu. Nah, sesudah itu baru kita beralih ke yang lain. Nah, lawan debatnya, lawan dialognya, kalau ada dalil yang mau disampaikan untuk mendukung dialog tersebut, boleh. Tapi dalam nyatanya itu bukan sebuah pendukung, tapi untuk menimbulkan dialog atau judul dialog yang baru. Seperti itu. Jadi tadi Bang Edis kebanyakan dia mau menimbulkan judul dialog yang baru. Oh, dia lari-lari topiknya ya, tidak fokus pada topik ya. Walah. Mana tadi Blender? Menurut kamu bro, penilaian kamu Edis itu menurut kamu kalau ada dikasih angka dari 1 sampai 10, kamu kasih angka berapa? Saya kasih angka 4 lah untuk Bang. Cuma 4? Ya, untuk Bang Santri TikTok 6. Jadi menang 1 lah. Menang, iya berapa? Plus 2 berarti ya? Iya, plus 2 lah. Terima kasih Bang. Saya turun Bang. Sama-sama James, thank you. Apa namanya, testimoni objektifnya ketika melihat dialog, mantap, beautiful. Dia objektif. Orang yang kayak James ini objektif, pasti tidak termakan isu donasi ya, ke Edis ya, pasti ini. Bener nggak? Iya James, iya udahlah. Orang kalau objektif tuh nggak mungkin ya berdonasi kalau objektif. Waduh, itu salah juga Bang Handi gitu kan. Kalau kita ingin melihat kehancuran dari para penghujat Islam, mereka harus didorong untuk donasi, bikin rumah di tempat Edis gitu. Supaya terjadi lagi tragedi Rudy Yohanes, tragedi tanpa ragi gitu kan, tragedi anak Batak, tragedi MKC terjadi lagi gitu. Di mana mereka rugi ratusan juta gara-gara mereka dableg. Ya boleh juga sih itu pilihan A itu, karena akan ada pilihan B. Jangan kasih tahu dulu, nanti gagal dong Edisnya. Oh iya juga sih. Ini gue kasih tahu ya, Ustaz Alif Bang Handi. Jadi ada akun Hana Maria namanya, akun Hana Maria, dia garis keras fans Edis, ngebocorin gitu, karena panas kan, gue ceng-cengin di atas, dia panas di bawah gitu kan, sampai dia keluar kata-kata gitu. Kores lu aja nggak tahu gitu, Edis itu 1 kali live 20 juta. 20 juta rupiah maksudnya. Dia 1 kali live ya di sini, dia dapat 20 juta gitu kan. Wah, keren tuh gue bilang. Edis sekali live dapat 20 juta. Sebulan berarti kan 600 ya, 600. Edis sudah live sekitar berapa? 1 tahun ada gitu kan. Edis live sekitar 1 tahun. Anggaplah dia baru 20 juta nyampe di bulan kelima lah ya. Sekarang 5 kali 600 berapa? 3M. Langsung gue tembak gini. Kalau misalnya live per harinya 20 juta, dalam 5 bulan udah dapat 3M, rumahnya mana? Rumahnya mana Edis? Dia nggak nyampe ke situ pikirannya. Langsung hilang anjing gitu Hana Maria. Langsung hilang gitu. Nggak tahu, kayaknya di DM Edisnya itu. Itulah makanya kan gue tuh merasa wah anjing mantap juga nih anjir, 6% dikerus terus duitnya kan. Sampai semiskin-miskinnya mantap juga tuh. Bayangin anjir 20 juta per bulan, rumah belum ada loh. Bikin program, bikin rumah. 20 juta pemasukan per live. Rumahnya belum ada. Wah anjing mantap betul. Edis tukang tambal ban dia. Dulunya. Iya. Tukang tambal ban baru megang duit 20 juta per hari. Itu dia. Waktu di kampung itu tukang tambal ban. Karena ada tawaran bisa menghujat luar negeri, berangkatlah. Coba buka kacamatanya. Tai lalat gede. Di mata belah kiri gitu, tahu gue. Kan keren kan, anjir program bikin rumah gitu. Lah, lu sebulan udah 600 juta, rumahnya belum ada. Wah, kayak mana ya? Seenggaknya gitu ya, seenggaknya. Rudy Yohanes Ikhwan, dia jatuhnya berapa ya? 1,2 M kalau nggak salah dia itu ya.
terkumpul untuk jadi rumah tuh. Tapi setiap ada duit masuk, dia kasih lihat itu ini lagi bikin ini gitu, ini lagi bikin fondasi, ini lagi berdiriin genteng, tiang-tiang kayak gitu-gitulah ya. Tapi kalau Edis anjing, mana fondasi rumahnya? Atau seenggaknya kalau misalnya bikin rumah udah jadi, ini rumah yang sudah ini rumah yang akan kita beli, nah ini adalah tenet pertama kayak gitu loh. Karena itu nggak ada sama sekali, bangke. Mantap betul. Api berapa proyek tuh? Jadi semua. Bantu bencana alam, nyelamatin mu'alaf yang dipersekusi kan gitu ya. Acara milad gitu. Bikin masjid, kurban, jadi semua. Tapi kalau penghujat Islam bikin program, anjing dimakan duitnya. Jadi beras buat di rumah itu. Ya itulah ikhwan ya, makanya kita melihat fenomena seperti ini gitu ya, di mana para penghujat Islam memakan uang-uang dari para fans-fansnya itu. Jadi kita bersyukur gitu, karena alhamdulillah kita muslim gitu, yang dimana lu makan duit haram, perut lu isi api neraka ntar, takut kita di situ kan. Mereka coba korupsi, makan duit haram, diapain sama Tuhan ya? Diampuni bre. Diampuni. Gimana mau percaya aja, nggak ada hukuman juga gitu. Ini buat teman-teman yang di bawah bilang itu Bu Darni jangan cuekin. Nggak ada Bu Darni di atas, nggak ada. Oh nggak ada, itu sebelah blender saran? Nggak ada, itu mah cuman teman-teman aja. Seolah-olah melihat, aslinya nggak ada. Itu sebenarnya kamuflase doang itu. Oh ini yang ngetik-ngetik di bawah emosi dia, naik dia, pengen bersuara. Apa tuh? Ajar Res. Aku boleh nanya nggak bang? Iya boleh. Di mana dalilnya ayatnya nih bang? Allah mengangkat Muhammad jadi nabi. Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Di Quran. Iya, Al-Quran, Al-Fat ayat 29. Coba baca buka bang, gue lihat. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Pakai data bang. Al-Fat ayat 29. Di Al-Quran buka dulu bang. Iya di Al-Quran, Al-Fat itu Al-Quran. Ya buka lu kira Korintus itu? Buka dulu. Waduh anjir, lu yang boker gue yang nyebok kalau kayak gini caranya. Ini sekali ya gue kasih ya. Masa Utbim sendiri nggak punya Quran, gimana ceritanya? Iya enggak, maksudnya ya lu bawa kayak buka di mana, saya pegang Al-Quran kan harusnya gitu. Ini kan sama aja lu boker, gue yang nyebok. Lu kalau boker lu nyebok sendiri gitu loh, jangan nyuruh-nyuruh gua gitu loh. Nah, ini ya. Lu buka di Quran.nu.org. Lu Kristen itu suka nyusahin emang kerjanya. Udah menumpang-numpang di tanah orang lagi. Gue heran ya, setiap ada Kristen kenapa nggak damai ya? Pasti ngaco. Nah itu dia lah. Kenapa ya? Rumah ibadah aja bikin di pemukiman padat muslim lagi. Agak bisa di tempat mereka sendiri. Nih Al-Fat 29. Tuh. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah sekarang di mana Bapak? Allah Bapak bilang Yesus setara sama dia, di mana dia? Hah? Di mana Allah Bapak ngomong Yesus setara sama dia? Device-nya blur mulu. Ya iyalah Ikhwan, makanya kalian cepetan support pergerakan gitu loh. Macet dia. Onani otak. Iya, onani otak lo. Melayang-layang di permukaan. Melayang-layang di permukaan air ya. Kayak roh Allah lo. Tunjukin, ada tunjukin. Tadi udah ditunjukin anjir. Mata lu kayak roh ya? Mata lu kayak roh. Baca dulu. Buta. Tadi Al-Fat ayat 29 udah gua tunjukin. Baca ulang. Nah, ini lu baca dulu lah. Ini lu baca ya. Sini. Roh Allah lu. Buka matanya ya. Mana? Nah, nih. Al-Fat ayat 29. Nah, ini nih. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wah, Al-Fat ayat 29. Utusan Allah. Di mana perkataan? Dar. Ini di Al-Fat ayat 29. Dar. Malu Roh Kudusnya malu.
malu dibikin. Ayo onani otak Tuhan lu. Al-Fat 29. Ini dia. Ayo lo. Onani otak dibikin Roh Kudus lu. Nggak bisa jawab. Gimana lu? Ayo, coli dulu otaknya, dicoliin dulu. Ayo, dicoliin dulu. Bisa jawab. Ini jawabannya nih Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Fat ayat 29. Ayo, mana lagi? Malu Tuhan lu gua bikin. Malu Tuhan lu. Makanya jangan takia Korintus bre depan gua. Lu nanya-nanya kayak gini sama saja mempermalukan Tuhan lu. Sekarang kalau gua balikin, di mana Allah Bapa ngomong Yesus setara sama dirinya? Di mana? Di mana? Di mana Allah Bapa ngomong Yesus setara sama dirinya? Di mana? Di mana? Nggak ada. Gue bikin onani otak lo. Makanya daripada lu nanya-nanya kayak gini, mending lu nabung gitu kan, kumpulin duit lu per bulan 6 juta, 9 juta, kirim ke Edis gitu loh, bre. Kabur. Nih pekerjaan rumah juga buat lu nih. Di mana pernyataan Yesus berkata bahwa Paulus adalah Yesus yang mengangkat Paulus menjadi rasul. Di mana pernyataan Yesus seperti itu? Kira-kira ada jawabannya nggak tuh pertanyaan, Re? Nggak akan ada anjir. Mereka kitab setebal-tebal, nggak ada semua jawabannya. Penyepong Edis sok-sokan mau ngehujat. Di sini ada garda-garda terdepan api. Ya mabok lah lu dibikin. Ayo naik lagi lah. Yang pintar bahasa Indonesia apa naik? Ayo sini, para penyepong Edis naik sini. Ini roomnya anti rungkat nggak? Kalau gitu juga kali live di YouTube Oh iya. Bang Kores. Oi. Nanti bisa nggak featuring Bang Blender, Bang Blender? Aman. Untuk penghujat Kristen aja mau dikasih kapok dulu deh semua berdua sama Bang Blender. Mantap, gas. Yuk, ya kan? Yuk Aki Blend, kita gas ya. Kapan ya? Minggu depan lah. Oh kelamaan. Berdua nih cocok kali. Bang Kores sama Bang Blender. Nggak pernah sama hotel itu. Gini loh hotel-hotel ini. Mereka buka komal ya kan. Nggak berani bertanggung jawab, pengecut. Buat tema tentang Islam. Ketika kita naik, aduh nggak ada lah. Nggak seperti Islam lah. Pernah sekali buka tema Al-Quran buatan Umar. Naik aku. Host, izin host temanya nih host. Setahu aku Umar itu ngaji pun nggak bisa host bilang. Kenapa dia buat Quran? Kau Islam? Islam aku. Nah ini dengar ya, menghujat Qurannya sendiri, menghujat Quran katanya diturunkan. Masih gitu aja coba lah. Kan aneh hotel-hotel ini kan. Kalau berani buka tema, beranilah bertanggung jawab bos. Jangan niatnya mengolok-olok komunitas Kristen itu. Jangan, itu niatnya kok mengolok-olok namanya. Naikkan. Jangan tahu yang lemah, ditengok bahasa Indonesia jadi kampungan gayanya. Kalau kalian mau yang penghujat pun kami naikkan. Selama nggak menghujat tetap di atas. Jangan kayak gitu. Masih gitu saja udah panik. Kampungan kali komunitas Kristen nih. Kalau kami kebenaran bos. Selama kami bisa menghafal kebenaran nggak pernah takut. Makanya tetap kesalahan itu datang dari hotel lah semuanya udah. Nggak berani, cemen kali hotel-hotel ini. Berani di kandang, cari yang lemah. Sama kayak Edis model semua. Orang menjawab kalian pun dari akal-akalan, ketakutan lah semua, panik lah. Nggak pakai data, akal-akalan. Karena diskusi sama kalian itu mencari menang kalah, bukan kebenaran. Itu pengecut semuanya. Ayo keroyok yo, penghujat yo, main. Gue senang kali aku. Siapkan host, siapkan. Gue lawan semua penghujat, tapi nggak berani. Kemarin suruh keroyok pun nggak berani, gue bilang 1 lawan 8 hotel semua. Aku jadikan moderator. Aku marah kalau nggak dikeroyok, gue bilang. Marah aku kalau dikeroyok lah gue bilang. Ini berani.
Karena berani suruh keroyok. Cut. Ngeroyok aja pun takut. Kasih lagi satu pertanyaan, 5 pertanyaan, satu orang 5 pertanyaan keliling bilang. Aku terakhir bertanya. Jadi moderator lagi, nggak ada yang berani naik. Songor aja tendennya, cakep aja. Suruh bertanya saja pun takut, suruh ngeroyok aja pun takut. Kalau kita di sini tiolah, kami naik selama dia nggak mau hujat, kami layani dengan baik. Kristen, 5 menit aja udah paten kali gitu, 5 menit nggak menghujat itu, ngomong santuy aja, cepat kan? Ini agak nge-lag ini TikTok kita ini. Ustadz Alif monitor, masih monitor Ustadz Alif. 86 dan. Jangan kayak gitulah guru. Bang Kores monitor, Bang Handi, Bang Blender. Kalau Bang 69 dan. Bang Zuma sudah rehat nih. Biar Bang Zuma istirahat, kita lanjut kita. Tapi saya mau refresh dulu TikTok Ustadz. Kalau terpental naik kembali ya. Kalau terpental naik kembali. Gitu, karena berat handphone. Harus keluar dulu terus masuk lagi dia. Kalau misalkan terpental nanti naik lagi. Bisa kan biar kita lanjut diskusi. Iya, itu lihat si Dedi emosi di bawah gitu kan. Dikasih data dia bilang nggak bisa jawab. Itu Roh Kudusnya itu yang nuntun itu. Itu orang kali Kristen ini ya Bang Kures. Emosi dia. Aduh. Inilah kenapa jangan menuhankan roh gitu loh. Lu dibikin buta matanya, dibikin buta. Ayo, udah belum di restart? Oke, aman ya. Bang Kores aman. Oh, udah. Oh, mantap. Ya terpental, mantap. Ini kita mulai lagi dialog ini. Udah di refresh. Katanya jawab apa coba? Coba dia lihat, dikasih data tadi kan, dikasih nama suratnya. Dia bilang belum jawab. Anjir bener ya memang ini udah cocok dia jadi Kristen. Layang-layang di permukaan air, bre. Bentar. Aku carikan yang Kristen, kalau ada teman-teman tekan 3 aja di bawah ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Oh siap Ustaz Alif, siap. Umar dan jadi puan. Oke. Emosi dia, si Dedi emosi dia. Aku naik. Minta digebugin lebih jauh. Naikin lagi sini. Biar gue siksa. Gas. Gimana Dedi? Surah Al-Fat ayat 29-nya Dedi. Abang baca, dengar baik-baik pertanyaan gue ya. Dengan baik-baik. Di mana di Al-Quran perkataan Allah mengangkat Muhammad menjadi nabi? Jawab. Itu di Al-Fat ayat 29. Coba jawab. Abang baca dulu, abang pelajari dulu itu. Seperti Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah. Kan di Al-Quran katanya. Lah, gimana? Lah, kok kaget katanya minta di Al-Quran? Adalah utusan. Itu perkataan siapa? Coba. Perkataan Allah. Harusnya gimana? Jadinya maunya gimana? Baca dari awal. Silakan baca dari awal. Coba. Itu baca dari awalnya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus lanjut dari pertama. Itu pertamanya udah itu. Nabi Muhammad. Pertamanya itu. Aku tanya permana perkataan Allah gitu loh. Iya di Al-Quran itu perkataan siapa? Lu kira Paulus di sana isinya? Itu Allah semua dalam Al-Quran. Kamu kan bilang. Ya harus dibawa lah karena kitab lu isinya perkataan manusia semua. Allah Bapaknya nggak pernah ngomong. Aku mantan bendara itu Paulus lu bre. Dia bisa menjawab. Itu kan di Al-Quran, Al-Quran perkataan Allah semua. Lu kira Bible isinya perkataan manusia? Kamu belajar Al-Quran perkataan Allah. Lu tadi minta di Al-Quran, tunjukkan di Al-Quran di mana Muhammad disebut Nabi. Gua kasih surah Al-Fat ayat 29. Kok emosi? Aku bertanya di mana di Quran? Sini aku jawab, sini. Perkataan Allah itu aku mengangkat nabimu menjadi Muhammad menjadi nabi. Gini, Ded, kau ada 2 handphone. Ada 2 handphone. Iya, enggak, kau ada 2 handphone, Ded. Ada.
Enggak, gini loh, karena kalau kami tunjukkan kau nggak percaya, kau buka sendiri akan kusebutkan sesuai keinginan kau. Baca dulu. Enggak, ya iya dibaca, tapi kau buka dari handphone kau satu lagi. Lu perkataan penulis gini, bentar. Kalau perkataan penulis kayak gini, bre, demikianlah Allah berfirman. Nah, Matius yang ngomong. Atau enggak, maka Yesus berkata. Nah, itu baru penulis yang ngomong. Kalau misalnya Tuhan lu pas ngomong di papa orang, itu baru perkataan penulis, macam kitab lu. Jadi jangan disamain sama kitab kami lah, ya, Ge. gas, Ini mau cari masalah ini. Kau kasih masalah. Minta dalil, kau harus siapkan handphone kau satu lagi. Kutunjukkan langsung kau buka. Mau nggak oh? Mau nggak? Hah? Jangan kau minta dalil, kau suruh orang on cam kepala otak kau itu. Enak kali kau. Kau buka sendiri dari handphone kau. Kusebutkan dalilnya. Kubacakan lagi dalilnya. Kau bacakan langsung itu sesuai dengan keinginan kau. Bisa? Bisa nggak? Kalau kau nggak mau buka dari handphone kau, itu namanya nyetel kau. Siapa kali kau nyetel kami? Silakan kau baca, silakan kau baca. Ya udah, aku bacakan, tapi kau buka dari handphone kau ya. Kau buka dari handphone kau ya. Kamu jangan gas. Iya, dulu. Kau buka dari handphone kau ya. Aku bacakan ya. Sabar. Kamu sabar ya. Ya. Aku nanya ulang nih supaya kamu jelas. Kamu ya paham. Oke. Di mana di dalam Quranmu Allah itu mengangkat Muhammad menjadi nabi? Oke. Buka di surah Abata ayat 25. Buka di handphone kau. Baca. Ya buka di handphone kau, buka. Lah, kamu baca. Dan nanti kalau aku bacakan kau nggak percaya Longor, siapa kau? Aku nanya di mana perkataan ya, makanya kau buka dari handphone kau, jangan kau nyuruh orang aja. Ku bacakan dalilnya, kau buka ya, terjemahannya ya. Kau buka ya. Mau nggak? Jangan aku tadi dibuka, kau nyuruh buka lagi kepala otak kau, siapa kau rupanya? Nyuruh kau buka lah. Nanti kau nggak percaya, kau pikir kami PDF kayak kalian. Kau buka dari handphone kau buka dari Google, kau ketik surah Abata ayat 25, buka. Mau kau buka? Hah? Udah cukup kau tipu major. Udah 3 kali. Udah, biar makan plastik nih gue nih, makan plastik kau, woi. Kau buka, Longor. Parah nih. Buka lah, nggak berani kau. Umat ini emosi nih. Kau buka dari handphone kau, bujas. Bukan plastik kau buat. Enggak aja kalau kayak gitu sosok cari masalah. Makan plastik. Bang Kores, temanya onani otak ya? Onani otak temanya, dikocok otaknya. Kita bikin ngocok otaknya sampai pecah anjir. Onani otak oten malam ini. Ah, ini temanya berdua nih. Bang Kores featuring. Nah, ini seru nih. Aduh. Siap-siap teman-teman dibawa ketawa sampai sampai mules ya. Lo tahu nggak dari mana asal usul kata onani itu? Dari waduh, mana? ini Bang Andi nih, ininya pakarnya. Dari mana, Bang? Kejadian 38. Dari Bible lah. Kejadian 38. Tahu waktu itu. Jadi namanya Onan. Onan ini menikahi istri peninggalan kakaknya. Tapi karena dia malu, si Onan nih malu mempunyai anak daripada keturunan atau bekas istri kakaknya. Setiap dia berhubungan, si Onan ini susunya tuh apa sih bahasa halusnya? Maninya mani situ. Ya, mani. Ya, dibuang di luar. Itulah. Bang, itu yang salah, Bang. Itu bukan bersetubuh, Bang. Ketika ia menghampiri istri kakaknya itu dia ada ayatnya. Ketika ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Nah, ini pertanyaan. Apakah menghampiri sudah pasti menyetubuhi? Kan tidak. Ayo, perhatikan ayat itu. Ketika ia menghampiri istri kakaknya, udah langsung metik itu. Gimana caranya itu? Aku nggak ngerti. Metik. Ya kan? Benar kan? Kita buka lah. Kejadian 38 nomor 9. Nah, ini sekarang menjadi pertanyaan sama Oten ini. Menghampiri dan mendekatin. Nah, menghampiri dengan mendekati kan sama. Berarti belum menyetubuhi atau meniduri. Kecuali ketika ia meniduri istri kakaknya itu, ia membiar boleh. Ini masih menghampiri. Coba, ya kan? Ayatnya itu. Tapi kalau itu dimaklumi lah, bahasa halus lah menghampiri. Seperti bahasa Al-Quran gitu lah, bahasa halus. Tapi ini loh yang vulgar itu kok ada apa namanya aku nggak mau nyebut deh. Itu dikeluarin di luar, ini terlalu jauh.
terlalu jauh menjelaskannya gitu loh. Itu namanya KB terputus toh, dibuang di luar. Nah gitu. Anjret. Onani otak betul kita malam ini nih. Oke, Bang 5K, Kristen atau Muslim, Bang? Waduh, ngorok dia. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Coba. Seru nih. Mulai ketawa semua teman-teman. Tadi nggak ada yang typing, sekarang ketawa semua. Oke, Bang Emenius. Iya. Kristen, Bang? Kristen. Silakan, Bang. Mau onani otak atau maksud gua? Casnya dicabut dulu, Bang. Casnya dicabut. Oh iya, sorry. Bising soalnya. Silakan saudara. Apa yang mau apa unek-uneknya? Ada unek-uneknya nggak? Ini orang Kores ini, nemu dia nih. Nyambung dia sama Kores nih. Silakan Bang Emenius sama Bang Kores. Bang Blender standby kalau aneh-aneh gas, jangan simpan. Emenius. Lagi bahas apa? Mana? Lagi bahas apa? Ini apa namanya? Nanya ini deh. Yesus itu disalib penebusan dosa ya? Bukan. Bukan. Ngapain dia disalib kalau gitu? Kalau dikatakan di dalam kekristenan, ya itu sebuah apa namanya ya? Pengorbanan. Oke, pengorbanan. Buat apa pengorbanan? Buat apa pengorbanannya? Pengorbanan dalam arti bentuk apa, gimana ilustrasikannya? Sebagai bentuk sebuah gimana ya, Udah nangis duluan dia udah. Apanya kau cakap? Aduh, ya pasti lah kau cakap, Bos. Dia salah di awal dia. Penebusan bukan apa? Penyaliban bukan penebusan. Jadi bingung dia nyari kata-kata lain. Belum aktif. Aduh. Kirain nyimak doang. Oke lah. Itu kan udah mau turun? Oh enggak. Belum lah. Belum kita jelasin. Jangan diturun, ini butuh durasi, orangnya baik ini. Oh iya. Iya, makasih ya. Tunggu Bang. Aku naikkan anak didiknya Bang Handi nih. Ada nih anak didiknya Bang Handi. Nih. Nah, Bang Handi. Sekelarin dulu. Garis sama ini, Manyus ini. Yang ini save dulu, taruh di pedok. Ayo Res. Iya itu apa dijawab dong Emenius. Jadi kalau bukan buat penebusan, penyaliban ini buat apa? Ya sebagai bentuk pengorbanan diri aja. Pengorbanan aja gitu kan? Emang siapa yang harusnya disalib di kayu salib? Ya nggak ada. Terus ngapain dikorbanin ini Yesus kalau nggak ada yang harusnya disalib? Ya namanya kita mau menyelamatkan seseorang. Nah siapa yang harusnya disalib di situ kalau gitu? Ya nggak ada. Itu nyelamatin siapa ya? Masa pengorbanan kayak orang bingung? Loh, apa ngertiannya gini nah? Di sini kan Yesus kan mengorbankan dirinya, menyerahkan waktu segala apa. Dia menyerahkan dirinya, dia berkorban kan, menggantikan posisi orang lain kan gitu. Bukan menggantikan posisi orang lain pengertiannya. Oh jadi? Tetapi jadi apa? Jadi buat apa ngorbanin kalau nggak ada yang digantiin? Bukan seperti di dalam konsep kalian di situ. Kalau konsep terus kayak gimana konsepnya? Di dalam konsep Kristen Protestan maupun Katolik kan nggak ada konsep seperti kalian itu. Kok kalian? Ya ini pengorbanan nih. Oh, Yesus saya mengorbankan diri saya untuk disalib gitu. Nah ini mengorbankan diri saya. Memang siapa yang harusnya disalib kalau bukan Yesus? Loh, saya mau menjelaskan dulu kan. Iya. Kasih waktu lah dulu kan. Oke, gue tolongin. Mau minta waktu ada gue banyak. Nih, gue kasih 2 menit. Dikit amat tuh.
Oh ya udah 3 hari. 3 hari, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya udah lu email aja nanti kok jawabannya kalau gitu, Bre, nggak usah naik. Aduh. Anda memahami arti ya sebuah pengorbanan lah. Ngerti? Jadi dia berkorban dirinya untuk orang lain. Iya. Dia menyerahkan segala waktunya, apanya di situ. Untuk menyampaikan firman itu. Yang dikatakan penyelamatan di dalam kekristenan sebenarnya adalah penyampaian di dalam Yesus itu. Oh, penyampaiannya. Firmannya. Ya. Oh, jadi kalau penyaliban itu nggak ada fungsi apa-apa ya? Kalau di dalam kekristenan baik di dalam Protestan maupun Katolik itu di dalam arti sebuah pengorbanan diri aja. Iya, dia ngorbanin buat siapa? Siapa yang minta? Hah? Siapa yang minta? Siapa yang suruh? Loh, kalau kita mau menyelamatkan seseorang, saudara sesama kita, tentu kita harus mengadakan pengorbanan dari diri kita sendiri. Ah, kan berarti kan dia mau menyelamatkan seseorang nih. Siapa seseorang yang harus disalib sampai Yesus gantiin dia? Manusia ini doang yang ada di muka bumi ini. Oh, jadi manusia yang di muka bumi ini mau disalib Roma. Terus Yesus menyerahkan diri supaya nggak disalib sama Roma gitu. Ya nggak begitu juga lah, jangan. Nggak begitu juga. Terus Yesus ini maunya apa? Lo antar ya. Baru tahu juga gua Roma mau nyalibin semua manusia di bumi ya. Berapa banyak itu kayunya? Ilustrasinya di sini di dalam kemerdekaan Indonesia di sini. Apa? Lo di dalam kemerdekaannya Indonesia, kebebasan Indonesia di sini. Kebebasan Indonesia. Indonesia dijajah Roma. Lo kok dari mana Indonesia dijajah Roma? Terus kenapa jadi kebebasan Indonesia? Indonesia kan dikekang selama penjajahan. Terus yang membebaskan untuk kita sekarang. Emenius dari kapan sakit ini? Udah berapa lama? Lo kok sakit itu lo? Nggak nyambung soalnya kok. Lu ditanya penyaliban jadi penjajahan di Indonesia. Anda yang nggak nyambung. Coba gimana jadi? Maunya apa? Kita mulai dari konteks yang dari awal ya. Oh iya. Di sini kan kehadiran Yesus untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Membebaskan. Membebaskan siapa? Awalnya bangsa Israel. Awalnya bangsa Israel. Terus jadi dia berubah pikiran. Loh, jangan dulu dipotong dong. Oh ya, terus apa dong? Karena mereka ini kan awalnya ya bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Oke. Tuhan berkehendak kepada mereka. Jadinya ya hitungannya ya gimana lah. Oke, jadi Yesus ini berkorban untuk bangsa Israel karena bangsa Israel mau disalibin semuanya sama Roma. Lo bang apa ini namanya ini? Lobang. Bang Pera. Iya. Gak gitu jadi konsepnya. Baru tahu gua Roma mau nyalibin Yahudi. Berapa banyak itu kayunya? Loh, kok gitu bang? Tadi katanya berkorban untuk bangsa Yahudi. Iya emang. Karena bangsa Yahudi ini umatnya Allah. Umatnya Allah mau disalib sama Roma. Jadi Yesus berkorban gitu. Potongnya kok gitu? Lo katanya berkorban buat Yahudi. Pengorbanan Yesus apa sih? Disalib kan? Enggak. Siapa yang mengatakan pengorbanan Yesus disalib? Bukan disalib Yesus. Itu bentuk pengorbanan. Lah itu dia maksud gua. Paham arti pengorbanan? Ngerti, dia menggantikan orang lain yang harusnya disalib. Anda paham bahasa Indonesia enggak? Paham. Pengorbanan itu adalah bentuk menggantikan posisi kita daripada orang lain, kan gitu. Loh. Pengertian dari mana? Jadi pengorbanan dalam Kristen itu apa? Makan bareng.
Hai, gimana menjelaskan kepada Bung Pera ini? Lu yang gimana ya, Ge? Lu yang gimana? Lu bilang Yesus melakukan penebusan dengan penyaliban, bukan. Penyaliban itu pengorbanan. Oke, pengorbanan untuk apa? Untuk bangsa Israel. Oke. Jadi bangsa Israel mau disalib sama orang Roma. Enggak gitu. Lah terus ngorbanin dirinya buat apa ini Yesus? Gitu. Emang ini orang-orang Yahudi mau diapain sama Roma sampai Yesus nyerahin diri ke Roma? Iya, ntar dulu dong. Kita kembali ke kontekstualnya ya. Kembali ke kontekstual sekarang. Di sini Yesus di dalam sebuah penyerahan diri. Apa ya? Ya apa dong? Kalau di dalam kekristenan penyaliban itu hanya sebagai bentuk pengorbanan diri. Tetapi sebagai penebusannya di dalam artinya, penebusan itu bentuknya penyampaian firman di situ, pengajaran di situ. Dia nebus apa ke orang Roma sampai disalib? Nebus apa dia? Lo pahami dulu arti kata penebusan itu di situ. Ya menebus itu kan kita kita membayarkan utangnya orang lain kan gitu. Mau bayarkan utangnya orang lain. Nah ini orang-orang Yahudi utang apa ke Roma sampai Yesus nebus pakai disalib? Oke, Bang Pera. Kalau Bang Pera punya pemikiran seperti itu, gimana? Waduh. Ini kan nebus, Yesus ini nebus pakai disalib gitu. Anda maksud saya konteks pemikiran Bang Pera ini. Nah, kan penebusan Yesus ini kan melakukan penebusan gitu. Nebusnya gimana caranya? Kan disalib. Oke, disalib. Nah, salib ini punya siapa? Punya Roma. Nah, Yesus ini nebus siapa kepada orang Roma ini? Bangsa Yahudi. Nah, sekarang pertanyaan gue, emang bangsa Yahudi utang apa ke Roma sampai Yesus nebus? Loh, adakah saya mengatakan seperti itu? Ya saya. Tadi katanya penebusan. Masa Yesus nebus disalib ke orang India, orang yang nyalib orang Roma? Gini, ya saya artikan penebusan itu di dalam firman-firman, pengajaran-pengajaran tentang semua jalan kebenaran di situ. Itu yang artinya penebusan. Penebusan. Kalau di dalam bentuk penyaliban itu sebuah pengorbanan. Pengorbanan. Nah, Yesus ini berkorban untuk siapa? Bangsa Yahudi. Memang bangsa Yahudi punya masalah apa sama Roma? Apa hubungannya di dalam seperti pertanyaan seperti Yesus ini disalib sama siapa disalibnya ini? Emangnya penebusan ini kepada bangsa Roma? Yang nyalib siapa yang nyalib? Bangsa Roma. Ya udah, masa yang nyalib bangsa Roma bayar utangnya ke bangsa India? Kan nggak gitu. Bukan hanya bangsa Roma, itu permintaan mereka Yahudi juga. Oke, berarti Yesus ini nebus untuk orang Yahudi sama Roma. Siapa yang punya utang ke orang Yahudi sama Roma? Anda, Bang. Gua punya utang ke Yahudi sama Roma. Beli apa gua ke mereka? Bang Pera. Apa? Di sini kita selesaikan tentang pengertian penebusan. Oke, boleh. Arti penebusan itu seperti apa? Seperti kita membayarkan utang kita kepada orang lain. Itu beda pemahaman gitu. Ya udah, Kristen itu penebusan itu apa? Entar dulu. Kalau Anda mengatakan seperti itu, apa yang dimaksudkan di dalam itu? Ya artinya misalnya ada orang lain ngutang. Nah, sini gua tebus utangnya gitu. Jadi seorang ini nggak punya utang lagi kan gitu. Iya, terus? Ya udah lunas. Iya, oke. Saya ambil kemiripan di sini ya, kesamaannya. Ambil kemiripan. Oke. Kesamaannya, siap. Di sini orang berdosa di sini. Orang yang nggak tahu orang yang nggak memahami, tidak mengerti apa-apa. Jadi di sini Yesus datang hadir untuk memberikan pengertian, penjelasan tentang pengertian apa namanya nih? Apa namanya? Toples, Tupperware. Apa?
untuk sebuah kebebasan, seperti orang yang Nggak ketelan-telan nasiku dengar cakap kau tadi ya. Mau ketelan keluar lagi, mau ketelan cemana kau cakap. Aku lagi makan ini nggak ketelan. Dengar kau cakap naik turun. Kau kan laki-laki, tegas sedikit bicara bos, tegas sedikit. Gitu ini kok. Tegas sedikit bicara. akhirnya bicara juga kau. Oke lah. Kamu aku bicara sama kau, berserak kau nanti buat. Oke, ayolah. Bicaralah. Lagi makan itu Aki Blender. Bohong lah itu. Mau ditebus. Lu makanya Aki Blender mau lu tebus. Hah? Mau lu tebus itu makanya Aki Blender. Oh, kau mau sama aku ya? Kau dengar nih ya. Kita sama-sama nggak punya Tuhan. Udah. Sekarang gini, kita secara umum. Yang namanya Tuhan itu dia maha kuasa. Kalau tidak kuasa berarti bukan Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat? Itu dulu. Aku nggak bicara Tuhanmu, aku nggak bicara Tuhanku. Aku nggak bicara Tuhanmu, aku nggak bicara Tuhanku. Sepakat? Secara umum aja. Oke. Oke? Kalau dia tidak tahu berarti bukan Tuhan tuh namanya ya. Oke? Maha. Berani? Iya, aku nggak bicara Tuhanmu, aku nggak bicara Tuhanku. Yang kita bahas ini secara umum, sama-sama mencari Tuhan. Yang kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Oke, baik. Ketika Yesus ditanya orang-orang Yahudi, "Hei Yesus, kalau kau memang pendatang dari Tuhan, kau jelaskan kapan kiamat itu akan terjadi." Apa kata Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Serak kau, berarti Yesus bukan Tuhan. Mati kau. Kena kau, mati kau. Yesus bukan Tuhan. Tadi lu sepakat kau. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Mencret kau. Yesus bukan Tuhan. Kena kau. Lanjut, mati kau. Mau kemana lagi kau? Mau kemana kau lagi? Mau kemana kau lari? Udah deal kita, udah sepakat kita. Udah sepakat. Mati kau. Ya kan? Apa? Ya udah. Anda berak dulu. Apa lagi? Apa? Yesus kan mengatakan hanya Bapa yang tahu di situ. Ya udah, kenapa dia nggak tahu? Tapi kau bilang dia Tuhan. Loh. Ntar dulu. Tuhan kau Yesus nggak? Hah? Tuhan kau Yesus nggak? Iya Tuhan. Bukan Tuhan dia, orang dia nggak tahu. Lucu kau nih, nggak aja. Tadi kan nggak tahu kan deal kita kan? Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu. Kita tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat dari surga pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Emang Bapa sama Yesus ini sama? Kan Yesus mengatakan dia anak Allah di situ. Beranak Tuhanmu. Siapa mamanya? Nah di sini bukan konteksnya tentang. Macet kau udah deal kita. Berarti Yesus bukan Tuhan. Udah kapok kau, berserak kau udah. Gak usah kau bahas lagi udah. Gak usah kau Tuhan dari itu bukan Tuhan dia, nggak tahu dia. Macet dari mana? Loh, tadi kau udah kita udah sepakat. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Kau udah sepakat. Oke, kau bilang. Belum selesai bicara dong, Blender. Apa lagi mau bilang? Mau kemana kau lagi? Ayo lanjut lagi. Makan aku lagi. Bilang selera aku makan gara-gara selongur nih. Bohong kau toh. Di sini kan Yesus mengatakan anak Allah, hanya Bapa yang tahu. Jadi kontekstualnya seperti apa? Seperti di situ. Lu malah nanya, lu yang Kristen lu malah nanya. Nanti dijawab lu nggak terima. Di situ kontekstualnya Yesus memberitahukan posisi dirinya yang sama seperti manusia biasa gitu kan. Tidak mengetahui apa yang Tuhan ketahui gitu loh. Malaikat pun nggak tahu. Apalagi Yesus juga nggak tahu. Apalagi Yesus. Anak dan malaikat nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu di situ. Artinya malaikat dan Yesus ini menyembah sosok yang disebut Bapa di zaman itu. Menyembah dalam arti apa kalian di situ? Menyembah dalam arti apa? Dalam arti berenang. Menyembah ya menyembah lah. Menganggap bahwa satu-satunya Tuhan itu yang disebut Bapa itu. Enggak, jalan pemikirannya seperti apa yang dimaksudkan? Jalan seperti apa? Apakah jalan kita yang baru di dalam jalan Allah, atau seperti jalan pemikiran pagan, penyembah patung itu? Bukan, seperti orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang satu, tidak menggunakan perantaraan patung atau apapun itu gitu, menyembah hanya Tuhan yang satu gitu.
penyembah pagan juga seperti itu juga hitungan pemikirannya. Kalau udah dibilang pagan, artinya Tuhannya banyak. Itulah kenapa dibilang Enggak pagan. seperti itu. Tergantung dari masing-masingnya penyembah pagannya. Nggak ada. Itulah kenapa Yahudi, Islam itu nggak dibilang pagan gitu. Kenapa? Karena Tuhannya satu. Kalau pagan ya Yunani ya pagan, Roma pagan tuh, Mesir purba pagan gitu kan. Oke. Kristen kalau gitu, juga itu jerepet-jerepet pagan gitu karena Tuhannya 3. daripada itu bikin pusing. Nggak pusing, lu yang nggak nerima. Oh ini bisa nih gua ini nih apa namanya gua dakwahi bisa lu nih. Oke deh. Lanjut. Kalau gitu kita pemikiran itu pengenalan Allah lah. Boleh, mantap gitu. Jadi untuk Emenius, Yesus ini siapa? Sebelum gua kenalkan Tuhan yang benar sesuai dengan firman-firman yang ada, menurut Emenius, Yesus ini siapa? Yesus ini anak Allah. Anak Allah, disembah nggak? Kalau di dalam kekristenan arti penyembahan di situ ketaatan. Disembah nggak? Di dalam Kristen nggak menyembah fisik. Yesus ini disembah nggak? Kalau soal penyembahan di dalam artinya menghormati. Menghormati saja, nggak disembah. Nggak disembah seperti pagan menyembah. Oke. Berarti Yesus ini bukan Allah. Kalau dikatakan Yesus ini bukan Allah, iya, tentu. Ya, mantap. Yesus bukan Tuhan? Kalau Yesus dikatakan Tuhan, kalau di dalam pengertian Kristen lah ya. Kalau kita mengambil tentang arti Tuannya, karena Yesus ini pemilik surgawi juga dikatakan. Karena kita yang merasa dari duniawi menginginkan surgawi, tentu kita menganggap Yesus ini Tuhan, sebagai Tuhan. Tuhan yang sebagai Tuhan. Mantap, pinter. Nah ini lu udah pinter bro ya. Walaupun lu terbata-bata ngomongnya, tapi lu udah pinter, udah ngerti gitu. Nah sekarang ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir yang menentukan lu bisa diselamatkan atau enggak untuk sekarang gitu. Apakah Yesus ciptaan atau pencipta? Tentu ciptaan. Alhamdulillah. Emenius tuh walaupun dia kayak orang bingung Ikhwan, dia sudah mengerti hakikat Yesus yang sebenarnya gitu. Mantap. Lu tinggal sekarang mempelajari gitu loh. Yesus ini membawakan pesan apa sehingga dia berkata-kata, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu tapi saat ini kamu belum siap gitu. Nah ini menandakan apa? Ini menandakan akan ada agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelum-sebelumnya. Termasuk ajaran Yesus yang dianggap Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ini di dalamnya. Gitu Emenius. Sampai sini nangkep? Oke, saya mantap. Nah, sekarang apa yang membuat lu masih belum bisa menerima Islam? Loh, saya nggak bisa menerima Islam di sini dalam konteksnya. Ajaran kontekstual di dalam Islam ini kan berbeda. Seharusnya dia menyangkut tentang keisraelan. Keisraelan. Iya. Karena Allah satu-satunya di situ yang berada di dalam pengajaran Israel. Yang mendidik Israel. Membangun Israel. Ya kalau misalnya fokusnya Israel, ya ngapain di Indonesia ini ada agama? Nah di sini gitu. Konteksnya, nah dari sini, dari sini Yesus di sini memberikan didikan ajaran untuk yang keluarnya, ke bangsa-bangsanya. Jadi Allah itu bukan Allahnya Israel doang gitu maksudnya. Nah ini pinter gitu. Jadi Yesus adalah nabi terakhir untuk bangsa Israel. Dia menitipkan pesan akan ada nanti nabi di luar Israel yang bisa membuat agama ini bisa dianut oleh semua manusia gitu Emenius. Iya, di sini pengertian tentang pengajaran, didikan. Betul, Yesus itu memberikan pesan. Itulah kenapa nanti di Kisah Para Apostolos 3 nomor 22 sampai 24, di situ Petrus berkata apa? Dari hasil pengajaran yang dia dapat dari Yesus. Dia berkata begini, kelak akan ada seorang nabi dibangkitkan di mana umat kita dibasmi oleh dia yang tidak menuruti perkataan Tuhan. Gitu katanya.
Ya, menurut Anda itu nabi siapa yang dibangkitkan? Nabi Muhammad itu. Oh, begitu. Nabi Muhammad sekarang Betul sekali. Dibangkitkan. Sudah bangkit di abad ke-7. Sudah dibangkitkan. Di Arab. Apa? Kau jangan bicara sembarangan. Di Hakim 3:15 silakan dilihat di sini. Itu dibangkitkan itu sama seperti ini ya. Kita baca dulu di Hakim 3:15 ya. Kita luruskan dulu tentang Tunggu. Sabar. Sabar, jangan marah, jangan galau. Kita akan lihat di sini. Kita contoh ambil Hakim 3:15 ya. Kita baca di sini ya. Bukan. Di sini dikatakan begini. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gerat orang Benyamin. Kapan Ehud mati sampai dibangkitkan? Kan nggak ada, gitu kan? Nanti kita kalau lihat lagi di Hosea 3:9 dikatakan begini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Oniel. Apakah Oniel dan Ehud ini pernah mati lalu dibangkitkan? Bukan. Jadi dibangkitkan itu adalah dilahirkan ke dunia untuk menuntun manusia di zamannya gitu. Sabar, jangan tantrum, sabar. Oke, sabar. Ya, sabar gitu. Nah, jadi contoh dibangkitkan itu begitu, my bre. Contohnya siapa? Otniel di Hakim 3:9, Ehud di Hakim 3:15. Bangkit itu bukan perkara harus mati dulu. Bangkit itu perkara mengenai lu sudah dimandatkan Tuhan untuk bertugas di dunia. Itu dibangkitkan itu. Mari bicara hal yang real. Kata bangkit itu membangun. Tentang penggenapan itu Nabi Muhammad dibangkitkan. Iya. Terakhir. Ya, nah ini baru pertanyaannya pas gitu. Nabi mulai dibangkitkan kerasulannya itu ketika didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Itu sudah dimulai itu. Kerasulannya. Sudah dimulai itu. Misi dakwahnya selama 22 tahun sehingga Islam menjadi agama sempurna untuk seluruh manusia. Gitu. Kenabiannya itu tahun berapa? Nabi Muhammad itu umur berapa baru dinobatkan sebagai nabi? Kalau nabi dia sudah dari lahir, tapi kerasulannya kalau Nabi sudah dari lahir itu, iya. Apa yang menjadi identifikasi kalian sehingga mengatakan bahwa dari lahir dia sudah menjadi nabi? Oke, jadi begini. Ketika Nabi masa kecilnya sedang bermain-main. Ketika mengawini Aisyah dengan umur 6 tahun. Waduh, jangan ke situ. Nanti gue bahas lagi Tuhan lu. Ketika menggauli ibunya sendiri supaya turun ke dunia. Oh ya udah, boleh lah kalau kita mau main berdarah-darah, ayolah siap gitu. Kalau misalnya lu nggak terima Nabi kami menikahi anak kecil umur 6 tahun, menurut lu, kenapa lu menerima Tuhan turun ke bumi melalui vagina anak umur 12 tahun? Beda. Dengar sini, kau dengar. Gimana? Bedanya gimana? Yesus datang sebagai manusia dan tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah manusia yang sama seperti kau dengan saya. Bukan Allah dia. Dia bukan Allah. Alhamdulillah, mantap kalau begitu. Mantap. Nah, kalau gitu kita geser nih. Karena kalau manusia itu tidak bersalah, keluar dari anak umur 12 tahun tidak bersalah gitu. Bagus. Nah, sekarang bagaimana pendapat lu ketika Ishak 37 tahun menikahi Ribkah umur 3 tahun? Adalah perspektif manusia yang tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah manusia. Iya, berarti kalau gitu dia bukan Allah. Thank you. Ini udah bagus ini. Dia udah bagus ini. Dia bukan Allah. Dia Allah bukan? Dia punya kuasa. Ya kalau dia Allah, dia pelecehan seksual. Karena Allah tahu itu vagina. Kenapa dia keluar dari situ? Yang saya tanya, pelecehan seksual dari apa yang kau katakan dia pelecehan? Karena yang namanya Allah, dia tahu itu vagina, tapi dia tetap keluar dari situ. Dan dia secara fisik kemanusiaannya merasakan segala seluk-beluk vagina. Itu pelecehan seksual. Tahu. Yesus dilahirkan tanpa hubungan biologis seperti kita. Nah, harusnya jadi suami dia, bukan jadi anak. Oh tidak. Loh, karena dia Allah. Dia. Yesus dilahirkan tanpa bapak. Dia Allah bukan? Dia manusia. Allah bukan? Yang serupa dan segambar dengan punya kuasa seperti Allah. Nah, punya kuasa seperti Allah, pelecehan seksual. Dari mana Anda menuduh itu? Karena vagina yang keluar anak umur 12 tahun ini, dia dipakai bukan cara dengan dinikahi. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Apalagi Roh Kudus, pelecehan seksual. Udah tahu itu anak umur 12 tahun. Seperti kau dengan saya. Loh, kalau seperti kita bukan Allah, kita manusia.
Iya, memang kita manusia. Yesus dikandung bukan dari proses biologis antara laki-laki dan perempuan. Tapi Yesus ini Allah, kan gitu. Tapi Yesus ini Allah. Kenapa sosok Allah yang Maha Kudus melakukan hal yang tidak benar gitu loh, dengan keluar dari vagina anak umur 12 tahun? Hei, kau jangan mempelintir. Loh, bukan mempelintir, kenyataannya ini Allah keluar dari vagina. Siapa yang mengatakan Yesus itu Allah? Berarti Yesus bukan Allah ya? Allah yang berupa manusia. Dan dia anak manusia. Bukan Allah dia, Yesus ya? Dia bukan Allah. Dia Alhamdulillah, ya udah sip, deal. Yesus bukan Allah, bagus. Mantap, senang. Mantap segitu dong. Secara argumenku apa untuk membantah itu? Ya enggak, kalau misalnya Yesus bukan Allah, Yesus manusia biasa sama seperti kita. Nggak ada masalah udah. Kau bangun cuma gerundal atau sundal. Enggak, udah ngapain dibangunin? Lu udah setuju Yesus bukan Allah? Ya udah, artinya Yesus ciptaan gitu kan. Yesus ciptaan sama seperti kita. Mantap, mantap, tempat berserak. Keren, anjir. Bagus. Ciptaan Yesus itu. Ya, sip. Ya udah kalau gitu beres kita masalah. Berarti bukan Tuhan dia ya? Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Ciptaan loh. Betul. Aduh, bukan Tuhan berarti Yesus. Aduh. Blender setan. Kau Kalau setan secara biologis antara kau tadi mengatakan kalau Yesus bukan Tuhan. Iya emang. Ya udah emang katanya betul. Betul sepakat dadah. Bagaimana? Tinggal kau tempat berteduh. Secara kerohanian saja ya nih maksudnya. Kerohanian tidak ada urusan rohani. Ini bukan masalah senam. Nggak ada urusan senam jasmani rohani. Sekarang gue tanya Yesus itu Tuhan nggak? Blender. Yesus Tuhan. Jalan tadi kau bilang enggak. Apakah Yesus pencipta? Bilang enggak. Ke atas. Dia bertanya, Bengong, Blender, kau dengar dulu. Dia bertanya, Yesus itu Allah. Saya bilang Yesus bukan Allah. Yesus itu manusia. Oke, baik. Blender, sedangkan kau seperti blender. Jadi makanya dulu. Sedangkan, diam kau dulu. Sedangkan kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus. Yaudah, mana? Berarti bukan Yesus pencipta langit dan bumi. Macet kau, macet. Oke. Saya setuju. Ya udah, apa lagi? Blender, bangsat kau dengar. Kau lah bangsat, enak aja kau bangsat. Langit dan bumi. Blender. Mana bukti Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana? Kau harus balik lagi. Balik kemana aku balik? Ada historik. Aku di rumah kok balik pula. Aku nggak aja. Balik kemana aku? Dari karya penciptaan karya. Mabok ini ya. Apanya kau mana? Woi, harus belajar itu. Macet kau. Sekarang yang namanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi, benar kan? Hah? Yang namanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kau saja mengimani tiada Tuhan selain Allah. Apanya kau nih? Aku nanya, yang namanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi kan? Sekarang saya tanya, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana kau menjawab? Gak usah kau kesana dulu. Udah, berarti kau sudah menjawab tempat berteduh ini sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dah, mati kau. Yesus bukan Tuhan. Hajar ini Kristen. Ini dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mampus kau, dihajar kau nanti. Siapa yang mengatakan? Kau tadi mengatakan ini Kristen lain di bawah di tempat berteduh mengatakan bukan Tuhan Yesus. Mati kau, mampus kau. Oke, mati kau. Bagaimana kau mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Kau menjawab. Enggak ada. Tadi kita bicara Yesus. Mana bukti Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana datanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Kalau kau mengatakan kalau Yesus bukan Allah, sedangkan Allah menciptakan langit dan bumi. Kau mengimani Al-Quran atau kitab-kitab? Nanti dulu ini dulu selesaikan, nanti aku jawab itu. Saya tanya dulu, kau mengimani? Ngapain kau tanya lagi? Buktikan dulu ini, selesaikan dulu. Setelah Al-Quran. Selesaikan dulu. Bang Blender udah selesai makan. Tiada Tuhan selain Allah itu. Gak ada lagi tiada Tuhan, gak ada. Yesus bukan Tuhan. Sepakat, Yesus bukan Tuhan. Udah, hapus kau karena dia bukan pencipta. Saya tidak ada punya kesepakatan dengan kau. Loh, tadi kau bilang jelaskan dulu tiada Tuhan. Tempat berteduh sih ini di sini direkam di sini. Kau berkata begitu. Kau berkata Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Yesus juga menambahkan iya katanya. Saya tidak bilang tidak bisa ditarik itu. Yesus tidak bisa ditarik itu. Yesus itu manusia. Dia adalah serupa dan segambar dari zaman Allah yang dia datang untuk kita sebagai karya penebusan dan dia itu Tuhan. Rekam itu kau. Tadi kau bilang bukan Tuhan tadi. Bangsat kau. Jangan framing. Sudah terkena itu. Sudah terkena itu. Kau dengan blender, saya blender, kalian berdua sama-sama.
Jadi roh Allah dong saya. Betul kok. Kutanya kok ya. Berarti Yesus manusia ya, betul ya? Iya, sabar saya tanya Oke, dulu. baik. Kutanya. Sundala Kau itu jawab ini. mana? John 1 Itu kemarin sama nomor guru 14. Sebentar dulu. John 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia, benar ya? Kemarin sama guru saya. Gak usah kemana-mana. Kau jawab ini. Turunkan guru saya. Firman telah menjadi manusia. Bising kali kau. Kenapa dia guru? Bising kali kau. Dia turunkan guru saya. Udah sekarang baru tidur. Iya, bising kali kau. Mana? Sakit kau udah. Udah kapok kok. Itu hajar tuh tempat berteduh tuh. Ya minum obat, jangan sampai oper, cuci kaki, baru manjat pohon tidur. Tuh, kok diturunin? Aduh congor. Iya. Oke ya, ada congor kita doa yuk. Berarti Emenius, kau juga sepakat ya? Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Ya emang, karena dia anak. Ya emang. Berarti bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan tuh pencipta langit dan bumi nggak? Loh, artinya kata Tuhan itu kan Tuhan. Apakah Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Ntar dulu, perbedaan pemahaman di dalam konteks kita dua masing-masing kan beda. Aku bicara Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan ada hanya. Iya, pengertiannya Tuhan kan beda. Ya apa pengertian menurutmu Tuhan itu? Kami menganggap Tuhan kan Tuhan sebagai Tuhan, pengertiannya di sini. Apa ya Tuhan? Tuhan itu penguasa langit dan bumi nggak? Artinya Tuhan kami di sini pengertiannya sang pemimpin. Sang pemimpin apa? Bukan sang pencipta. Bukan. Tuhan bukan sang pencipta. Kalau di dalam arti Allah, nah, aku tanya Tuhan, 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 Tuhan. Iya, ini kan tentang kalimat doang aja masalahnya. Iya, Tuhan itu apa? Pemahamannya apa di sini? Definisinya apa? Apakah Tuhan itu disebut pencipta langit dan bumi? Kalau kita mengikuti pemikiran Anda, ya. Iya, menurutmu apa? Menurut kami sang pencipta itu Allah. Allah itu nama atau gelar? Allah itu terambil dari kata berhala. Kepala otak kau berhala. Kepala otak kau. Yang disembah. Nah, dari mana kau ngomong gitu, monyet? Loh, kok dari mana kau ambil tuh? Dari mana? Narasi mana kau ambil? Makanya pahami dulu. Enak aja kau ngomong Allah itu, aku nanya Allah itu gelar atau nama? Gelar lah. Gelar, oke. Kau tunjukkan datanya di mana gelar ya. KBBI mengatakan Allah itu adalah nama berasal dari bahasa Arab. Al-Quran mengatakan Allah itu adalah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Di Bible kau sendiri, Amos 4 nomor 13, Allah semesta alam itulah namanya. Sekarang ku minta data dari kau, di mana Allah itu dinyatakan gelar. Tunjukkan. Halo. Saya tunjukkan data kau, Bangki. Data. Kau usah congor kau sini, data. Yang menurut KBBI itu siapa? Data, aku udah rujukan 3, KBBI, Bibelmu sendiri, Al-Quran. Iya. Okay. Bibelmu juga di Amos 4 nomor 13. Allah itu dikatakan nama. Sekarang data kau di mana dinyatakan Allah itu gelar. Oke. Kita saling menyatakan di kepala kita ya masing-masing. Oh, kepala kau pikir ini orang kopi kepala, pakai data bos. Oh. Antara kita berdua ya nih. Nggak pakai data, kau bicara bukan congor. Oke. Anda mengatakan KBBI mengatakan apa tadi? KBBI, Al-Quran dan Bibelmu sendiri mengatakan Allah itu adalah nama. Sekarang aku minta di mana datanya Allah itu gelar. Yang menuliskan yang mengartikan KBBI itu siapa? Kau nih aku. Kalau bangsat. Apa kau lagi, Bangki? Bangsat kau. Kau lah bangsat. Kau jawab dulu, Emenius. Kau jawab dulu, gimana? Jangan suka-suka hati kau menggunakan alat itu, kau belum beralain aja. Kau di mana datanya gelar? Jawab. Boleh dong saya tanyakan dulu. Nggak perlu kau tanya, kau buktikan dulu. Dari mana kau mengatakan alat itu gelar? Ya emang gelar kan? Ya di mana datanya? Dari mana kau tahu kalau itu gelar? Dari mana? Ya, nggak perlu lagi saya menyatakan. Nggak perlu, berarti dari congor kau. Dari suka-suka hati kau aja ngomong gitu. Kalau aku bilang kau maling boleh, kalau aku bilang kau pencuri boleh. Iya. Apa buktinya kau mengatakan hal itu gelar? Apa buktinya? Blender,
saya kan mengakui Anda sebagai apalah kan, yang penuh. Ya sekarang apa dasar kau mengatakan Allah itu gelar? Apa dasar kau? Lah. Oke, kalau gitu. Macet kau suka-suka hati kau aja bilang. Hei, aku ditegur ini di rumah. Kenapa kau ketawa subuh-subuh? Enggak suka-suka hati ngomong berhala itu loh, ten-ten nggak pakai data ini congor aja kalian gini. Nggak boleh kayak gitu. Kristen itu kalau tidak paham literasi, kalian mengatakan Allah itu berhala. Nggak ada Allah itu berhala. Yang berhala itu Yesus. Tuh, paham kalian? Itu berhala tuh. Karena sesembahan Yesus itu Bapa yang nggak kelihatan. Kalian sembah berhalanya Bapa, yaitu Yesus. Jadi jangan ngomong sembarangan lah teman-teman Kristen ini. Aneh-aneh aja kalian. Silakan Bang Virgo, Kristen atau Muslim Bang? Saya Kristen Bang. Silakan. Ya. Ada yang mau disampaikan atau mau marahin Blender silakan. Ya, yang mau ditanya yang apa ya? Tuhan kau Allah itu siapa Allah? Allah itu sang pencipta, sang ilah. Berarti bukan Yesus. Iya, Yesus itu Tuhan, Tuhan Juru Selamat. Oke, kalau kau dikatakan pengikut Yesus, kau pengikut Yesus nih kan? Ya. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, mengesakan Tuhan satu-satunya tunggal. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Oke, Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Tuhan Allah. Ya. Ya udah bukan Yesus berarti kan? Iya. Udah selesai. Oke, Bukan Yesus kan? Oke, jadi mana lagi? Jadi Tuhanmu yang Apa lagi? Udah selesai. Jadi bukan Yesus kena kau dah. Oke, sekarang kita Tuhan yang sembah siapa? Tuhan yang kau sembah siapa? Allah. Allah. Kau sembah namanya berarti? Kau major. Suara kau biasa aja major. Suara kau biasa aja. Nggak usah macam-macam. Kecekek kau nanti. Biasanya suara kau major. Jadi yang kau sembah siapa? Nanti kau mati kecekek suara kau gitu. Biasa aja suara kau. Siapa? Oke, yang kau sembah Allah. Yang kau sembah siapa? Allah. Berarti menyembah nama? Oh tidak. Kalau kau major, ketika kau major, nama kau major yang makan tuh major itu kau. Kenapa? Apa? Kau menyembah lapas berarti? Lapas Allah? Lapas Allah? Di dalam yang namanya Allah itu ada terdapat hakikat dan namanya. Jadi yang kau sembah apanya? Apanya? Bukan namanya bos. Jadi hakikatnya dan firmannya itu nama Allah. Yang bernama Allah ini siapa? Ya Allah lah. Allah bernama Allah gitu. Allah. Ini major ini. Jadi iya major ini major. Tapi mati dia nih major ini. Kenapa suaranya cengkeh? Nah gitu menyamar nih Selongor nih menyamar. Biasanya suara kau major. Biasa suara kau. Mati kau nanti kecekek. Bang Eza ini Kristen atau Muslim ini agamanya Bang? Bang Eza. Bang Eza Kristen atau Muslim Bang? Bang Eza, woi. Halo Pak. Halo. Suara kau biasa aja major. Nanti mati kau pulang masuk rumah sakit dan sini kau. Agamanya apa Bang Eza? Oh, saya Kristen Bang. Yakin Kristen? Iya, cuman kemarin mualaf, makanya diganti namanya jadi Eza Ramadan. Cuman kau Kristen kemarin mualaf, anehnya kau di sekarang. Iya, jadi ini masih simpang siur agamanya nih Bang. Apanya kau yang menjalani hidup kok simpang siur? Cuman hidup kau ini? Nah ini masalahnya Bang. Kau yang bermasalah, bukan kami. Iya, ngarang aja kau. Saya bermasalah gara-gara agama yang nggak jelas gitu loh. Mana agama nggak jelas kau bilang? Jadi gini loh. Ini kejadian kita bahas tadi diam dulu Bang. Kita satu-satu ngomong Bang. Nanti nggak kedengeran ini. Dulu saya Kristen Bang. Jadi saya mualaf gitu kan. Saya pikir Muslim ini agama Islam ini benar. Rupanya semakin di dalam. Kristen lah nggak benar bodoh. Sekarang aku tanya sama kau, yang menyembah manusia siapa? Di mana? Di mana nggak benar Islam itu? Ini Bang. Sekarang aku tanya sama kau, Tuhan kau Yesus. Yesus punya nonot kan? Itu di mana nggak jelasnya? Itu Bang Tuhan. Pergi aja kau ke sana, kau Kristen aja kau. Masa kau susah agama Islam? Bangke kau. Tuhan itu Bang, Tuhan itu. Nggak ada sekarang agama kau apa sebentar? Agama kau apa? Tuhan itu merujuk ke agama kau apa dulu? Kalau diskusi biar mantap.
Bang Kores Kau nyamar-nyamar monitor. kau. Bang Kores masih monitor. Ya. Bang, silakan Bang Kores. Bang Blender, itu Tuhan itu merujuk kemana? Itu yang perlu kita pahami loh. Siapa nyari gue? Bang Blender, halo Bang Blender. Yang Tuhan yang Emosinya sama Blender ini. Yang Anda maksud Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tuhannya di bumi ataukah Tuhan di atas bumi gitu loh? Tuhan itu apa Tuhan? Definisi Tuhan itu apa? Loh, kalau dalam bahasa Arab Bang, definisi Tuhan itu dia kalau artinya ini kita pahami artinya dulu loh Bang. Gak usah ke bahasa Arab lu, Loh, makanya menurut pandangan kau, menurut pandangan kau itu Tuhan. Tuhan itu merujuk kepada siapa kan gitu? Iya, Tuhan definisi Tuhan itu apa menurut kau? Definisi Tuhan atau definisi menuhankan itu yang perlu. Tuhan lah tadi, Tuhan. Tuhan itu Bang berarti pemimpin yang patut kita taati. Aku juga Tuhan berarti pemimpin rumah. Tuhan juga aku nih. Lah, makanya abang merujuk di mana? Abang itu jadi ya makanya Tuhan itu di pemimpin mana kan gitu. Abang jadi pemimpin itu di mana? Dari mana kau dapatkan itu? Tuhan pemimpin. Longor kali kau. Tuh, pemimpin dalam hidup kita loh, Bang. Sekarang Tuhan itu sesembahan. Oh, tidak. Hah? Tidak, Tuhan itu bukan sesembahan. Jadi, apa menurut Dia kau? itu adalah pembina, pemimpin. Kau pikir pramuka Tuhan itu longor kali kau? Ini nggak urusan pramuka pembina. Longor. Aku nanya, Tuhan itu definisi Tuhan itu dari mana kau dapat? Narasi yang membuat kita itu emosi. Inilah longor kali kau. Sekarang kau tanya Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa? Makanya Bang, jangan ya sekarang aku tanya dulu, siapakah Tuhan Tuhanmu di bumi dengan Tuhan di surga? Ya aku tanya, siapakah Tuhanmu? Bang, kalau Tuhan makanya Tuhanmu siapa? Aku tanya, siapa Tuhanmu? Abang merujuk, abang maksud nggak ada merajuk di sini, nggak ada merajuk. Aku nanya siapa Tuhanmu? Bang, merujuk, mengarah. Merajuk kau bilang tadi, kau nggak aja. Siapa Tuhanmu? Mengarah kemana? Ke Tuhan yang di bumi ataukah iya, Tuhan yang di surga? Tuhan lah, Tuhan itu siapa Tuhanmu? Kau jawab lu. Saya tanya dulu Bang, abang tahu nggak? Ngapain kau tanya lagi? Aku nanya siapa Tuhanmu, Longor? Makanya aku tanya, abang menanya Tuhan saya. Ngapain kau lagi nanya? Aku nanya. Kau paham nggak pertanyaan aku? Tuhan kau siapa? Bang, yang saya tanya, abang nanya Tuhan saya yang di bumi atau Tuhan saya yang di surga? Ada dua Tuhanmu di bumi dengan di langit. Oh jelas, karena Tuhan itu Bang. Berarti dua Tuhan kau. Bang, ini saya tanya dulu sama Abang. Dua Tuhan kau. Oke, sekarang aku tanya. Tuhan di langit siapa? Apa arti Tuhan di langit siapa? Hah? Tuhan di langit siapa? Pencipta. Tuhan di bumi? Yang Esa. Tuhan di bumi? Itu adalah Yesus. Tuhan di bumi. Mananya Tuhan di bumi kau siapa? Yesus. Berarti dua Tuhanmu? Oh tidak. Mampus kau dua Tuhan kau hancur. Makanya saya tanya tadi, makanya saya bilang sama Abang, kita perlu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Definisi menuhankan, definisi Tuhan dan Tuhan merujuk kemana? Tuhan kita yang di bumi ataukah Tuhan yang di surga? Dua Tuhan kau yang di bumi dan di surga. Aduh, Bang. Oke, kita ikuti punya Bang. Sekarang Bang, kita masuk karena saya kan mualaf. Islam. Kau bilang mualaf kau, kau bilang mualaf kau. Banyak cerita kau. Biar saya ajari kamu. Jangan framing orang nggak jelas. Saya tanya. Menipu aja kerja kau. Ya, Islam itu Tuhannya siapa? Gak usah kau bahas Islam. Gak usah kau bahas Islam. Dengar. Berarti Islam Tuhan itu kau dua Tuhannya kan? siapa? Dua Tuhan kau. Tuhan di langit dengan Tuhan di bumi. Udah. Sekarang Virgo. Kau sepakat nggak? Jawaban dia. Tuhan kau ada dua. Oke. Kalau diskusi itu jangan kayak kesurupan. Udah bising kali kau. Coba aja lah. Sepakat nggak kau? Ya. Tuhan pencipta itu adalah Tuhan Allah Bapa. Ya. Oke, bukan Yesus ya? Kenapa suaranya? Yesus itu Tuhan. Kenapa suaranya majur kayak gini? Menyamar dia, udah takut sadu dia, mau takut sadu dia nih. Mau takut sadu. Ya, berarti Tuhanmu itu Allah. Ya, Tuhan pencipta saya Allah. Pencipta Allah, berarti Yesus bukan pencipta? Bukan. Mati kau, kena kau dah. Yesus bukan Tuhan, kena kau mati kau. Sadu. Jadi menurut pencipta itu siapa? Apa lagi? Sadu. Menurut pencipta itu siapa? Tuhan Allah. Jadi kamu bilang Allah kan? Berarti nama bisa menciptakan nama. Nama bisa mencipta, nggak bisa. Oke, jadi bagaimana kamu mengatakan mencipta? Ya penciptakan, dia berfirman. Iya, bagaimana caranya nama mencipta? Siapa bilang nama bisa mencipta? Oke, Allah itu apa? Allah nama. Nama bisa menciptakan. Di dalam nama ada hakikat dan firman. Oke, siapa yang punya nama itu? Allah. Berarti nama punya nama gitu.
Nama punya nama macam mana? Nama punya nama. Kamu enggak aja. Namanya Allah. Tadi kamu Baca bilang ini dah. mencipta Allah. Allah itu nama. Iya. Apakah nama Iya. bisa menciptakan? Di dalam nama Allah itu ada hakikat dan firman-Nya. Apa hakikatnya? Zat. Oke, Dia hakikat. berfirman. Dengan cara menciptakan dan berfirman. Jadilah kau major kodok. Jadi kau major kodok. Hakikatnya apa? Zat. Hah? Zat. Blender suaranya Zat, kayak berarti blender kamu aja itu. menyembah zat. Bukan zat itu. Jadi Jadi apa? bilang Allah kami tidak ada serupa. Kau cari bersama dengan DZAT. Yang kau sembah apa? Yang kau sembah itu apa? Jadi jangan kau bilang zat biasa, Bos. Blender. Banyak kali musuhmu ku tengok. Oh iya, najis kali orang sama aku betul. 3 kalian, orang aku 3 kalian. Bijak kalian sini. Tiga-tiganya nama musuhmu disebutin. Ini pagi ini musuhnya Blender ini kayak kurang minum obat semua ini. Blender kayaknya suaranya kayak blender aja dia. Ya iyalah memang aku blender kalian. Iya. Bangga aja nih, yang naik pun gila-gila semua. Kau major, kau terus terang mati kau nanti major kecekek kau. Biasanya suara kau. Coba dulu. Bagaimana cara menyembah Allah yang benar? Saya menyembah dengan cara sholat. Sholat. Oke, Ya. sholatmu menyembah kemana? Kiblat. Sholat menyembah Berarti kemana? Allah di Gimana kiblat. sih pertanyaannya? Allah di Itu kiblat. pertanyaan nggak benar tuh. Sholatmu menyembah kemana? Apa sih? Jadi yang kalian sembah kemana? Yang kalian menyembah itu kepada siapa? Allah. Udah sekarang coba kau sebutkan ritual menyembah kau karena Tuhan itu sesembahan. Coba jelaskan ritual menyembah kalian gimana? Iya. Coba jelaskan ritual menyembah kalian gimana? Yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Iya, Coba jelaskan. ritual menyembah itu menghambakan diri, menundukkan, merendahkan hati. Ritual menyembah Itu- caranya, Bos. Cara. Ya. Iya, dengan berdoa. Dengan Berdoa bukan menyembah, Longor. Ya berdoa itu memohon. Berdoa bukan menyembah. Ya, menundukkan kepala, ya. Mana menundukkan kepala joget-joget kok, joget-joget gerubah-gerubah apa pula kayak gitu. Ya. Mana menyembah kau tuh mana? Menundukkan kepala Ritual yang menyembah. mencipta, coy. Hah. Oke, Mana? jadi coba kalau menyembah yang benar seperti apa? Silakan jawab. Ya menyembah itu paling tidak ada membungkukkan badannya kayak Tuhanmu sujud. Begitu, Bos. Itu ritual menyembah. Berarti Sesuai kalau ada kiblat orang ya, menyembah pohon sesuai pisang berarti itu kiblat. yang benar itu ya. Apa? Sesuai kiblat. Dia nanya dia juga sujud juga dia kepala sampai ke tanah. Benar nggak Iya, menyembah pohon enggak pisang? paling tidak ada membungkukkan badannya sama kayak Iya, kayak berarti Buddha. menyembah pohon Megang pisang lidi itu itu juga membungkukkan benar, badannya. Nah, sekarang pertanyaan kau kayak mana menyembah kalian? Iya, kami merendahkan diri, menghambakan diri. Merendahkan diri apa? Merendahkan diri apanya kau? Kami yakini sempurna. Ritual cara menyembah kalian mana? Gimana? Iya, berdoa. Berdoa bukan menyembah. Apanya kau di berdoa menyembah? Sakit kau. Taruh. Ini bahasa Indonesia loh. Cara kamu pertama lompat-lompat kah, tidur kah, baring kah, lari kah gitu loh. Caranya ditanya, caranya. Iya, dengan duduk, ya merundukkan kepala, merendahkan diri. Apa sih? Jadi di saat kau tuh sujud, Diulang nih pertanyaannya nih. Itu benar Diulang nggak? pertanyaannya. Itu yang benar nggak? Cara kamu menyembah kepada Tuhanmu adalah A. Jingkrak-jingkrak. B. Lari kencang. Sujud. Sisanya Saya kami jawab, tambahkan, saya silakan. tadi kan udah dijawab. Dengan cara kami berdoa, ya jawab. merundukkan Saya jawab kepala. dulu, Virgo. Itu Saya bagian jawab daripada dulu. merendahkan. Caranya gimana caranya? Merendahkan diri itu menundukkan kepala, jongkok atau berdoa, melipat tangan. Di mana datanya? Di Bible seperti itu yang nyuruh kayak gitu di mana? Di kantor polisi, kantor polisi. Di mana datanya di Bible suruh melipat tangan? Melipat tangan belum dikubur. Gimana caranya? Kau bertanya, dijawab gimana caranya? Caranya jongkok. Di mana datanya? Kalau diberikan melipat tangan, di mana datanya? Jadi jangan hanya kalian tahu diam dulu. kalian bisa menemukan Kasih gue moderator Mas Bandi. Di mana datanya di Bible kau disuruh melipat tangan di mana? Ada dikatakan ya nyanyikan lagu pujian bersorak-sorelah pujilah nama Tuhan sembahlah nama Tuhan. Itu nggak ada melipat tangan itu. Pujilah nama Tuhan. Hah? Nggak ada melipat tangan, nggak ada. Apa? Ngarang aja kau. Kok ngarang? Banyak. Yang mana datanya melipat tangan? Banyak data ya perintah. Nah, di mana? Coba sebutin melipat tangan. Ya. Di mana? Tunggu. Ya, saya tunggu berapa hari? Ya cara yang paling pas ya jongkok lah. Ini lagi jokowi boker. Jongkok tuh berak lah kau tuh. Cuman nanya kau nih. Orang menyembah kok. Enggak aja. Jongkok gaya nungging, nah itu benar itu.
Tuhan kau juga kayak gitu. Cerita kau. Yesus nungging loh. Yesus nungging loh. Jangan kok begitu loh, gak bagus loh. Ini yang kayak gini ya maksudnya Bang Andi, cara mereka ibadah kayak gini. Iya, kayak gini. ini menyembah. Aduh. Kayak gini menyembah. Hah? Ini menyembah. Ini juga bumbang, dung. Apa kayak gitu menyembah? Satu-satunya. Semua ada ritualnya menyembah. Dikasih, dengar ya. Yohanes 4 ya. Yang di sini katakan di sini ya, bahwa menyembah Allah yang benar itulah menyembah roh dan kebenaran. Mana melipat tangan? Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Mana melipat tangan itu roh itu? Mana melipat tangan? Mana? Ya, iya menyembah berarti merendahkan diri, mendongkel kepala. Mana datangnya melipat tangan? Ya itu. Kau tadi bilang melipat tangan, mana datanya melipat tangan? Awas lu, lama-lama nggak ketemu gua kubur lu. Hei, mana melipat tangan? Jadi nggak usah jadi, nggak bisa, nggak. Gua nggak kasih ngomong. Gue nggak kasih ngomong kalau nggak ada datanya melipat tangan. Pokoknya ini subuh-subuh ini gua hukum lu. Asal ngebacot lu. Mana datanya melipat tangan? Gua hitung sampai 10. 1. Jawab bisa nggak? Taruh Kenzo. Mazmur 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba pegangin dulu badannya, mau pingsan gak nih? Mazmur 34 8, gua baca. 9, Mazmur 34 9, 10, tidak ada datanya. Macet kau. Lanjut sama Kenzo. Selesai, tidak ada datanya melipat tangan. Mana pula melipat tangan menyembah? Menyembah tuh ada ritualnya, angka membungkukkan badan kayak Buddha itu kan. Megang lidi itu, membungkukkan badan. Saya bisa minimal. jawab ya. Ini apa? Kalian membungkukkan badan. Berdoa itu bukan menyembah, bos. Nyanyi-nyanyi itu memuji. Lipat ini tangan sekarang, sambil jongkok. Apa jongkok? Siapa jongkok kalian? Di mana kalian jongkok? Apa ibadah kalian joget-joget gitu kok? Mana ritual menyembahnya? Berarti yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Artinya wajib disembah. Nah, sedangkan kalian tidak ada ritual menyembah, berarti kalian tidak punya Tuhan, bos. Kalau Blender kayaknya pakai suara perut ya, keseringan jongkok kayaknya. Kau lah keseringan jongkok kau. Enggak aja kau. Kau siapa Tuhanmu? Banyak kali gaya. Siapa Tuhanmu? Coba Kenjo. Gimana? Siapa Tuhanmu? Saya. Nah. Yesus ya jelas. Yesus, bukan Allah. Ya. Bukan Allah. Ya, jelas itu. Tanya lagi Blender. Yesus itu mulai dari usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Dia kan pernah jadi bayi tuh. Mulai dari usia berapa? Dari bayi memang. Dari bayi Blender udah jadi Tuhan dia. Lanjut. Dari bayi, astaga. Gimana kau jadi Tuhan? Hah? Kayak mana bayi? Ku tanya sama kau. Kau punya anak bayi. Pernah nggak kau timang-timang anak kau tuh bayi? Ting tang ting tang ting tang gitu-gitu. Hah? Itu kau Tuhan kan? Hah? Ya nggak bisa berbuat apa-apa bayi. Kau Tuhan kan? Loh, kau punya anak kan? Itu udah jelas. Iya, kau punya anak kan? Saat kau punya anak umur 1 tahun, lagi lucu-lucunya, kau enak dantung tangan anak ayah ini nak, anak bunda, gitu-gitu kan? Itu kau Tuhan kan? Dia berlari, Tuhanku udah bisa jalan, gitu ya? Ya itu, anak ada bunda ini nak, kayak gitu. Itu dituhankan. Hah? Dari bayi. Bang Andi lucu anjir. Sakit kau ini cuman lah, jadi kayak gitu lah. Dung tang anak po amena bunda ini nak, gitu lah lu. Anak bunda ini baik budi bunda ini nak, gitulah. Coba kau bayangkanlah seandainya Tuhan kalian pernah datang ke bumi, aku yang ada di sini, datang aku ke sana, paling tidak sungkem aja aku sama Tuhanmu sebentar aja 5 menit. Kau bayangkan seandainya dia ada di bumi, penuh rumahnya itu susah. Blender kan di usia-usia bocah kan dia main-main sama temennya, berantem sama temennya, pulang nangis.
Aku dipukul sama temanku. Kata emaknya, kamu kan Tuhan, ngapain nangis? Iya, Tuhan kayak gitu. Apalah kayak gitu dari bayi zat Tuhan. Yakin kau tuh? Yakin kau tuh? Ya, nggak usah lah berpikir kayak batu aja. Loh, sekarang kan Tuhan kau kan bayi. Sejak bayi kau bilang, kau yang mengatakan sejak bayi. Ya jelas. Ya udah, bayi itu kayak mana kelakuannya? Bayi itu kayak mana kelakuannya? Nggak bisa dibantah-bantah itu. Iya, bayi itu bagaimana kelakuannya? Saya udah bilang nggak bisa dibantah itu. Ya udah, berarti ya udah clear. Bayi itu berak celana, kencing celana. Ya, itu kayak kamu dulu itu masih kecil. Jadi nggak kayak gitu. Yesus nggak seperti itu. Nggak seperti itu dia. Hah? Nggak seperti itu Yesus. Coba kau jelaskan di mana dia nggak seperti itu. Coba. Kenzo, bayi Yesus super, nggak membutuhkan bantuan ibu gitu loh. Jawab, dia kan Tuhan saya Kenzo. Super dia gitu. Bilangin Kenzo. Kenzo. Gimana? Bilang bayi Yesus itu super. Iya, makanya saya juga bingung. Blender ini kan tanya apa yang dia lakukan di saat masih bayi. Itu masalahnya. Ya iyalah. Kau pun lucu kalau dia bayi nggak bisa berbuat apa-apa. Enggak aja. Hancur ini kalau udah masih bayi pasti parah banget dia itu. Ya iya, sama nggak Yesus dengan aku? Dengan kau sama nggak waktu masih bayinya? Sama nggak? Apalagi anak laki-laki pasti aktif lah. Ya kan? Po ame belalang kupu-kupu, terus anak baik udah besar jadi Tuhan, gitu-gitulah ya. Kayak mana lah kayak gitu bayi dibuat kayak gitu? Sekarang aduh ya Allah ya Rabbi, itu dituhankan. Yang pasti-pastilah dia itu manusia, Tuhan. Sejak kapan lah Yesus menjadi Tuhan? Berarti kan dilantik Tuhanmu itu. Kalau clear, Tuhanmu Allah, iya. Yesus utusan, iya, benar. Yesus itu utusan. Yang namanya utusan itu adalah manusia. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Jadi penyampai firman-Nya melalui para nabi. Itulah dia, Yesus. Bukan dituhankan, bos. Oh gitu ya? Paham? Iyalah. Loh, kalau memang dia Tuhan, langsung aja jadi kayak pria misteri. Langsung tiba-tiba, cing, langsung tiba-tiba. Nggak perlu dilahirkan. Coba sekarang, kalau Tuhan mau punya keluarga, sekarang kau cari keluarganya sekarang. Aku mau cari keluarga Tuhan. Kalau Tuhan dilahirkan salah ya? Ya salah lah, gila kau berarti dia kan punya keluarga. Menurut siapa? Dia berarti dia punya keluarga. Sekarang aku minta mana keluarga Tuhan? Coba sebutkan. Siapa salah? Anda ya udah, sekarang begini. Yesus kan punya keluarga. Menurut siapa salah? Kau ya enggak apa. Yesus punya keluarga. Coba kau tunjukkan keluarga Tuhanmu. Coba aku mau kenalan lu. Menurut siapa salah? Tak jawab dulu kau Blender. Menurut kalian yang salah. Aduh, itu kau salah itu. Loh, Tuhan dilahirkan. Masa Tuhan nggak boleh dilahirkan? Salah. Astaga. Gimana? Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Gila nggak? Itu aja Blender. Tuhan lahir tanggal berapa bro? Tuhanmu lahir tanggal berapa? Kenzo. Ya. Lahir tanggal berapa Tuhanmu? Saya nggak ingat lahir tanggal berapa. Lupa dia. Tengoklah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbi. Jadi tanggal 25 itu kau merayakan apa? Tanggal 25? Natal, hari kelahiran Yesus. Oke, selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Amin kan lah? Amin kan? Macet gak mau aminkan. Nggak berdosa kali kalau kayak gini gak mau aminkan. Aminkan lah. Aminkan lah. Akal sehat lah, makanya saya. Tapi merayakan kelahiran tanggal 25, aku mengucapkan salah. Aminkan lah bos. Nggak salah. Ya udah kenapa nggak kau aminkan? Masih bagus itu kamu, otaknya masih bagus itu. Ya udah kenapa nggak kau amin? Ucapkan sekali lagi. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan, serta diberikan jodoh yang terbaik menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Nah, kamu kau aminkan? Cuman ini kau ini baru kali ini kamu diaminkan. Hei. Nggak amin, masalah yang ngomong ini kan nggak jelas ini, maka saya amin. Tapi kau yang mengatakan hari kelahiran. Kita namanya hari kelahiran minta mengucapkan selamat dari kawan-kawan semua kan? Aminkanlah. Kenapa gak kau aminkan? Kalau kau bangga dengan Tuhan kau lahir, bangga kau dengan Tuhan lahir kan? Ya udah inilah akibatnya. Bangga, ya udah kau aminkan lah. Udah cukup Kenzo. Ya. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia?
Tuhan Yesus. Tuhan mati blender, lanjut. Tuhan Yesus, dengar nggak Tuhan Yesus? Ya, mati. Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Oke, namanya siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Kalau berarti bukan Bapak ya? Kalau blender, Tuhan blender. Enggak, berarti Yesus bukan Bapak ya Tuhanmu ya, bukan Bapak. Bukan Bapak. Bukan. Aduh, kamu ini ngawur ini. Enggak, bukan Bapak. Kan saya sudah jawab jelas, Tuhan Yesus ya, berarti bukan Bapak Tuhanmu ya, Bapak bukan Tuhan ya. Tuhan Yesus. Iya, berarti bukan Bapak ya, Bapak bukan Tuhan ya. Tuhan Allah. Allah. Roh Kudus. Tuhan Allah. Roh Kudus. Tuhan Yesus. Roh Kudus. Itu juga Allah. Suruh menghitung kayak Kepas. Blender. Suruh hitung kayak Kepas, caranya seperti Kepas. Bapak Tuhan. Iya. Coba. Apakah Yesus Tuhan? Gimana? Apakah Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Ya. Roh Kudus Tuhan? Ya. Berapa jadinya? 1. Macet kau. Hey. Oke. Di antara 3, kita kerucutkan. Di antara 3 ini, siapakah yang kau sembah? 3 dari mana, blender? Tapi tadi 3, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Tadi saya bilang 1. Kenapa Anda bilang 3, blender? Oke, siapakah yang kau sembah di antara 3 ini? Enggak, saya bilang 1 tadi. Iya, oke. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Siapakah yang sembah? Aduh, blender ini nggak paham ini blender. Ya, oke. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Siapakah yang kau sembah? Gimana sih ceritanya? Enggak, siapakah yang kau sembah ini? Aku tanya. Allah. Mbak nambah lagi 4 bah. Jadi 4 bah. Hancur kali bah. Aduh. Nambah 4 orang mengerucutkan. Aduh ma. Tadi kau Yesus, Bapa, Roh Kudus. Yang kau sembah Allah 4 lain nih bos. Ulang pertanyaan. Oke, apakah Yesus Tuhan? Ya. Bapa Tuhan? Ya. Roh Kudus Tuhan? Ya. Berapa Tuhan? 1. Baik, nggak apa-apa. Ya, antara Yesus, Bapa, Roh Kudus, siapa yang kau sembah? Muhammad. Udah macet kau, udah cari masalah kau namanya nih, Longor. Cari masalah kau. Nah itulah, udah mentok, berserak. Sok-sokan kalian. Enggak aja macet bebas Tuhan, macet. Ngeri kali Bang Blender ini ya, buat apa? Narasinya. Wah, aku cekek kau, kutelan kau. Yang gitu, Bang. Bang, yang perlu Abang ketahui, Bang, Tuhan itu bukan suatu yang merujuk, tapi Tuhan itu adalah gelar. Dulu ini topinya tadi, menurut dia, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia bilang tadi, mulai dari bayi dia sudah Tuhan. Kamu percaya nggak tuh? Mulai dari bayi kita berangkat dari situ, Bang. Kita berangkat dari situ. Anggap aja mulai dari bayi katanya udah Tuhan. Sekarang kita yang perlu kita pahami itu, abangku, abang ya. Itu Tuhan itu bukan merujuk kepada sosok. Enggak, saya nanya ini Tuhan bukan itu ini adalah loh. gelar. Yesus itu Tuhan nggak? Ya tanya sama yang mengatakan itu, Bang. Anda ini saya tanya. Menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Sekarang abang menanyakan dia di mana dia. Saya menanyakan di kursi ini saya duduk. Iya, maksudnya abang menanyakan Yesus itu dianggap Tuhan di bumi atau menurut kamu terserah kamu jawab mana apa terserah. Nah, kalau abang bertanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan di bumi, iya betul. Oke. Tidak ubahnya seperti Nabi Muhammad SAW, Bang. Dengerin. Waktu Yesus Karena di bumi, arti dari Tuhan itu, Bang, bukan esa. Arti dari Tuhan biar saya kasih tahu loh. Enggak usah kau kasih tahu, nggak ditanya. Karena abang nggak mau tahu. Ditanya. Framing aja, nggak boleh gitu Bang. Kita harus pakai data gitu loh. Yesus di bumi berapa tahun dia di bumi? Gimana Bang? Berapa tahun Yesus di bumi? Enggak, kita nggak bahas itu dulu Bang. Kita masalah berapa banyak Tuhannya gitu loh. Tuh. Masih mau kau datang besok? Udah mau subuh. Dari awal udah ribet agamanya. Perempuan ini Nadia nih, silakan. Nadia, halo. Nadia. Halo. Selamat pagi. Hai Mas. Nadia. Nah ini dokter nih, bener nih dokter nih. Dokter yang benar dan Dokter.
Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Anda waras? Ini sudah. Loh, Anda yang nggak waras. Aku nanya selamat sore kok cuman nanya ini. Aku nanya selamat sore. Iya, Anda waras atau sudah? Waras lah bos. Aku nanya selamat sore. Kau lucu. Jawablah. Untuk apa saya jawab? Ini sudah pagi. Ini sudah. Di mana pagi? Di sini semua sore. Kau pagi sendiri kok nggak aja kau. Oh, berarti semua sore. Anda di mana? Anda di Kutub Utara. Udah mulai masuk ke Anda topik. di Kutub Utara atau Kutub Selatan? Mulai ke topik lagi. Woi, saya kasih naik kau. Saya kasih nanya. Dengerin. Iya. Menurut kamu Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Lanjut bener. Tuhan katanya. Lanjut. Tuhan. Baik. Yesus Tuhan ya. Bapak Tuhan. Bapak. Tuhan. Bapak itu mana ya? Bapak itu ya Tuhan. Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Roh Kudus itu yang ada dalam diri Yesus. Yesus. Berarti Roh Kudus. Berarti tadi berapa jadinya? Tuhanmu. Ya Tuhan memanggil Bapa itu Tuhan, sedangkan iya, berarti di dalam diri Yesus ada Bapa. Iya, mereka ada satu kesatuan. Satu kesatuan. Roh Kudus juga berarti mereka, apakah mereka terpisahkan? Tidak. Tidak. Sewaktu Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapa juga dalam kandungan? Loh, tentunya tidak. Bapak itu kan berkuasa. Tapi kok Dimanapun dia bisa. terpisahkan? Aduh, mati Loh. kali. Tadi Ya, kan tidak. kau mengatakan tidak terpisahkan. Yang mananya betul nih? Kan kau mengatakan di dalam diri Yesus itu ada Bapa dan Roh Kudus. Mereka tidak terpisahkan, benar kan? Ya kan? Hah? Macet kok. Masa? Enggak, sekarang begini, hilang sinyalmu. Tadi kan kau mengatakan di dalam diri Yesus ada Bapa dan Roh Kudus. Ya. Mereka tidak terpisahkan kan? Ya. Oke, sewaktu Yesus disalib, apakah Bapa juga disalib? Lah tidak lah, dia kan berkuasa. Kan cuman ya kau nggak konsekuen kau ngomong. Tadi kau bilang nggak terpisahkan. Bukan nggak konsekuen, Jadi karena cuman dia ya? berkuasa. Dia Nggak ada urusan berkuasa. tindakan. Jadi kemana Bapaknya waktu disalib? Loh, kemana Bapaknya waktu disalib? Itu kan memang tugas Yesus untuk menebus dosa manusia. Makanya dia Iya. itu, ya bukan Jadi berarti sejak kapan mereka bukan terpisah? berarti Sejak Yesus, kapan mereka terpisah? Sebentar dulu. Bukan berarti Yesus itu disalib, Bapa juga tersalib. Anda itu goblok berarti. Loh, tapi kau yang mengatakan tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan bukan berarti dia tidak bisa keluar Berarti dari- terpisahkan lah kalau begitu, bos. Jangan kau bilang tidak terpisahkan. Ribet kali Anda ini. Kau yang ribet. Berarti Tuhanmu on off. On off. Kenapa on off? Ya, iya. Dia on terus. Iya, kalau on terus berarti Bapak ikut disalib. Oke, saya tanya kepada kamu ya. Oke, saya tanya balik sama kamu, boleh? Nggak, ini dulu clearkan dulu ya. Berarti tidak bersama ya. Berarti aku dan Bapak Oke. tidak sama ya. Oke lah, saya bilang tidak sama. Oke, tidak sama. Tidak Oke. sama. Berarti Yesus manusia Oke. murni, bukan Tuhan ya. Oke, sebentar. Oke, main. Saya tanya Oke, kepada kamu. mantap. Oke, saya lanjut. Oke. Ya, saya lanjut dulu. Saya yang kasih. Jawab kepada tidak kamu. nyambung aja. Jawab tidak nyambung aja. Oke. Sebentar saya kasih pertanyaan kepada Blender ya. Pakai apa? Ketika Nabi Muhammad itu kena racun oleh orang apa itu ya? Saya lupa itu. Ketika Nabi Muhammad kena racun, di mana itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Dari mana kau tahu? Jadi jawabannya gini, Kemana Brother. pertolongan dia? Jadi dia menundukkan kepalanya karena sesudah dia minum anggur asam, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya dan sudah selesai. Kenapa saya menghujat? Iya, saya kan itu ngomongnya kenyataan. Anda itu Ya, oke. rasanya saya Oke, kayak baik. menghujat. Oke, ketika Nabi Muhammad Saya dikatakan itu diracun, tanya. dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu?
Loh, dari mana tahu? Tengok dalilnya lah, banyak. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Sahih Bukhari itu banyak. Ya mana? Di mana tertulis? Anda jangan berdusta. Ya di mana tertulis? Kau yang membawa data, mana datanya? Mana datanya? Iya, Kak. Saya tidak perlu data, Anda pasti tahu. Dari mana kau tahu? Lah, dari mana tahu? Ya banyak dong. Iya, makanya dari mana? Dari mana kau tahu? Apakah orang yang bicara sama kau atau kau yang membaca? Dari mana kau tahu? Oh, bukan. Ya udah, mana? Dari mana? Bukan saya membuat. Ya udah, dari mana? Saya baca, tapi saya di mana kau baca? Di mana yang kau baca? Iya, itu di Sahih Bukhari itu kan. Di Sahih Bukhari berapa? Kamu aja lah yang cari. Loh, cuman kau ini menang. Kau nggak bertanggung jawab kau kalau bawa data. Dari mana kau jangan tahu? Kamu jangan pura-pura dusta. Enggak pura-pura, aku nggak tahu. Kau kalau memang kau tahu, kau sebutkan sama aku. Saya lupa ayatnya, tetapi saya pernah lupa pula kau. Berarti kau menuduh namanya. Mana? Loh, kenapa menuduh? Ya udah, mana datanya? Saya mana menuduh. datanya? Aku nggak tahu. Apa yang kau sampaikan dia nggak tahu. Karena dalam Islam itu bisa. Nggak usah, kau tunjukkan saja, kau buktikan kepada aku. Kau kasih informasi. Jadi dari mana kau tahu mengarang-arang namanya ini mengarang-arang? Oke, saya cari dulu ya. Ya, carilah kau cari. Ya, saya cari ayatnya. Kau buka, kau tunjukkan sini. Tunggu, kasih tahu berapa hari kita tunggu gitu loh. Nah, berapa lama kau nunggu? Berapa lama? 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sama kayak Tuhannya. Oh, seperti Yunus dong. Kalau Yunus nggak mati, Yunus ditelan doang Bang Andi. Ini kan mati kalau ini. Oh ya juga sih. Oh, dia lagi mencari. Kenapa? Karena Nabi kami ya, itu Tuhannya aja. Makanya matinya cepet di kayu salib karena racun kan. Kalau Nabi jauh-jauh ke Nabi kami. Nabi Muhammad di perang Khaybar kan habis itu masih berdakwah 4 tahun nggak meninggal di situ, gimana sih? Racun apa? Racun vitamin C 4 tahun. Misalnya dulu deh. Misalnya kayak contoh misalnya kayak apa ya, Matius 27:34 tuh lalu Yesus mengecapnya namun tidak meminumnya gitu kan. Makanya dia pas disalib jam 12, jam 3 sore udah meninggal gitu. Itu baru efek racun. Kayak contoh Jessica lah. Gitu kan, diminum set langsung meninggal hari itu juga gitu. Itu baru mati diracun. Diracun kapan, meninggal kapan ya? Misalnya nih gitu si siapa sih namanya ini? Dokter nih. Saya gamparin hari ini, trak. Gitu kan. Terus meninggal 10 tahun kemudian, ada berita. Dokter ini meninggal karena digampar Bang Andi. Enggak begitu dong. Enggak begitu namanya. Kau meninggal bukan karena digampar, karena kau masih hidup 10 tahun. Kecuali waktu saya gampar mati seketika, ya baru itu bisa dikatakan mati digampar gitu. Jadi itu ya kawan-kawan ya gitu. Jadi sebelum ke Nabi kami, Tuhan kalian dulu gitu loh. Tuhan kalian dulu, kalian lihat gitu. Kenapa disalib cuma 3 jam udah mati gitu loh. Itu baru efek racun. Diracun itu. Di mana nih? Kalau kita udah tahu sebenarnya ya, coba kita nyiksa aja ya Res ya. Iya. Supaya kita belajar. Ya. Memang Anda sudah tahu, tetapi ya, saya mau nyiksa kamu. Blender mau nyiksa kamu dulu. Karena dalam Islam itu kan bisa bersaksi 3 dusta, makanya. Ya kalian bisa berdusta dalam penginjilan kan, 1 Korintus 9. Jadi sama-sama kita ada bohongnya, coba kalau lu bohongnya pas penginjilan gitu loh. Itu curangnya Kristen tuh. Nah jadi itulah Bre. Jadi sebelum ke Nabi kami, ke Tuhan kalian dulu. Matius 27:34. Sekarang gitu. Anda katakan, iya kan dia kena racun. Ya racun itu bisa dia berdampak pada misalnya ini hari misalnya saya kena racun. Ya bisa dampaknya itu sampai 10 tahun. Tetapi saya mengalami ya kesakitan terus macam itu ya. Kalau Yesus itu matinya diracun atau matinya digebuk? Iya. Bro, Yesus. Iya, matinya dia ini dari kayu pertanyaannya baru sebentar mati tetapi dia bangkit lagi. Diam dulu. Oke. Pertanyaan. Lu kalau nggak di-mute nggak mau dengerin. Yesus itu menurut kamu ini Tuhan loh ini mati diracun atau mati digebuk? Ditombak. Jawab. Nah, giliran kamu yang ngomong.
Mati diracun tidak, dia tidak mati diracun, dia mati di kayu salib. Apa penyebab kematian Yesus di tiang salib? Jawab. Kematian dia ya karena dia sudah habis dipukuli oleh tentara Romawi. Oh, mati karena digebuk. Lah, namanya dia kemanusiaannya ya wajar dong digebuk. Oh, jadi kamu aja Tuhan kalau digebuk. 3 orang kamu digebuk pasti mati. Jadi Tuhanmu kesimpulannya Tuhanmu mati digebuk gitu ya? Lah, namanya kemanusiaannya ya pasti mati lah. Iya, mati digebuk apa mati diracun? Kok mati diracun? Ya, terus penyebab kematiannya apa? Iya, dia mati digebuk, lalu digebuk, dia digantung di tiang kayu salib untuk. Nah kalau gitu logonya jangan salib dong, ormas harusnya. Sebentar dulu. Tetapi Anda jangan hanya melihat dia Anda jangan melihat dia hanya mati, tetapi Anda tidak melihat dia bangkit lagi, bukan seperti. Nah di situ bangkitnya tuh hilang feeling, bre. Bangkitnya tuh hilang feeling di sini nih. Kalian berbohong dalam penginjilannya itu. Kalian bilang bangkitnya bangkit sendiri gitu kan, membangkitkan diri sendiri. Gua baca-baca ternyata dibangkitin sama Allah. Sama aja bohong kalau kayak gini kan? Mana ada bangkit dari di mana? 1 Korintus 6:14. Allah membangkitkan Tuhan. 1 Korintus. Yang bukan bangkit sendiri kan? Ini takia Korintusnya kenceng banget Kristen. 1 Korintus 6:14. Kisah 2:32 juga. Nah, KPR 2:32 juga. Itu lebih duluan daripada Korintus. KPR 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, dibangkitin. Kayak gitu dibanggain. Minta pertolongan juga kepada Tuhan umat Islam untuk bangkitin Tuhannya. Ya itulah namanya aku dan Bapa adalah satu. Berarti inilah Bapa itu Iya, tetap aja kalau satu nih, nggak gini bre. Kalau misalnya satu gitu ya masing-masing bisa bangkitin diri sendiri dong. Harusnya jangan minta tolong. Kalau minta tolong 1-0 namanya, bukan 1. Nah, baru mikir kan. Kalau memang satu, aku dan Bapak adalah satu, ya bangkit sendiri lah. Jangan dibangkitin orang gitu loh. Ya karena kekuatan Yesus itu ada pada Bapa. Ya, berarti Bapaknya yang kuat, bukan Yesusnya, kan gitu. Sama semua manusia juga kekuatannya ada pada Tuhannya, kan gitu. Jangan dibilang Yesusnya kuat kalau gitu, Tuhannya yang kuat. Gitu loh. Baru berpikir lu di situ. Ya karena Yesus itu apalagi Bapa yang menciptakan. Ya, memang Yesus itu manusia yang dipilih Allah. Ya udah gitu kan. Orang-orang yang dipilih Allah pasti mempunyai pasti mempunyai jalan hidup yang lebih berat daripada manusia-manusia yang lainnya gitu kan. Berat itu jalan hidupnya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, lu berapa? Yesus lu di persekusi Yahudi berapa lama? Oh, itu saya tidak tahu itu. 3 tahun. Gimana sih? Selama dia penginjilan itulah 3 tahun. Nabi kami. Mana ayatnya 3 tahun? Ya dari zaman dari Matius sampai Yohanes kan jaraknya 3 tahun dia. Oh iya. Itu dialah. Nah, Nabi kami 13 tahun selama dakwahnya. Gitu. Ya saya kalau kita lihat dia 1 tahun jalan telanjang. Gitu. Ayub karena sakit bertahun-tahun. Semua orang-orang yang dipilih Tuhan mempunyai jalan hidup yang lebih berat daripada manusia lainnya. Gitu, tetapi Yesus itu berbeda. Dia itu datang dari atas, bukan dari bawah. Beda Yohanes 17 lainnya. Yohanes 17:23 dibaca gitu kan. Kalian murid-murid Yesus itu juga bukan datang dari dunia ini katanya. Oh, ini bisa nih gue injili nih, bisa gue injili nih. Kita baca Yohanes 17 ya. Yohanes 17:21 kalau nggak salah. Ya betul Bang Kores, Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu namanya kalau kita supaya dunia. Bukan yang itu. Ya dia Yohanes 17 tapi tunggu ya. Kita ketik dulu dunia.
Ada 27 dunia. Tunggu. Kan. Dunia. Tidak ada. Gimana? Kamu jangan sama seperti Juma. Salah-salah kasih ayat. Ini Yohanes 17:14, sorry bre. Di sini dikatakan, aku telah berfirman, Yesus yang berbicara ya. Aku telah berfirman, aku telah memberikan firman-Mu. Nah gitu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena apa? Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi jangan dianggap literal gitu loh. Ketika Yesus itu berasal dari Allah, itu tuh perumpamaan. Gitu. Maksudnya bukan dari dunia, apa? Pekerjaan. Yohanes 5:10-11 gitu kan. Apa yang dilakukan Bapa itulah juga yang dilakukan anak. Dan inilah yang kukatakan kepadamu supaya kalian semua sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama. Gitu anjir. Yohanes 17:14 lu baca di situ. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gitu. Jadi lu udah bener lu bilang Yesus ini adalah ciptaan dari Tuhan semesta alam. Yesus ini dipilih, betul. Yesus berbeda. Semua nabi punya kisah yang berbeda yang bisa diambil pelajarannya untuk orang-orang yang beriman, gitu loh. Itulah kenapa nanti kalau kita ke Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, tunggu, surah apa ya? Kalau nggak salah surah Al-Baqarah 38 gitu. Surah Al-Baqarah 286 kalau nggak salah ya. Di situ Allah berfirman gitu, kami tidak membeda-bedakan satu rasul dengan yang lainnya. Semuanya sama derajatnya. Itulah makanya dalam Islam itu baik Nabi Isa, Nabi Musa gitu kan, Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi yang layak diimani, bukan layak deh, maksudnya yang dikisahkan oleh Allah, kita imani semuanya sama, rata. Gitu bre, lu udah bener posisi lu, tinggal belajar lebih jauh lagi sehingga lu berani untuk mengambil kebenaran yang ada. Waduh, hilang dia. Aki, Bang Kores. Yes. Udah jam 3 woi. Masa jam 2 di mari? Iya kan, beda 1 jam. Oh iya wes satu. Ya wes itu ikhwan ya. Dengan turunnya beliau, itulah kebenaran yang ada. Ya itu Al-Baqarah 285. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Untuk para penyepong edis, silakan disupport semua finansial yang kalian punya di tabungan kalian ke programnya dia bikin rumah gitu. Jangan sampai nggak jadi bre. Karena ujung dari rumahnya jadi, itu yang gue cari. Dan terakhir, kita muslim gitu kan sangat iri dengan cara wafatnya Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya di sisinya. Amin. Dan semoga husnul khotimah, dan semoga kita semua berjumpa dengan semua yang telah wafat di Jannatul Firdaus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. Dan alhamdulillah ikhwan, Ustadz Yahya Waloni ini tidak masuk ke dalam surga yang isinya mengawini Tuhannya sendiri, dan semoga kita dijauhkan dengan surga yang isinya cuma nyanyi terus ngawinin Tuhan, nyanyi terus ngawinin Tuhan, nyanyi terus ngawinin Tuhan. Dan kita umat muslim itu tidak akan pernah takut dan gentar dengan kematian ketika kita berjuang di jalan Allah, ikhwani fisabilillah. Dan semoga kita semua dalam keadaan husnul khotimah ketika wafat, dan juga dalam keadaan syuhada. Amin amin Allahumma amin. Tips mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Apalagi? Kores, Bang Andi, coba kasih pencerahan dulu mungkin Bang Andi dikit. Oke, mantap. Teman-teman yang sering masuk komal-komal Kristen yang boleh dikata tidak menguasai diskusi perbandingan agama. Bang Andi masih monitor Bang Andi. Nanti Bang Andi kasih masukan juga, atau Ustadz Alif kali kalau masih aktif. Udah tidur kali Bang Andi. Bang Blender. Oke, Aki Kores saja Aki diingatkan kepada kawan-kawan muslim, karena diskusi lintas agama dengan menjawab tentang Islam itu beda. Kalau kita menjawab itu kita tahu, tapi kalau berbicara diskusi perbandingan agama, lintas agama itu beda. Kita harus paham psikologi lawan gitu. Silakan Bang Kores. Ya.
Jadi kalau kalian memang benar-benar mencintai, kalau kalian sudah terwujud, sudah terlihat bahwa kalian memang cinta dengan agama kalian, kalian cinta Allah Subhanahu wa taala, kalian cinta nabi yang Allah turunkan kepada seluruh alam semesta, Nabi Muhammad SAW, dan kalian cinta dengan Islam ini, tapi kalian belum bisa mengontrol emosi, jangan naik ke room tritung. Jangan naik gitu. Karena kalau kalian gak bisa jawab, yang malu Islam. Karena kalau kalian kena buliannya, yang malu Islam. Sehingga kalau kalian memang ingin support agama ini, memang ingin support, ingin berkontribusi dengan agama yang kalian cintai ini, kalian diemnya di room muslim, ikhwan. Mau roomnya itu lagi ngegaje, mau roomnya itu lagi nyanyi-nyanyi, mau roomnya itu lagi ngobrol-ngobrol santai, mau roomnya itu cuma diem aja, kalian diem di room muslim. Apapun yang terjadi, kalian diem di room muslim. Jangan di room tritung gitu. Apalagi lu naik ke sono gitu kan. Lu cuma bisa Yohanes 17:3, lu naik ke sono gitu. Jangan ya. Diem di sini, ikhwan, diem di sini gitu. Ada room muslim, lu diem di situ. Lu bosan, cari room muslim yang lainnya. Jangan sekali-sekali ke room tritung gitu. Karena kalian ada di sana, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali memang ada komando dari kami untuk sebuah operasi pembubukan lewat chat kayak gitu, ikhwan. Tapi kalau nggak ada yang kayak gitu-gitu, diem di room muslim, oke? Ini amanah dari kami semua yang berjuang gebukin tritung sebagai mugof, sebagai mujahidin Ghazwal Fikr. Gitu, ikhwan. Dan jangan lupa kita adalah umat yang sangat mencintai kematian. Jikalau kita mati besok juga kita siap, sebagaimana mereka para penghujat Islam yang mencintai bahkan babi, yang dimana kalau besok mereka makan babi juga siap, kayak gitu, ikhwan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sip, dah ditutup. Udah ditutup aja. Yo, satu kita tutup dan doa kafaratul majelis, oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, akhi Watercat. Setiap para nabi adalah Musa itu dia punya kaum sendiri. Ini loh, baca ini. Hati-hati teman-teman Kristen. Jadi Yesus itu hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, bukan untuk dunia. Makanya dia berkata begini, yang mendakwa nanti mereka itu adalah Musa. Coba baca dari atas, jangan sepotong-sepotong, ya. Begitu saudaraku. Tuh, lihat kesaksiannya dia. Nih, di sini ya, dari 19. Nah, ini kita lihat ya. Iya. Dari 19 dibaca. Nih, kesaksian Yesus tentang dirinya. Baca ini saudaraku sampai ke bawah, maka Anda akan temukan kebenaran itu. Amin. Silakan Pak Edward. Ya, sedikit teredukasi sih Pak, istilahnya perlu lagi kami tersering untuk membaca Alkitab. Betul Pak, saya setuju itu Pak. Referensi saya di dalamnya aja dulu Pak, Yohanes 17:1 sampai ke bawah Pak. Ini direnungi aja ayat ini dulu Pak. Nanti akan ketemu kok itu. Baru referensi saya tadi Yohanes 5:19, baca sampai habis. Ketemu itu Pak. Ketemu kok. Siapakah Yesus menurut Yesus? Banyak kok di sini Pak, nanti jelasnya. Dia berdoa, ya kan? Nah, di sini ada 6 ayat yang menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Tuhan. Coba aja hitung ke bawah Pak. Saya sudah pelajari ini Yohanes Pak. Saya bolak-balik tiap malam saya pelayanan Pak. Begitu. Silakan. Halo. Selamat malam Pak. Halo. Selamat malam Bu Karina. Ya, malam semua. Iya, Kristen atau Muslim atau Katolik? Kristen Pak, Kristen. Ya, silakan Bu Karina. Ada yang mau ditanggapi tentang perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Baik. Baik Pak.
Itu tadi pernyataan Bapak sudah benar bahwa Yesus itu adalah berasal dari Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Ya. Jadi itu dua oknum yang berbeda. Bapa melahirkan Yesus melalui kata anak, melalui kata-kata. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Ada tertulis di Alkitab. Jadi ada orang Kristen yang menganggap Bapa itu satu daging dengan Yesus. Dengan Yesus, dengan anak. Jadi Bapa anak. Tidak seperti itu. Ada orang Kristen yang menafsirkan bahwa itu satu oknum. Itu tetap berbeda oknum. Yesus adalah berasal dari Bapa. Mereka dua oknum. Tapi disatukan di dalam satu kesatuan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan itu ada di dalam Yesus. Satu kesatuan Roh Kudus yang menggerakkan yang dua ini, dan semua yang Alfa dan Omega itu adalah Bapa. Bapa adalah Alfa dan Omega, tapi Yesus adalah bukan Alfa dan Omega. Dia bermula dan dia meninggal. Dia mati lalu bangkit. Nah, yang saya tantang, yang saya tadi kurang setuju yang Bapak bilang bahwa Yesus Allahnya Kristen, Allahnya Israel, bukan Allahnya dunia. Bukan untuk Israel, bukan untuk bangsa lain. Nah, di situ sedikit perbedaan yang saya artikan. Untuk begini, dunia Pak. mungkin tadi Ibu Karina, untuk dunia tadi Bang Polopo bilang. Bukan. Yesus itu untuk Israel dibilang tadi. Begitu kan, Pak? Untuk dunia tadi mungkin salah pendengaran Bu Karyana. Kalau untuk dunia udah benar lah, apalagi. Jadi nggak ada yang salah, benar semua. Oh iya. Berarti Yesus diutus untuk dunia ya Bang Bu Karyana. Ya. Berarti ini ayat salah. Nah itu. Nah itu. Jadi yang mana yang benar? Ibu Karina atau Dalil? Saya mau tunjukkan itu. Siap. Mau tunjukkan, Pak. Boleh Ibu. Apa boleh. dasarnya itu untuk dunia? Siap. Sejarah dari ini ya Pak ya, sedikit saja sejarah penciptaan, nanti Tidak terlalu apa-apa Bu, panjang mau ya. panjang pun juga tidak apa-apa. Saya siap Sampai subuh kita dengarkan. kok. Sampai subuh. Ya. Aman Ibu, aman. Lanjut Bu. Ya, sejarah penciptaan terjadi pertentangan di sorga, yaitu antara Yesus dengan Lucifer. Ya kan? Tunggu. Yesus dengan Lucifer, di mana itu? Ya, itulah dosa pertama sekali berada di sorga, kecemburuan Lucifer kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Bapa. Lucifer cemburu pada Yesus. Ya, Ini karena menarik semua ini. malaikat Ini menarik ini, host. Ini menarik. Silakan, Bu Karina. ini sejarah penciptaan, Pak. Sejarah terjadinya penciptaan. Ya. Jadi Lucifer itu adalah ciptaan. Yesus juga ciptaan. Yang tidak bermula dan tidak berakhir itu adalah Bapa. Nah, semua malaikat-malaikat diciptakan Allah juga. Diciptakan Bapa. Jadi yang ada di surga itu siapa? Bapa, Yesus, Lucifer, dan malaikat-malaikat. Ribuan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini selalu bersujud kepada Yesus. Lucifer sebagai ciptaan, kenapa saya nggak disembah? Iya. Itu. Menarik ini, menarik. Silakan. Ini menarik ini. Silakan. Kecemburuan dari Lucifer kepada Yesus sehingga dia memberontak. Nah, jatuh ke dalam dunia ini, dunia kita inilah yang terakhir termuda yang bisa. Dunia kita inilah dimasuki si Lucifer untuk menjatuhkan Yesus. 6.000 tahun kemudian Yesus lahir dan menebus dosa manusia karena bumi kita ini yang sudah dititahkan bahwa beranak cicitlah kau dan penuhilah seisi dunia ini. Iya. Jadi Ini terlalu menarik ini panjang Bunda kan, Vera. Pak? Ini menarik ini. Saya baru dengar ini.
Silakan. Enggak apa, durasi. Ya, silakan. Yang mau ngopi-ngopi aja dulu teman-teman ya. Ini menarik loh. Durasi. Iya, ini Ya, Pak. silakan, Jadi kan Bu Karina. Ini Pak, masalah doktrin dan iman ini, kita harus tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ya ini, masa lalu pertentangan yang ada di sorga adalah antara Lucifer, yaitu Lucifer ciptaan tercantik di dunia, dengan Yesus sebagai anak Bapa. Enggak, tunggu. Lucifer cantik. Gimana dalilnya itu Lucifer cantik? Ya, arti Lucifer itu bintang timur. Iya. Ya, dia penyanyi. Iya, penyanyi. Ibu Karyana. Kenapa mesti heran? Lucifer itu ahli. Kayaknya nggak umum. Lucifer penyanyi. Di mana dalilnya Bu? Lucifer penyanyi? Ada Pak. Ada saya tahu Firman yang penyanyi. Jadi begini Pak. Sedikit dari mana dasarnya? Sabar dulu, saya naikkan dulu karena ini mungkin Pak Pastor Loading lah yang bisa ini kan, jadi saya turun dulu ya. Ini menarik Pastor Loading, silakan. Oke, ada yang ada yang mau. Silakan. Menarik ini. Saya teruskan. Ya. Itulah yang terjadi pertentangan di sorga Pak, kecemburuan. Makanya di dunia ini juga kecemburuan lah yang membuat kita jadi hancur. Ya, nah. Hingga waktu itu Bapa kan punya rencana, Yesus pelaksana. Nah, marilah kita ciptakan dunia ini, kita ciptakan manusia segambar dengan kita dan segambar dengan rupanya dengan kita. Bapa bilang, lalu Yesus menciptakan bumi-bumi di dunia ini di semesta alam. Nah, bumi yang terakhir diciptakan adalah Adam dan Hawa. Itu. Jadi diciptakanlah si Adam, Roh Kudus yang membuat itu jadilah si Adam. Hanya untuk di tangannya Yesus yang membuat itu, menciptakan dari tanah liat, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Jadi manusia ini adalah tanah dan roh. Gabungan dari tanah dan roh, itulah kita. Ya, makanya kembali ke tanah. Ya tadi Ibu bilang Lucifer itu cantik, berarti perempuannya penyanyi juga. Nah, di sorga itu masalah gender kita nggak terlalu tahu ya. Tapi yang pasti Yesus itu laki-laki, Bapa itu laki-laki. Bukan, kalau Ibu katakan begitu berarti betul Bu. Saya cari Lucifer, ternyata betul penyanyi dia. Oh, itu penyanyi barat itu Pak. Ini punya grup band Bu. Dia punya grup band. Definisi Lucifer, coba. Bukan, tadi kan Ibu bilang Lucifer itu cantik, penyanyi. Kebetulan saya buka, saya cari, ternyata betul Lucifer itu cantik juga, penyanyi, punya grup band. Bukan cantik. Oh, bukan cantik. Oh, iya. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Jadi gini Pak. Kita Kristen di saya, ya kan, di kita. Alkitab sebagai pedoman, Alkitablah sumbernya semuanya. Tapi ada nabi yang bisa menerangkan Alkitab itu. Yang bisa menjelaskan. Luar biasa kan? Itu. Jadi luar biasa. Saya tepuk tangan dulu Bu Karyana, tepuk tangan dulu. Ya, itulah Pak. Nabi inilah yang bisa menerangkan masa yang akan datang. Sabar Bu, kita jangan dulu maju, kita undur dulu. Jadi Lucifer ini tadi kan Ibu bilang cantik, habis itu tidak cantik. Jadi apa dia Bu? Biar kita dapat poinnya sini Bu. Karena ini soalan bagus ini. Cantik rupawan, bukan cantik itu ke perempuan. Maksudku sebenarnya apa ya? Seseorang yang rupawan. Ada di Google arti Lucifer apa? Sebentar. Tapi kayaknya terbantahkan juga itu Bu. Karena saya buka dalil di sini, justru Lucifer itu tampan loh. Enggak cantik. Iya tampan. Itu maksud saya. Saya salah. Maaf, saya ralat. Tuh, enggak tampan. Lucifer itu.
Iya. Silakan, Ya. silakan Bu Karina. Menarik. Ralat, Pak, ralat. Ya ralat ya, Siap, ganteng ya, siap. bukan cantik ya. Ya, handsome. Oke. Berarti data yang dikasih sama Bang Loding salah tadi, salah. Bukan Salah. itu, Bang Loding. Ini dia. Oh salah. Ya kalau salah saya akui salah loh Pak. Nggak apa-apa. Iya bagus Bu, bagus. Ini menarik. Rupawan artinya. Rupawan. Oh rupawan, bentar. Iya. Iya. Padahal Yesus lahir ke dunia tidak cantik rupa supaya tidak menarik. Berarti Yesus jelek? Enggak, kau bilang jelek enggak, tapi tidak menarik. Kalau dia menarik. Itu apa sih? Ada tertulis Bu. Ibu Karyana. Ada tertulis. Siap. Ada tertulis. Nah, kalau menarik, Menarik ya ini. udah disukai orang lah Pak. Tapi gini Bu Karyana. Macam kayak gini. Kira-kira menurut Ibu, Bu Karyana, tunggu, ini ada foto yang saya mau tampilkan Bu. Kira-kira menurut Ibu sebenarnya Yesus di sini yang mana sih? Saya juga bingung. Nah ini Bu. Nah, ini Yang perlu mana saya jelaskan kira-kira? Pak. Iya. Tidak ada satupun di sini Yesus. Oh, maaf. Ini semua palsu. Palsu itu berarti. Palsu. Mungkin versi Menurut versi kami ya, menurut versi kami ya. Sabar dulu ya. Itu gambar-gambar orang Barat hanya untuk Betul. meyakinkan bahwa Yesus itu ada. Siap. Kalau versinya Bang Polopo mana? Coba siapa tahu ada di sini menurut Ibu. Siapa tahu masih ada ya, saya lihat dulu harus ya. Ini edukasi Karena ya, teman-teman versi ya. Bang Polopo dengan versi saya beda juga Bu. Iya, saya akui bahwa itu semua tidak ada gambar Yesus. Betul. Tapi Intinya kebanyakan kita ambil poinnya rata-rata tadi. Iya, Bang ambil poinnya tadi, Loding, dia tidak kebanyakan rata-rata Ada teman-teman tertulis di Kristen. Alkitab rupa Yesus tidak menarik. Iya, enggak, maksudnya gini Bu. Oh, di Rata-rata Yesaya. teman-teman Kristen saya tanya, itu saya bilang, mana foto Yesus di situ? Katanya nomor 10. Nggak ada. Hilang loh gambar juga kemarin, ini mana ya? Lanjut Bu. Nggak ada Pak. Lanjut. Saya tidak ada. Itu semua gambar-gambar orang Barat itu yang hanya Ya, untuk ini intinya tadi aja. Ibu mengatakan bahwa dia tidak tampan ya. Tidak, Yesus tidak tampan. Berarti Justru jelek, Lucifer. Kalau gambaran Ibu kira-kira gimana Bu? Gambarannya aja gitu, clue-nya. Berarti Yesus. gambar yang ada di gereja itu gimana itu Bu? Wah, di gereja kami nggak ada gambar Yesus. Enggak, maksudnya yang di foto-foto biasa itu kan ada foto Yesus itu di gereja ada toh? Ya, di Nah, gereja kami menurut tidak ada. Pak. menurut Bu Karyana, apakah itu fotonya Yesus atau bagaimana Bu? Saya gini Pak, saya imani Yesus itu ada dan nyata dan benar. Hanya bayangan hidup. aja, Pak. Yesus hidup, tapi bukan gambar yang sekarang ini, karena di situ dibuat Yesus itu tidak apa ya? Tampan. Tidak tampan. Berarti jelek ya? Tadi kalau Ibu katakan Yesus itu tidak tampan. Bukan jelek Pak. Kan tidak menarik. Jelek itu. Kan tidak menarik kan Bu? Tidak Kalau ini menarik. kan berarti kita lihat tidak menarik juga. Tapi mungkin bukan ya. Makanya jangan buat Pak. Bukan, ini hanya ilustrasi Bu. Saya tidak mau menghujat Tuhan saya ya. Yang pasti Yesus yang hidup. Mungkin Ibu Karina ini merujuk ke Yesaya itu. Rupanya tidak tampan, ya kan? Betul nggak? Ya, betul. Berarti jelek ya? Bukan berarti jelek. Kalau jelek itu Pak, monster itu jelek. Mungkin ya Gini aja Ya. Pak, motifnya apa? Kalau dia sedang-sedang ganteng, mungkin ya Bu Karyana. Gini Pak, gini Iya, Pak. gimana, Bu, Motifnya kalau Yesus ganteng seperti si Krishna, siapa tuh Ya. yang film-film India itu? Oh, Itu betul, kan sudah betul. titisan dewa, udah artinya sudah orang udah bisa nebak, oh ini harus istimewa nih, kita harus sembah ini. Siap. Bukan itu yang diinginkan Yesus. Oh. Kelakuan. Iya. Oh, kelakuan Bang Polopo. Iya. Ya, itu yang mau dicontohkan Yesus. Iya. Itu Pak.
Banyak ilmu kita dapat ini malam Bang Pol. Banyak. Nggak pernah kita bahas yang kayak gini-gini. Ya, Baru Bukaryana tapi naik, saya baru kita dapat dapat poin. ini. Wah, Iya, mantap. ini baru satu Ibu Karina aja yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak tampan. Bu Mariana juga sopan orangnya, enak. Iya, betul. Aduh. Nah, begitulah GR Pak nih gua. Edward. Iya, begitulah Pak Edward ya. Itulah tadi yang saya katakan tadi, Pak. Ya seperti inilah kita lihat. Jadi ya. di sini Bang Polopo cuma 2 yang Kristen ya? Jadi maaf ya Pak, ini Kristen juga, bukan aku ini ya. Siapa tuh Siap, yang Ibu. agak getol itu? Iya, Yesus. jadi yang di sini cuma 2 Kristen aja, Bukaryana Nah, Kristen. ada di komal-komal Pak Edward lain. Lase ini Kristen juga. Kalau Emenius ini saya curiga kayaknya kejauhan. Bukan apa, kalian rekam kita apa-apa. Ini Pak, masalah si Mikana selalu bilang Yesus adalah Bapa. Enggak. Itu Mikana, saya mau tentang tapi udahlah, nanti di depan orang mau saya bertemu dengan dia lalu saya bertemu 4 mata saya bicara. Makanya saya bingung Bu Karina. Kalau Yesus adalah Bapa, berarti waktu Maria gendong Yesus berarti Mama gendong Bapa. Kan gak Iya gitu? itu dia. Betul gak, Bukan Bu? salah itu salah. Iya, masa Mama gendong Bapak, biasanya sih Bapak yang gendong Ya. Mama, ya gak? Buktinya aja. Buktinya Alfa dan Omega. Bapak itu Alfa dan Omega. Nah, Iya. Yesus dilahirkan, punya umur. Yesus itu ada usianya. Apa maksud saya? Yesus itu berasal dari Bapa. Bapak berasal dari mana? Nggak ada. Nggak Alfa dan Omega. Betul. Itu. Jadi Mikana kok ngotot banget gitu loh. Kayaknya boleh saya bertanya sama Ibu ini host. Izin saya bertanya. Boleh masuk Bang Luding masuk. Ibu, saya pengen bertanya di Wahyu 1 nomor 7 Bu ya. Ya. Wahyu 1:7. Nah, di sini bunyinya begini, Bu. Ini, Bu. Di sini dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata melihat dia. Ini maksudnya dia datang dengan awan-awan ini seperti apa, Bu? Yesus. Iya, ini Masih kan akan datang. Kedatangan kedua kali. ya. Berarti kalau kita lihat datang seperti awan-awan, begitu saya searching di Google itu seperti ini, Bu. Oh salah. Oh, Bukan salah. Itu balap-balapan. Oh iya Bu. Ya. Itu kan. Iya. Bukan maksudnya kita kasih contoh. Iya Bu. Ya. Mungkin contoh Berarti ya. seperti apa gambarannya? Silakan. Mungkin itu maksudnya Bang Luding Bukaryana ilustrasi kayak gitu mungkin. Iya. Oh. Ya. Illustration. Yesus datang dengan kedamaian lah. Kita gini loh. Ada motivator aja kita bergetar liatnya. Ini datang penyelamat. Waduh, nggak tahu lagi lah. Kita tangan kita ke atas loh begini. Ya kan? Ya kan? Orang motivator aja kita bergetar. Ini menyelamatkan jiwaku, menyelamatkan diriku, datang menjemput. Wah, nggak tahu lagi gimana. Tapi Ibu kita. Kristen kan Bu? Ibu Kristen kan? Kristen Pak. Iya, kalau yang ini Pak Edward ini kan Kristen merek Katolik. Kalau yang Emi ini merek Protestan. Kalau Ibu Kristen merek apa Bu? Oh, saya Kristen Advent. Oh, Advent. Nah, cocok lah. Advent, iya. Pas. Siapa yang jadi Bapa, siapa yang jadi Putra, siapa yang jadi Roh Kudus, silakan. Saya tadi udah jelaskan Pak. Yesus itu berasal dari Bapa. Bapa itu Alfa dan Omega. Mereka diikat di dalam satu keikatan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berwujud. Tidak berwujud. Tapi bisa Roh Kudus lah yang sebagai action gitulah. Yang buat action. Sebagai action. Ya, contoh. Sutradara. Nih, ini saya apakan ya, saya misalkan. Yesus mengambil tanah liat, lalu dibentuklah kepala, dibentuklah badan, dibentuklah kaki. Nah, terbentuklah jadinya. Udah di apa kan ditempah ini kan tanah liat nih. Tapi kan masih tanah. Lalu dihembuskan nafas kehidupan. Nah, yang buat itu sel-selnya itu Pak, yang buat itu jadi ada darahnya, ada ininya, ada ini mengalir semua darahnya apa? Roh Kudus yang bekerja untuk itu. Oh. Itulah Pak. Terus Bapak itulah ngapain? dalamnya penciptaan Bapak ngapain? itu. Bapak semua bekerja, tapi Bapak di sorga dia tidak pernah turun. Oh, jadi gini, waktu di manusia diciptakan, Yesus yang ngambil tanah-tanahnya, kan gitu. Ya, Ah, ambil tanah dia liat. ngumpulin lah tanah apalah dia dari mana ya kan? Ah, lalu dibentuklah.
Terus yang membuat urat-urat apa segala macam Roh Kudus. Ya. Terus Bapak ngapain? Itu pertanyaan manusia yang ini, Pak. Lah kan ada tiga. Gimana ya? Bapak, Putra, Versi Roh manusia. Kudus. Iya, Bapak di atas pengawas lah. Oh, mengawas aja dia. Iyalah, Pak. Intinya Bapak Karena gini, terima Pak. beres saja Bilang mungkin. Iya, Bapak iya. terima Karena gini, beres Pak. saja kan. Pak, Terima beres. Iya. Tata surya ini, bumi kita ini secuil, Pak. Jadi Bapak banyak kerjanya, bukan hanya ini hajat bumi kita ini apa, secuil. Nih, bumi dibilang lengkap lah, contoh 100 domba-domba, satu hilang. 9 apa 100, Pak? 90 apa 100? 100 itu lengkap, Pak. Oh, Jadi lengkap. satu hilang bumi kita ini 100 dikurang 1 99. Itu kata apanya? Kata perumpamaan. Jadi begini, Pak. Jadi begini, Bunda Karina. Kalau Yesus kan itu paling ya kalau kita lihat tinggi kan, kalau kita lihat cerita pada waktu saat dia naik keledai kan masih diangkat naik. Jadi mungkinlah ketinggian beliau itu sekitar 185 lah atau 109. Orang dulu kan besar tuh, ya kan? Ya, Nah, Adam dulu berapa Adam tadi dulu ya tinggi. paling ya berapa tinggi kan? Nah, yang saya pikir bagaimana caranya Yesus ini menciptakan matahari yang 106 kali lipat dari besarnya bumi. Kira-kira bagaimana ya? Oke. Ya, Oke, ya, Pak. silakan. Ini matahari Bu ya. 106 kali lipat dari besarnya bumi. Sementara yang menciptakan itu Yesus ya 2 meter lah paling tinggi. Kira-kira bagaimana caranya itu? Silakan. Saya jawab ya, Pak. Iya, silakan. Sebenarnya Yesus itu kan kita bilang itu di versi manusia setelah dia lahir dari Hawa kan, lahir dari si Hawa. Sejujurnya lahir dari si Maria, siapa sih mamanya lupa nih. Dari Maria, dari Bunda Maria. Iya, mamanya. Itu pada saat itu dia tingginya bisalah 2 meter 180 gitu. Ya orang dulu kan besar, betul. Tapi kan penciptaan sebelum itu loh, Pak. Jangan lupa. Masalah waktu. Itu kan pada saat itu dia masih Tuhan. Dia menciptakan bumi ini masih Tuhan. Itu makanya jangan silap, Bapak. Jadi gini, Pak. Intinya kita manusia ini sekarang, orang-orang di planet lain, tata surya, menonton kehidupan kita ini sekarang yang jatuh ke dalam dosa. Pententangannya adalah antara Lucifer memperebutkan bumi ini ke Bapa Yesus, sepertiga masyarakat, sepertiga dari malaikat, sepertiga dari malaikat dari surga kan dibawa sama Lucifer ke bumi ini. Itulah sekarang yang menggoda-goda kita ini supaya kita berbuat jahat. Nah, sekarang apa tujuan Lucifer menggoda kita? Coba pertanyaan dulu, ini aku boleh bertanya dulu, Pak. Apa kira-kira motifnya Lucifer, tujuan Lucifer supaya manusia cenderung ke dosa, selalu ingin mencuri, selalu berdosa, ada yang korupsi, ada yang gimana? Sekarang kacau Indonesia ini, republik ini. Masalah pemerintahan segala macam. Kira-kira apa? Iya, apa motifnya Lucifer menggoda manusia ini? Karena Lucifer batasnya hanya di bumi ini, nggak ada ke planet lain. Sudah dibatasi Tuhan. Kira-kira apa, Pak? Silakan Pak Pastor Loding dijawab. Kedua, apa misi Bapak? Bukan misi Yesus ya. Yesus sebagai anak pelaksana. Apa misi Bapak melakukan ini, menciptakan Lucifer, terjadi pertentangan ini? 2 pertanyaan saya, Pak. Coba tolong dijawab. Ya baik Bu, sebelum saya menjawab, saya mau konsultasi sama Ibu. Ibu tidak ada masalah di rumah kan? Masalah apa? Nggak ada, Pak. Oh iya. Apa? Nggak ada Penjelasan masalah. Ibu tadi saya belum masuk. Bagaimana ini kan di sini juga kan ada kekristenan, ada berapa Kristen di sini. Bagaimana ini Bu? Maksudnya apa, Pak? Kan beda. Nggak apa-apa berbeda, Pak. Ya ini dulu. Artinya pertanyaan saya tadi itu. Apa pertanyaan Ibu tadi, coba diulang. Yang pertama tadi, kira-kira
Yang kedua, apa misi Bapak membuat? Pertama dulu Bu, pertama dulu baru kedua. Silakan. Yang pertama tadi apa? Makanya itu Bu. Ibu yang mengajukan pertanyaan saja ibu lupa bagaimana. Begini Bu. Ibu yang mengajukan pertanyaan saya ibu lupa bagaimana saya mau menjawab Bu. Kenapa beban ini harus dilimpahkan kepada saya Bu? Intinya begini saja Bu. Terjadi kekacauan di dunia ini karena penyebabnya Lucifer, betul? Ya. Nah, sekarang begini Bu, ini kita berbicara tentang jujur karena Ibu adalah seorang yang jujur dan saya suka itu. Tepuk tangan buat Ibu dulu. Ya. Nah, berarti Ibu ini kan Kristen yang bermerek Advent kan Ibu? Siap. Ya, Ibu beribadah di hari Sabtu kan? Yes. Ya, kalau ada yang Kristen beribadah di hari Minggu berarti itu ikut ajaran Lucifer atau tidak? Oh, saya nggak bisa bilang itu Pak. Oh, diborong. Karena mereka tidak tahu. Jujur aja nggak apa-apa Bu. Iya itu jujur nggak apa-apa Bu. Silakan. Ibu jujur karena ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Silakan Bu. Biar kita tahu siapa yang Lucifer sesatkan, siapa yang Lucifer selamatkan. Silakan Bu. Oh, pertanyaan pertama tadi. Kira-kira apa untungnya Lucifer menyesatkan kita, membuat kita supaya berdosa? Apa motifnya? Apa tujuannya? Coba. Ibu kira saya ini Lucifer, Ibu tanya sama saya. Ibu ini bagaimana Ibu? Masa Ibu tanya sama saya? Ya, sekarang pertentangan tadi yang membuat permasalahan ini tadinya terjadi di surga dan dia diusir, lalu datanglah ke bumi ini. Pertanda bahwa bumi ini adalah yang termuda, hanya anak kecil dikasih bonbon, bisa diototoi, dirayu-rayu. Itu pertanda bahwa dia datang ke bumi ini, bahwa bumi inilah yang bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Oke? Dan sudah jatuh. Nah, sekarang menyelamatkan yang jatuh itu dengan keturunan si Adam dan Hawa. Karena Tuhan sudah mentitahkan, beranak cicitlah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Artinya seisi bumi ini yang suci, tapi karena jatuh ke dalam dosa, dia memakan buah larangan itu, yaitulah Lucifer menjelma ke ular. Nah, kira-kira tujuan dari Lucifer apa? Membuat kita keturunan si Adam dan Hawa ini jadi doyan ke dosa. Suka kali kita berdosa. Ya kan? Saya suka emosi kadang-kadang kalau nggak pas. Padahal nggak boleh. Kira-kira apa gitu pertanyaan saya Pak. Kalau ada yang bisa jawab, ya saya merasa puas lah. Artinya kita mengerti dengan diskusi ini. Maaf ya. Izin Bu menjawab Bu ya. Iya boleh silakan Pak. Selesaikan dulu di kekeluargaan. Ya, saya menjawabnya berdasarkan cerita Ibu dari awal sampai sini saya menyimak gitu. Tunggu, ini yang noise siapa? Bang Eminius kah? Oh ya, lanjut Bang. Bang Edward. Oh ya. Host, Ya. kamunya disapa dulu host, dari tadi diam tuh host. Iya. Bang Venter, monitor Bang Venter. Selamat pagi ya Bangku. Bang Venter, monitor. Halo Bang, selamat pagi. Iya. Iya pagi Bang. Bang Venter ke gereja ya Bang ya? Ke gereja ya? Iya Bang. Oke, gereja apa Bang? Katolik. Oke, lanjut Pak Edward. Oke, izin Bu, saya jawab Bu ya. Siapa? Jadi Lucifer itu membuat kegaduhan begini kan dari awal tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Lucifer ini ada kecemburuan dengan Yesus. Betul ya Bu ya? Ya, benar Pak. Nah itulah yang membuat juga Lucifer itu di bumi ini ya karena melihat bahwa itu ciptaan Yesus dan dia itu cemburu dan saling menghancurkan, dihancurkanlah kerjaan yang baik bagi Yesus tadi. Nah menurut saya Bu itu sesuai dengan apa perkataan Ibu dari awal saya simak, nah saya simpulkanlah
dari pertanyaan dari apa itu dari penjelasan Ibu itulah menurut saya jawabannya Bu dari pertanyaan Ibu. Makasih Bu. Iya, tadi pertanyaan saya Pak. Kira-kira apa tujuan Lucifer membuat kekacauan ini setelah di bumi ini ya? Bukan waktu di sorga kan udah jelas bahwa dia kecemburuan. Nah, setelah cemburu dia salah tingkah dan diusir, dia bawa sepertiga masanya yaitu malaikat-malaikat ke bumi ini. Kira-kira di bumi ini apa tujuan dia membuat sekarang ini kan manusia cenderung ke dosa, udah lebih mudah kita melakukan dosa daripada yang baik. Kira-kira itu kan pengaruh Lucifer. Nah, di diri kita ini berdosa baik. Sampai Tuhan bilang 77 kali engkau jatuh, 77 kali engkau bangkit. Nah, artinya kita sebaiknya jangan melakukan dosa. Dan kita ditimbang, mana lebih berat dosanya, ikut Lucifer ke neraka. Kalau yang baik, ikut Tuhan ke surga. Kira-kira gitu ya, simpelnya ya. Tapi apa tujuan Lucifer yang utama? Menggoda manusia ini supaya jatuh ke dalam dosa. Kira-kira apa Pak? Nah itulah tadi Pak Bu, dia itu akan balas dendam karena sakit hati. Nggak itu Pak. Balas dendam nggak ada hasil. Setelah didendamkan apa? Kayaknya dendam aja nggak cukup Pak. Bukan, maksudnya gini, karena Yesus juga di ini ya di Alkitab kita yang udah kita baca bahwa di mana ada didirikannya rumah Tuhan, di situ juga didirikanlah rumahnya setan. Mana rumah setan Pak? Enggak, itu maksudnya jadi di mana ada ini menarik juga. Menarik ini. Masih jauh jawaban Pak. Sebentar Bu Karina, biar dijelaskan dulu Pak Edward tentang rumah setan itu loh. Jadi dapat poinnya. Silakan Pak Edward. Apa yang dimaksud rumah setan? Silakan. Menarik ini, silakan. Maksudnya tadi Pak, ya. Maksudnya tadi yang saya bilang rumah setan itu, contohnya begini Pak. Di dalam firman Tuhan apa yang kami pahami bahwa Tuhan itulah diperingatin. Ini saya udah tunjukkan jalan yang benar kepada kalian, tapi berjaga-jagalah. Berjaga-jaga karena ada nanti itu tadi entah dari Lucifer entah dari mana ya kurang tahu istilahnya. Soalnya Lucifer ini belum pernah saya baca sebenarnya di Alkitab ini. Jadi penasaran aja sama ibu ini kan, biar nama-nama ilmu. Ya, itu aja sih Bu kalau menurut saya. Mau tahu nggak siapa Lucifer Bang? Kita buka malam ini. Ya mau tahu Pak. Mau tahu. Bintang Timur. Nah itu silakan Pastor Bodin. Ya oke. Lucifer ini kan yang melawan Allah di surga. Ya sabar. Saya satu device sudah bisa nih Pak Pastor Lodin ya. Oke biar. Bintang Timur. Ya. Ya itu tadi Pak, belum ada yang terjawab saya rasa itu. Ya sabar dulu Bu, sabar. Sabar Bu, kita buka dulu ya. Bentar. Ini. Tapi kalau tentang Yesus yang di Wahyu itu beda ya. Iya. Ini ya bintang timur ya di Alkitab. Iya. Di Alkitab di bahasa Inggris yang ada tulisan Lucifer. Ya, ini. Di Alkitab Indonesia nggak ada. Ini Bu. Nih. Salah satu gelar Tuhan Yesus. Nah, metaforanya kok Lucifer? Coba. Ini menarik ini. Coba digeser sedikit. Ya. Beda itu. Salah satu gelar. Wah, soalan baru ini. Metafora Sibilos.
Ini kalau memang apa ya dihapus saja nih Alkitab Sabda kan? Nggak ada di Alkitab, nggak ada ditulis apa Pak? Nggak ada ditulis di Alkitab Lucifer. Yang ada nama Lucifer itu ada di bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris. Iya, Lucifer itu bintang timur kan Ibu? Ya. Ini bintang timur atau bintang barat Bu? Nggak usah gitu Pak. Bukan, ini kan bintang. Nggak. Ini kan Saya bintang pastikan timur. itu salah. Oh salah. Berarti ini salah. Begini, Salah. mungkin kita urut dulu. Coba kita mulai dari Yesaya. Yesaya 14:2 kalau tidak salah ya. Kita buka dulu. Kita cari siapa sebenarnya sih bintang timur ini kan? Nah, ini kan edukasi enak gitu Pak Edward ya. Betul. Betul Pak, betul. Yesaya. Ini Yesaya berapa Bang? Yesaya 14:12 kalau nggak salah. Kalau nggak 14:12. salah gitu ya. Nah, ya ini sebelumnya ini Yesaya ini karena yang baca saya. Kalau baca kamu, kamu. Ya. Karena ini yang baca saya. Baca dari 11 atas. Coba dibaca dari 11. Wah, ada wahnya nih. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu kan? Ada bintang timur? Oke, coba buka di Matius 2, coba. Matius 2. Matius 2 nomor 2 kalau tidak salah. Jangan cocokologi ya. Tidak. Enggak, ini bintang timur kan? Nah ini. Dan bertanya-tanya, kamu nanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya jatuh di timur. Berarti bintang timur. Sabar. Dulu. Sabar. Ya. Dan kami datang untuk menyembah dia. Nah. Yes. Ya. Siapa yang mau menyembah bintang timur? Oke, tunggu Pak. Kelirunya di situ tahu. Bintang timur itu untuk gelar kepada Lucifer. Bintang timur yang dimaksud di sini adalah di sebelah timur, di sebelah barat. Ya, saya itu di timur, Bu. timur ya di timur, masa di barat? Ya Tuhan. Iya, saya di timur, Bu. Saya ini di timur. Saya di timur, Bu. Timur di barat gimana sih Bu ini? Betul. Betul. Ya bintang timur berarti di timur, Bu. Masa bintang timur di barat? Tapi salah alamat bintang itu Lucifer, berarti. Ini saya naik darah sedikit. Oh, naik darah. Sabar, Bu, sabar. Bukan menunjukkan bahwa dia itu timur dan barat dan selatan. Berarti bintang timur barat selatan itu, Bu. No. No, untuk Lucifer, nama Lucifer itu bintang timur itu bukan menunjukkan timur barat selatan. Kalau Yesus ini di bintang timur, emang sebelah timur ada bintang. Memang saya di timur ini ada bintang di sini. Ya wes, udah jelas ya. Jangan salah arti. Oke, buka dulu di Wahyu 22 deh. Iya. Biar dapat poinnya. Iya, Wahyu 22 lah. Wahyu berapa? 22. 16 kalau nggak salah 16. 16 ya. Nah, ini poinnya di sini. Wah, jam berapa nih? Ini. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Iya. Nih, saya jawab nih. Itu menjelaskan bintang timur tadi yang di sebelah timur. Bukan Lucifer. Di timur, Ibu. Masa bintang timur di sebelah barat, itu bintang barat. Bagaimana Ibu bintang? Udah. Jadi gini Pak. Gini, ya. Ya bintang timur berarti di sebelah timur, Bu. Kalau di barat selatan itu bintang barat, bintang Harus selatan. Bapak bedakan. Timur, barat, selatan itu artinya masalah tempat. Tapi kalau si bintang timur yang Lucifer bukan membedakan barat, timur, selatan, tidak ada di situ, karena itu di sorga itu gelarnya. Di sini Yesus mengaku dia apa, Bu? Hah? Yesus mengaku dia apa? Kan tadi kan bintang timur itu mengartikan ini di Bethlehem. Di Bethlehem
Iya, di Bethlehem itu, di situlah bintang timur. Di sebelah timur dari Bintang. di daerah Bagaimana Ibu? Ya udah, itu artinya ke situ jelas, sudah pasti jelas Iya. bahwa Oke, pasti jelas Yesus bintang timur ya. Jelas ya. Dibuka Bukan. lagi di sabda, dibuka Bukan. lagi di Oke. sabda. Oke, Yesus dia lahir bintang di sebelah timur. timur. Jadi dibilang Oke. dibilang begitu. Lagi di sebelah Nah. timur. Nah, tetapi Bang Tuan dan Guru dan Bang Host, tapi di Memang sini tidak jelas tidak salah ada satu Kristen. gelar, dengar dulu Ibu. Salah satu gelar Tuhan Yesus bintang timur ini salah satu gelar Tuhan Yesus. Metaforanya Ya Serius ini? ini salah. Coba yang di bawahnya itu apa? Itu di bawahnya Metafora. Yang enggak di bawahnya lagi, bintang timur apa di bawahnya itu? Ah itu tuh. nama lain adalah Lucifer. Nah Lucifer berarti betul. Ya Lah, salah. ini salah nih kutipannya nih. Pak, dengar ya. Dengar ku jelaskan ya. Ku jelaskan. Iya. Inilah juga mengkabur-kaburkan, ini salah satu cara dari Lucifer. Mengkabur-kaburkan dia bintang timur, membuat Yesus lahir karena di sebelah timur, dibilanglah dia jadi Dia identik dengan lahirnya Lucifer. di sebelah barat, Bu. Bintangnya dari timur. Gimana sih Ibu ini? Makanya Majus. Ya itulah Pak, makanya saya bilang ini salah satu cara si Lucifer mengabur-ngaburkan ini. Jadi pertanyaanku tadi, kalau kalian dapat itu pertanyaanku tadi, itu sudah pasti Lucifer itu sangat bertentangan dengan Yesus. Udah. Loh, kok sama-sama bintang timur kok? Ya itulah Lucifer itu kerjaannya itu. Kita aja ini kabur-kaburkan ini. Berarti LI ini Bang Bolopo, LI ini Lucifer ini. Iya. Soalnya berarti dari tadi kita diskusi sama Ibu, malam ini kita mendapat poin berarti Yesus itu adalah Lucifer. Salah. Ya? Salah. Di Wahyu tadi, di Wahyu. Salah. Makanya Pak Nois, Pak. Pak Itu salah satu. Nois. Dibuka dulu itu chargeranmu. Dibuka dulu chargerannya. Jadi begini Pak Pastor Rodi, kan tadi dibuka bintang timur Yesus, bintang timur juga Lucifer. Jangan yang mana bintang timur yang ini? Yang benar gitu loh. Itu dikabur-kaburkan si Lucifer itu. Itu salah satu cara. Bahwa Yang Yesus mana? itu Yang mana bintang timur beneran? Lucifer apa Yesus? ngapain tadi? Pak, ngapain kita bahas Iya. tadi masalah pertentangan di sorga antara Lucifer dan Yesus? Kok disamakan hanya tulisan manusia yang sekarang ini? Disamakan Yesus jadi Lucifer? Aneh kan? Siapa yang samakan? Bukan data yang berbicara. Data apa itu? Tadi Alkitab Sabda. Ibu yang membawa narasi bahwa bintang timur yang mengacaukan. Kita buka narasinya, ternyata bintang timur itu adalah Lucifer, salah satu gelar Tuhan Yesus. Benar Ibu, yang ditunjukkan. Begini Bang, begini kalau mau coba buka Abang tadi di sabdanya di Wahyu tadi. Coba nanti lihat strike songnya, strong numbernya itu loh. Jadi teman-teman Kristen ini sebenarnya harus belajar ya cara membaca Bible itu. Iya, sebelumnya berapa juga itu? saya sudah baca itu Pak. Wahyu 22:16. Ya, Ibu coba buka Koreana. Wahyu 22:16 Kok di ada yang sabda bilang saya paralel kaget? Bang. Enggak kaget saya. Iya Sudah saya baca sabar. itu. Iya sabar. Ibu Karena, emang arahnya ke situ, emang pengertiannya ke situ, emang. Ya sudah kalau ke Tetapi apa- situ. Lobet juga ini. Ya, coba bisa Pastor Loading dibuka di sabda paralel gitu loh. Kita cari di situ ya di bintang timur itu. Klik di situ nomornya Bang. Nanti dia muncul itu. Ya bentar, error ini karena bintang timur HP saya nih. Bentar, error. Bentar. Ini komen-komen Tapi dari sisi sampah pandangan ngapain yang sih? lain,
Ya kenapa Pak? Ngapain? Ya nggak usah diperhatiin lah yang namanya netizen Bu ya. Jadi mau nggak mau memang harus diakui karena Yesus sendiri berkata, akulah putra Daud, putra Daud, bintang timur, ya kan? Nah kita buka ilustrasi, ternyata bintang timur itu metafora iblis yang jatuh ke dunia, Oke, merujuk ginilah, Pak. kepada Yesaya tadi. Dari sisi pandang yang lain. Tapi kalau dari sisi pandang yang bagaimananya, ya ini mengambil dari tunas Daud di sini kan. Ya, dari tunas Daud. 14 keturunan dari lahir dari Maria. 14 keturunan Bahaya dari Daud. lagi kalau mau lari ke situ Bu, berarti Yesus punya keturunan, bahaya. Karena Iya, masih ada 14 beberapa pandangan di sini. 14 keturunan dari Daud lahirlah melalui Maria. Itu Pak. Nanti bisa saya hitung itu siapa. Si A dari keturunan Daud ke si ini, ke si ini, ke si ini, ke si ini dihitung. Dan itu maaf ya nanti jadi salah lagi. Yesus lahir dari orang yang berdosa. Bukan orang yang sempurna. Itu. HP saya jadi lobet ulang nih. Yesus lahir dari orang berdosa. Jadi Bapak pikir manusia ini nggak berdosa semua? Berarti Yesus berdosa. Ada yang sempurna. Berarti Yesus berdosa. Kalau Yesus berdosa kita tidak ada jalan ke surga. Udah mati semua. Terus ibu bilang Yesus lahir dari orang berdosa. Itu tadi Pak. Gini Pak. Silakan. Aku jelaskan dulu ya pertanyaanku yang pertama tadi ya. Kira-kira ini walaupun menurut kalian nggak masuk akal, tapi inilah yang sebenarnya. Kira-kira apa tujuan Lucifer menggoda manusia? Nih ya. Ya itu jawabannya, menggoda manusia. Sudah. Iya, untuk apa? Menggoda apa manusia. Untungnya? Apa untungnya? Ya tanya sama Lucifer Bu. Untungnya belum kan? Ibu Karyana, manusia nggak perlu digoda karena manusia sudah tersesat oleh akal pikiran sendiri kan. Ya. Masalah. Jadi menurut Bapak, apakah kita yang tersesat ini tidak ada solusi? Tidak ada pengharapan? Solusinya ya itu dari Yesus, dari pengajaran Yesus. Nah, didikan Yesus. untuk itulah Pak, begini Pak. Untuk siapa yang sebuah mengikut kebenarannya di dalam yang menurut hukum dan mengikut Yesus, itulah yang pantas ke surga. Versi kita ya. Nah, Lucifer tujuannya apa? Karena upah dari dosa adalah maut. Kelak kemudian Lucifer lah yang terlama 144 hari di neraka. 144 hari itu tertulis di Alkitab. Terlama 144 hari tidak mati. Dia dibakar di neraka. Nah, tujuan Lucifer apa? Contoh nih saya Karyana nih. Dosaku selama hidupku misal ada 60. Ternyata 60 itu kemana? Dosa saya itu 60 itu. Ya kan? Tujuan Lucifer menggoda saya supaya dosaku ku tanggung sendiri di neraka. Nah, yang 60 itu terbakar laku mungkin 3 hari lah itu. Oh, Kalau 3 hari. kalau bayi-bayi, tapi nanti pertentangan lagi nih sama siapa? Siapa tuh si Nora? Bayi katanya ke surga langsung. Nanti ya, itu bahasan lain. Kalau saya mungkin 3 hari di neraka langsung mati, ya kan? Sesuai dengan setimpal dengan apa perbuatan dia begitu lama. Itulah tujuan Lucifer supaya dosa itu sama saya. Nah, kalau saya menerima Yesus dan saya turun hukum, saya diponis ke surga, dosa saya itu kemana? Ya ke dia, ke Lucifer. Masuk si Lucifer supaya yang 60 itu sama aku, ya aku mati-matian digoda supaya aku jatuh ke neraka. Berarti dosa orang Kristen ini bukan Yesus yang tanggung kan, Lucifer kan? Lucifer ya? Ya iya dong. Oh, berarti yang disalib Lucifer. Nggak seperti itu pandangan. Oh benar. Ada bahwa Pikir dulu baru tantang, baru ketawain. Ini benar. Ini kan yang akan datang loh. Yesus kan
menanggung dosa manusia yang lalu-lalu. Hah? Ini masa yang akan datang. Coba kita urut Jadi- tadi. Coba kita urut Bu Karina. Jadi dosa Bu Karina ini dikasih ke Lucifer, betul? Yang menebusnya Lucifer kan? Ya, bukan menebus, hukumannya untuk dia. Tapi Hukumannya Yesus bilang untuk apa? dia. Nah, tujuan Yesus disalib ini supaya apa? Contoh gini Pak, Iya, ini iya, belum iya, sampai, silakan. saya selesai. Oh, belum sampai. Selesai Silakan, dulu silakan. lah. Lalu Lucifer dihukum dosa saya 60 ke dia. Lalu Yesus bilang kemana? Karyana nih, timbangi dulu. 60 dosanya, udah dikasih ke apa? Ya, untuk itu aku datang, karena aku sudah menebus dia. Silakan masuk ke surga. Ini kata simpelnya dan sederhananya. Untuk Karyana aku datang. Gitu Yesus bilang, darahku tertumpah untuknya. Semua one by one manusia digitui sama Yesus. Siapa-siapa sih ditimbang, terlalu berat dosanya dibanding yang baiknya. Ya maaf. Dia pro ke Lucifer. Dibakar bersama-sama. Termasuk mamanya juga. Maria. Mama siapa? Mamanya Yesus, Maria. Mama Yesus kan suci. Katanya semua manusia berdosa. Bagaimana? Maksudku mama si Maria ini ku bilang suci enggak, tetap berdosa. Tapi artinya gini. Gimana? Maria ini dialah diantara manusia perempuan yang sedikit dosanya gitulah. Oh, sedikit dosanya. Iya, sedikit. Tapi ada kan? Ada dosa dia kan walaupun Ya sedikit kan? pastilah dia dicubit mamanya pasti aduh kan gitu kan. Oh, dia dicubit. Oh, berarti dulu Yesus nakal dong. Kan dicubit. Masa anak tidak nakal kita cubit? Nah, Yesus katanya, Yesus tahu nggak? Dia ada di situ suatu daerah kan, rumah ada tempat mesum lah, ini segala macam lah. Dahulu juga udah ada seperti itu. Yesus dia 1 kilometer belok dia dari sana supaya nggak lewat dari situ. Karena jauh kan dari segala pencobaan. Itu Bukannya salah dia satu. lewatin Bu? Enggak, belok dia. Bukan, dia belok dia tempat lain supaya nggak melewati kampung itu. Jadi Aduh, maaf nih Bu ya. Berarti Yesus ini jalannya belok-belok ya Bu ya? Tidak lurus ya? itu versi manusia begitulah, rendah Oh, kali versi pengetahuan manusia. seperti itu, rendah kali, iya. Belok-belok jadinya. Ha. Bu. Yesus datang untuk orang benar atau orang yang berdosa? Orang berdosa. Iya. Kalau Yesus datang untuk orang berdosa, tentu dia berbaur dengan orang yang berdosa. Pasti dia mampir. Gimana sih Bu Karina ini? Jadi Pak, kalau Yesus datang untuk orang benar, berarti nggak ada pertentangan. Ini kan karena merebut kita dari Lucifer. Jadi dia harus berbadan manusia dan memberitahu Injil. Wahai manusia. Ibu, boleh bicara sebentar? Nggak perlu menyalahkan Lucifer. Kita sejak lahirnya saja kita nggak tahu akal pikir yang benar kan? Nggak tahu jalan yang benar. Kalau kita tidak memahami tentang pengajaran, sebuah pengajaran dari Kristus. Karena pengajaran dari Kristus adalah jalan keselamatan yang mengubah pola pikir kita. Nah, jadi yang menjadikan kita arah pikirnya nggak ke dunia, tetapi ke atas gitu. Ya, Misalnya. vertikal. Oke. Saya tanya dulu kepada Bapak. Pertanyaan kedua belum dijawab tadi ya. Yang pertama tadi udah clear ya, tujuan Lucifer supaya dosa kita sendiri yang nanggung, nggak dijatuhkan ke dia. Nah, itu. Karena kita semua sudah berdosa. Kita semua punya deposit untuk dosa. Deposit kita itu jatuh ke Lucifer semua karena kita diselamatkan sama Tuhan. Itu tujuan Lucifer. Memperbanyak teman-temannya supaya tanggung sendiri masing-masing. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh saya Berarti jelaskan? benar teman-teman. Jadi Boleh saya jelaskan tentang penyelamatan teman-teman Kristen di dalam ini, Yesus ini. sabar dulu Pak Amel. Jadi betul, saudara kita Kristen ini nanti diserahkan kepada Lucifer. Ini ayatnya loh. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada
Nah, nanti diserahkan. Kalian ini harus diserahkan ke sini. Itu tertulis di mana, Pak? 1 Korintus 5. Coba. Jangan sepenggal-sepenggal lah, letterlek. Coba baca dulu ini. Datang medanku keluar. Orang itu harus, ini orang itu kan Kristen nih, harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada Lucifer sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu Pak. Jadi kata-kata Alkitab ini bisa pengertiannya apa? Ibarat pedang bermata dua. Pedang bermata dua, Pak. Kalau kita mengartikan ke belok kiri, belok kanan, bisa. Tapi kalau kita mengimani dari Tuhan, tidak seperti itu pengertiannya, Pak. Itu. Jadi, ini, Pak. Isi Alkitab ini ada 4 macam. Arti sebenarnya, arti perumpamaan, arti nubuatan, arti perumpamaan tadi saya bilang. Simbol. Jadi 4 arti ini nggak bisa Bapak artikan kalau nggak orang Kristen itu sendiri. Artikan simbol-simbol nubuatan masih akan datang. Ya mungkin Bapak arti yang sebenarnya lah. Mana bisa? Harus melalui Roh Kudus. Itu Pak. Roh Kudus yang mengajari. Nggak bisa. Ada nabi yang khusus untuk menerangkan Alkitab ini. Karena ini bermata dua. Bisa belok. Itu aja tadi Bapak bilang belok-belok tuh apa? Tuhan Yesus. Ya kan? Padahal dia menghindar. Gitu loh. Itu aja Pak kira-kira. Oke? Kurasa kita tutup lah, ini sudah jam 3. Kapan-kapan kita jumpa lagi di Komal ini Pak. Halo? Merdeka. Saya benci Lucifer loh, bukan Ibu Lucifer. Aduh. Jadi bengong pun kami ini mendengar Ibu. Ini penontonnya 1,5, 1,5 ya. Iya, Bu. Sekian banyak. Tapi menarik loh. Ya, menarik Bu Karina ya. Banyak lagi Pak yang perlu kita bahas. Banyak sekali. Kapan-kapan undang saya. Kalau diingatkan saya mungkin masuk. Saya nggak tahu di follow ya teman-teman ya. Bu Karina ini sangat edukatif loh. Sangat edukatif ya. Ya di follow ya teman-teman ya. Bu Karina ini ya luar biasa pengetahuan beliau ya. Saya di gereja saya yang terbodoh Pak. Ibu Karina jangan ini Bu. dari mana? Dari Advent ya. Iya Pak, iya. Jadi terima kasih Pak kesempatan ini. Saya senang dengan apa ini, dan Bapak juga jangan tersinggung dengan kata-kata saya agak keras sedikit. Mohon dimaafkan ya Pak ya. Iya, makasih Bu ya. Saya mau aja Ibu Karina ke restoran besok, tapi nggak makan daging, nggak makan apa, jadi susah juga. Saya mau aja gimana? Iya Pak, saya vegetarian Pak. Itu makanya. Ya gimana lah Pak. Atau begini Bu, mungkin Bu apa bisa menjelaskan satu ayat dulu Bu sebelum turun ya. Ini buat edukasi Bu. Di Yesaya 28 Bu ya, saya agak bingung ini artinya apa ini Bu? Yesaya 28 ini Bu. Bisa dibaca Bu di layar? Izin. Apa maksudnya ya? Oke, saya baca ya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Siapa? Di mana tadi ini? Saya ambil Yesaya 28, Yesaya 28:13. Tunggu. Iya, silakan. Saya agak bingung ini firman apa maksudnya ini? Iya. Ini harus bisa kita bedakan arti yang sebenarnya atau perumpamaan atau simbol ya. Nah, iya, silakan Bu. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Nah, ini Pak.
kadang-kadang kita harus baca satu pasal ini, kemana pengertiannya. Itu dulu. Iya, silakan. Apakah ini artinya sebenarnya bukan satu pasal ini, satu perikop, satu mulai dari awal sampai ini, ya. Baru kita tahu pengertian. Karena ini bisa aja kata-kata penjahat yang diadopsi di Alkitab ini. Contoh, ini kata-kata si Jonathan. Oh, si Jonathan itu mengambil mamanya. Ya kan? Istri si Daud, ya, istri siapa diambilnya? Siapa yang istrinya banyak itu? Si Samuelnya siapa? Raja apa itu? Sampai mamanya pun diberi. Itu kata-kata itu ada tertulis di situ. Bukan berarti kita mengimani yang ada tertulis di situ, Pak. Jadi saya kalau baca ini di mana nanti di suatu saat saya jelaskan apa pengertian ini. Iya. Nah, ini mungkin ini kata-kata seseorang yang menghujat Tuhan. Inilah kata-kata orang Lewi contoh. Begini. Apakah ini kita jadi kutip? Nggak bisa. Gitu. Nanti saya baca jadi belum bisa dijawab ini Bu ya? Nggak bisa, saya Pak. juga saya nanya ke beberapa pastor, romo bahkan pendeta, dia juga bingung gitu loh. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Aku begini, engkau begitu. Iya ya, bingung juga ini apa maksudnya gitu loh. Kan? Yesaya 29 tadi ya? Iya Bu, Yesaya 28. 13, iya. Tapi ini buat PR Bu ya. Iya, gitu ya. Oke Pak, nanti saya ini ya Pak ya. Pertemuan pelayanan selanjutnya kita bisa bahas ini ya. Siap. Jadi ini kayak lagunya Bruni nih. Aku itu, begini, Pak, mohon maaf. begitu. Mohon maaf sama Pak. saja. Silakan Bu. Memang kami orang Kristen mengimani harus Roh Kudus yang mengajari. Kalau melalui dengan pengertian kita sendiri tidak akan mengerti. Karena Alkitab adalah sumber dari semua kebenaran menurut orang Kristen. Itu Pak pemahaman kami. Iya. Kalau kita mengikuti Bible itu sendiri kan begitu, ya kan? Ya. Oke, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, kita ikutin. Berarti Yesus hanya kepada orang. Nah, itu juga saya jelaskan nanti Pak. Saya jelaskan. Nanti di pertemuan nanti ya. Gitu. Karena gini Pak. Iya. Gini. Nah, sebenarnya sangat mudah Pak mengurutkan. Coba ingat dulu air bah. Air bah berapa sih itu? 8 orang yang selamat kan? Itulah bumi kita yang sekarang. Hem, bapaknya, mamanya, Sem, Ham, Jafet dan istri. Ya kan? 3 anak, 1 bapak dengan istri, berarti 4 perempuan, 4 laki-laki. Itulah keturunannya, itulah kita sekarang. Gak ada yang lain. Sejak terjadi air bah. Oke, kita ini Indonesia itu keturunan siapa? Kita harus tahu urutkan yang dari yang 3 anaknya itu. Adam. Kok Adam lagi? Inilah kadang-kadang makanya keliru. Adam itu air bah itu Pak jauh sebelum Adam. Setelah air bah dulu baru Adam. Iya dong. Gini. Bukan. Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Lahirlah si Kain dan si Habel, turun temurun beranak pinak. Rupanya dosa mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Datanglah Tuhan, dibuatlah air bah. Itulah Nabi Nuh berkhotbah, wahai manusia, masuklah ke ini. Orang gila itu, orang gila. Orang gila katanya. Ternyata yang selamat hanya 8 orang. 8 orang itu siapa? Itu terlihat semua suku mana? Disitulah orang keturunan dari si Set. Si Setlah lahir Abraham. Abraham adalah neneknya Israel, opungnya Israel. Abraham melahirkan Israel, keturunannya lah semua itu. Di luar itu semua Palestina, tukang perang ini tidak ada Pak. Kita ini semua keturunan dari Abraham. Itulah bangsa pilihan dari Tuhan. Di luar itu orang Palestina, orang yang lain-lain, semua itu kafir. Jadi istilah orang Kristen itu kafir adalah di luar Israel. Jadi Abraham ini orang Israel.
Israel. Ya iyalah, opungnya Israel, Abraham tuh Pak. Abraham kan Israel kan belum ada waktu Abraham ada. Memang, tapi 4 keturunan dari Abraham, si Set, baru keturunan ada nanti di Alkitab. Kayak ini. Iya. Barulah Enggak. Duluan mana Israel dengan Abraham? Abraham lah duluan Pak. Oh, terus dari mana Abraham orang Israel? Abraham itu opungnya orang Israel, keturunan dari Abraham. Kenapa bilang orang ya Abraham? Dia Abraham adalah orang pertama, orang yang pertama percaya kepada Tuhan. Tuh. Dan dialah yang keturunan dialah Israel. Dari 12 suku Ayub, Yakub gitu Pak. Nah, itu makanya Yesus mengatakan Israel selalu Israel gitu Pak. Bukan Israel pembangkang sekarang. Itu secara badani, secara rohani kita ini orang Rusia juga, orang Palestina, orang mana juga ada di Alkitab dibilang bukan berarti aku katakan hanya selamat kepada. Jadi nanti dari segala bangsa, suku, bahasa dan ini akan selamat ke surga. Nah, ada 3 jenis yang selamat ke surga, Pak. Ya, 3 jenis. 1, domba yang hilang. 2, yaitu domba yang hilang itu dia tahu hilang nggak, tahu pulang tapi nggak pulang dia. Kalau yang kedua, domba yang hilang. Rungkat. Lah malah hilang. Udah. Rungkat. Kena pembatasan. Oh, 3 hari. Tanggal 11. Pindah ke akun. Ayo kakak manis yang baru bergabung langsung aja kakak kepoin keranjang kuningnya. Ayo buat kakak yang baru bergabung di sini kami jual kartu Dana Cantik Say. Ayo kakak manis yang baru. Yuk langsung aja. Kakak kepoin aja keranjang kuningnya. Ayo buat kakak yang baru bergabung di sini kami jual kartu Perdana Cantik. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha. Jadi tunggu apalagi, langsung dikepoin kakak. 2.000, 3.000, 5.000 itu ada sayang. Di etalase 19 silakan dikepoin aja etalase 19-nya. Ya kakak manis yang baru bergabung di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha. Kalau kakak mau tanya-tanya boleh, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Ya sayang baru bergabung di sini kami jual kartu Perdana Cantik Say. Ya kakak-kakak yang baru bergabung di sini kami jual kartu Perdana Cantik Say. Kalau kakak mau tanya-tanya boleh, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Yuk kakak manis yang baru bergabung di sini kami jual kartu Perdana Cantik.
Ya kakak yang baru bergabung di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha. Kalau kakak mau tanya-tanya, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Yuk langsung aja, langsung dikepoin aja sekarang juga kakak say. Ya langsung aja kakak yang baru bergabung, kami jual kartu Perdana Cantik. Kalian punya 26 etalase dengan nomor dan harga yang berbeda. Silakan dikepoin, digercepin. Ayo kakak yang mau diabetes, ayo kakak yang baru bergabung. Di sini kami jual kartu Perdana Cantik say. Ya langsung aja yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik say. Kalau kakak mau tanya-tanya, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Ayo kakak manis yang baru bergabung, kalian punya 26 etalase dengan nomor harga yang berbeda. Silakan dikepoin, digercepin dan di CO pagi ini pengiriman nanti sore sayang. Kakak CO pagi ini pengiriman nanti sore, silakan dikepoin, digercepin dan di CO. Yuk kakak sayang yang baru bergabung langsung aja. Kakak kepoin, kakak gercepin dan kakak CO kakak manis. Ya langsung aja kakak yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak. Apalagi kakak yang lagi punya usaha. Ayo kakak harganya beda nomor beda harga, dimulai dari 20 ribuan aja ya. Dimulai dari harga 20 ribuan aja, silahkan dikepoin. Ya kakak-kakak yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha. Kalau kakak mau tanya boleh. Yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Ya kakak yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha say. Kalau kakak mau tanya-tanya boleh, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Yuk kakak manis yang baru bergabung, di sini kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya manis. Ya kakak yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apa yang 3.000 5.000 ada di Atlas 18 ya kakak Songkuriang. Silakan aja diepoin kakak manis Atlas 18 nya say. Ya kakak yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha, silakan dikepoin, digercepin dan di share kakak manis. Ayo kakak silakan aja yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha. Jadi tunggu apa lagi, silakan aja dikepoin, digercepin dan di CO kakak sayang. Ayo kakak manis yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Iya kakak manis yang baru bergabung, di sini kami jual kartu Perdana Cantik kakak. Kalau kakak mau tanya-tanya boleh, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen.
Kak Ayam, ada sayang. Kakak klik aja keranjang kuning di pojok ke layar handphone kakak. Kakak klik beli etalase 18. Silakan diklik beli aja etalase 18, kakak klik beli. Terus kakak klik aja nomor. Nanti harga bakal muncul, klik nomor, harga bakal muncul langsung, kakak langsung diklik beli. Kakak April itu ada di etalase 19, silakan dikepoin aja etalase 19-nya sayang. Ya kakak silakan aja kakak kepoin di gacapin say. Ya kakak manis yang baru bergabung di sini, kami jual kartu Perdana cantik say. Kalau kakak mau tanya boleh, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Ayo kakak sayang yang baru bergabung di sini, kami jual kartu Perdana cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak. Apalagi kakak yang lagi punya usaha. Ayo kakak sayang, silakan dikepoin, digarsiapin kakak manis. Ayo kakak manis yang baru bergabung di sini, kami jual kartu Perdana cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak, apalagi kakak yang lagi punya usaha. Silakan aja dikepoin, digacapin dan dicoba say. Ayo kakak yang baru bergabung di sini, kami jual kartu Perdana cantik sayang. Kalau kakak mau tanya-tanya boleh, yang mau dibantu spill, cek nomor dan cek harga silakan di komen. Harganya dimulai dari 20 ribuan aja ya kakak A dan T. Silakan aja dikepoin kakak say. Yuk kakak manis yang baru bergabung di sini, kami jual kartu Perdana cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak. Apalagi kakak yang lagi punya usaha, silakan dikepoin, digarcepin dan di-CO kakak sayang. Ayo kakak manis yang baru bergabung di sini, kami jual kartu Perdana cantik kakak. Nomor cantik mas dari kami cocok banget buat pemakaian pribadi kakak. Apalagi kakak yang lagi punya usaha kak, bisa beli satu aja bisa sayang. Kakak klik aja keranjang kuning di pojok kiri layar handphone kakak. Pilih etalase mana yang kakak mau, kakak klik beli. Terus kakak klik nomor, harga bakal muncul, kalau cocok silakan diklik beli dan